tercinta. Dan wajibkan Indonesia tercinta. Iya, Ya, oke. betul. Siapa tahu nanti ada kuisnya ya. Nah, siapa tahu nanti masuk Karena di kuis dapat di Silatnas hadiah. kita ini insya Allah Ah. banyak door prize yang Betul sekali. Nanti menanti kita. Setiap sesi kita akan bagi-bagi door Benar. prize. Banyak banget sponsor kita yang sudah Memberikan sumbangsinya untuk kita hari Iya, ini. untuk Ya. support kegiatan Silatnas kita Betul. pada pagi hari ini. Dan untuk hadiah utama kita adalah 2 hadiah umroh. Wow, luar biasa, Masya Allah. Baik. Jadi itu syaratnya apa tuh? Syaratnya adalah bagi peserta yang sudah mendaftar di link pendaftaran yang sudah kita sebarkan jauh-jauh hari sebelum hari ini. Oh jadi dia harus daftar dulu. Daftar dulu. Terus, Sekarang masih sempat. Kalau yang online boleh nggak dapat? Justru yang online juga dapat. Karena online yang juga dapat? Iya, karena untuk door prize atau undian umroh, dua undian umroh Dua ini. tiket itu, Dua ya. tiket. Ha-ha. Satu untuk Offline. ikhwa laki-laki. Oh, satu ikhwa. Iya, dan satu untuk Ahwat. ahwat. Oh, jadi semua bisa dapat. Semua berkesempatan baik untuk offline mendapatkan. maupun online. Iya. Karena kemarin saya dengarnya kabarnya harus offline aja Tidak. gitu. Iya, jadi ternyata ini yang berubah dapat ya. hadiah umrohnya itu yang sudah mendaftarkan di link pendaftaran. Yang penting dia udah daftar. Udah daftar. Jadi Oh, nomor HP dan nama akan kita undi nanti insya Allah. Masya Allah. Waduh, deg-degan banget ya. Jadi Iya. siapa tahu yang Daerah mana gitu. daerah mana di rumahnya ya nonton bareng keluarga tiba-tiba dapat undian umroh. Tapi Kak Aswadi sudah daftar. Udah dong. Udah dong. Iya, Ya, Alhamdulillah. Berarti kita kesempatan juga ya. Harus kita daftar, kita kan kader sejati. Baik. Ya. Kita harus menjadi contoh bagi yang lain. Kalau sudah ya. daftar berarti kita juga kesempatan dong. Bisa dapat ya. Iya, berarti Jadi tidak apa-apa dong. Iya. Semoga Insya Allah. ya MC Baik. dapat. Jadi Silatnas kita yel-yelnya adalah Silatnas Wadah Islamiyah 2025. Bersatu, berjuang, jaga dan majukan Indonesia tercinta. Oke, kita tes 1 Indonesia ya. Baik. Baik offline maupun online. Iya. Silakan kamera zoomnya dibuka. Ini sudah Coba banyak semua yang yang masih nutup-nutup wajahnya, nutup-nutup kameranya, Iya. silakan di open kamera ya semua ya. Masya Allah. Kita akan mendeteksi satu persatu siapa yang off kamera, nggak akan dibagi door prize-nya. ya, Canda ya. pokoknya harus Harus on kamera on semua cam. ya. Baik. Baik, sambil tunggu kameranya di on kan, Iya. kita Sapa-sapa dulu yang tamu-tamu kita yang Tamu-tamu yang hadir sudah di hadir sini. juga. Sudah hadir Ustadz Syebani Mujiono, beliau merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Sekjen kita. Pengurus Pusat DPP ya, Wahda Islamiyah. Wahda Islamiyah ya. dan beberapa tamu yang Beberapa sudah hadir tamu juga. juga, ada Syekh juga di sana Insya ya. Allah. Ahlan Dan wa para sahlan. asatidz dari Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah juga dan seluruh peserta di Ya. Silatnas yang sudah hadir di sini. Ya. Ada Ustadz Lingga juga di sini, Masya Allah, selamat bergabung Ustadz Lingga. Ya. Iya. Dan Alhamdulillah untuk pendukung Ya. kegiatan kita Ya, atau bisa. sponsor kegiatan kita Siapa aja yang dukung-dukung kita hari ini. banyak ya. Alhamdulillah sampai Coba. kemudian kegiatan kita bisa meriah dan sukses sampai hari ini dengan berkat ya, dukungan support ya tentunya. Kita dan nggak juga bisa support ngapa-ngapain dari ya. sponsor. Ya. Benar. Ada sponsor utama kita. Siapa tuh? Siapa? Sponsor utama kita adalah yang memberikan hadiah umroh. Oh, siapa itu? Ada Wahda Islamic Travel. Wow, Wahda Islamic Satu Travel. tiket gratis Satu tiket. dari satu tiket umroh gratis dari Wahda Wahda Islamic Islamic Travel. Travel, ya. Masya Allah luar biasa. Siapa lagi satunya? Dan satu tiket umroh gratis lagi dari travel yang lain, yaitu Siapa? dari travel Wisata Iman. Wisata Masya Allah, Iman. luar biasa. Sudah hadir ownernya Wahda Travel sama Wisata Iman di sini. Belum hadir ya. Baik, Nanti kalau di hadir sesi, nanti iya. beliau yang mungkin kita beri Beliau nanti kesempatan ya. langsung yang akan menyerahkan tiket umrohnya. Insya Gitu ya. Allah. Oke. Dan juga sponsor utama kita Iya. yang tak tertinggalan ya. Kalau kita haus minumnya Wahda Air. Water. Air dong. Air. Tapi mereknya adalah Wahda, Wahda Water. Water. Masya Ini Allah. mah udah nasional Insya banget Allah. ya, udah viral kemana-mana Benar. itu. Tapi memang bener sih, Dan airnya tuh terbukti. bagus banget. ya, Terbukti air. menyegarkan kita. Di kantor saya juga mereka pakai. Alhamdulillah. Ya, Berarti heeh. pakai galon ya. Pakai galon, pakai botolannya Botol. juga sama gelasnya juga. Luar ya. biasa. Dan Pokoknya sponsor kita yang lainnya
Apalagi? Ada Koperasi Amanah Bersatu. Koperasi Amanah Bersatu itu milik siapa sih? Pusat kayaknya. Bukan Wahda ini, bukan Muslimah. Ya, Mungkin. Nggak di-spill di sini. Baik. Dan Siapa lagi? sponsor berikutnya. ya. Ada Wahda Inspirasi Zakat. Wow, wis ya. Nah, ini juga- dulu namanya apa sih? Lembaga Amil Zakat Nasional. Lazis WI. Lasnas Ya. WI. Iya. Berubah menjadi Wahda Wahda Inspirasi, Inspirasi Zakat. Zakat. Benar. Ini kalau ini mah udah terkenal banget. Dan Sudah sudah- mendapat itu akreditasi dari Lembaga Akreditasi Zakat Badan Nasional Amil, ya, Badan Amil Zakat Nasional Iya benar. ya. Dan juga program-program kerjanya UIS ini Bagus banget, ya. sudah banyak memberi manfaat kepada untuk masyarakat, masyarakat ya. kita. Luar biasa. Kalau nggak salah WIS ini punya program pemberdayaan umat, Benar. ya, pendidikan, Benar. santunan anak yatim, ya. Dan yang- penyebaran dakwah Betul, dari para ya. dai-dai yang kita utus ke daerah-daerah seperti Ustaz tadi juga kan, seperti itu. Sumbangsinya untuk mensupport semuanya ya. support dari WIS ya. melalui WIS juga. Betul. Dan itu tentunya dari para Donatur, donaturis. donatur. Benar, Masya Allah luar biasa. Untuk program-programnya silahkan. Banyak program yang bisa kita ikuti sehingga bisa memberi manfaat. Iya, di kalau kita nggak WIS bisa memberikan secara langsung, bisa melalui Wahda Inspirasi Zakat. Wahda Inspirasi Zakat Benar. tentunya ya. Nah selanjutnya ada Mitra Berkah Farmasi. Oh ini di bidang kesehatan. Bidang ya. kesehatan dan Bidang farmasi. ya. Benar. Jadi kita punya apotek Wahda itu ada tersebar di seluruh Indonesia kalau nggak salah ya. Iya, Ya, termasuk- di Makassar ini udah banyak banget juga Iya, jadi cabangnya. Mitra Berkah Farmasi ini yang menyuplai ya isi dari Obat-obatan ya. Apotik Wahda Apotek sendiri. Wahda, ya, Jadi betul. brandnya terpisah. Iya. Iya. Alat-alat farmasi apa? Benar. Bahan-bahan farmasi ya. Iya. Dan juga ada Apotik Wahda, ini yang kita sebutkan. Oh, beda. Jadi Mitra Berkah Oh, Mitra Farmasi Ber- yang Be- menyuplai oh, menyuplainya. isi Wahda, Oh, Apotik suppliernya Wahda. ya. Benar. Yang disuplai itu apotek Wahdanya ya. Iya. Betul. Luar biasa. Ini apoteknya. Kalau Mitra Berkahnya itu bukan apotek ya. Bukan. Yang Jadi kita nggak bisa beli langsung di situ ya. Bisa beli langsung itu di apotek Wahdanya. Benar. Oke. Nah kemudian ada My Apotik, ini juga yang menjadi pilihan, Pilihan ya, juga, untuk kita bisa Oh mendapatkan. kalau nggak salah ada produk-produk. di ini dia di Nipa kalau nggak salah ya. Benar ada di Nipa-Nipa. Cabangnya itu cabang cabangnya ya. juga salah satunya. Saya sering lewat sih tapi nggak pernah singgah. Berarti alhamdulillah masih Alhamdulillah sehat. masih sehat Iya. ya. Alhamdulillah. Tapi kalau di Wahda apotek Wahda itu emang sih lengkap banget ya apa namanya obat-obatannya Benar. ya gitu. Nah kemudian dari sponsor utama kita juga ada Bin Daud. Bin Daud. Oh Bin ini Daud. Bin Daud itu apa? Bin Daud tempat Tempat? oleh-oleh haji dan umroh pilihan kita untuk Oh, tanpa jauh-jauh iya. ke Tanpa Saudi. ke Saudi, Arab Nah, Saudi bisa beli dapatkan oleh-oleh. oleh-oleh umroh di sana. Jadi di kalau Bin dari Daud. Arab Saudi nggak usah bawa apa-apa. Boleh, Iya boleh. nanti di mana sih alamatnya? Nggak perlu banyak, ini ya, dekat bandara gitu ya. Oh Di iya. jalan di Makassar. Betul. Tidak perlu banyak bagasi. Di Simpang 5 kan, di Simpang 5 itu kan Benar. di bandara kan. Iya. Oh iya. Luar Oh biasa. teman saya tuh ownernya. Oh, teman begitu. saya. Jadi habis dari bandara singgah di situ. Atau sebelum ke bandara singgah di situ dulu. Atau order sebelum berangkat bisa juga boleh. online kan? Bisa, Bisa. pesan via online kan Bisa, juga ya. sangat Jadi langsung bisa. diantar ke rumah gitu. Oke. Luar biasa ini Luar para biasa sponsor ya. utama kita. Mm-mm. Nah, mungkin Kak Aswadi bisa spill juga untuk sponsor platinum kita. Ada Pisdat Corp. Apa sih? Pisdat Corps. Corp ya, Benar. corporation ya. Iya. Pisdat ini apa? Bidang apa? Seperti Desain ya? Bukan. bukan apa peralatan elektronik mungkin Oh, seperti yang kita elektronik. saksikan sekarang ini. Oh, ini namanya ini Mungkin bagian dari produknya ya. jasanya. Oh, jasa. Oh ya. Dia menjual dengan jasa. Benar. Ya. Luar biasa. Jadi jasa pelayanan itu Pisdat Corporation ya. Iya. Dan selanjutnya Selanjutnya ada Rumah Jahit Ahwat ya. Nah, RJA, RJA. kalau orang ini lebih kenalnya RJA. Iya. Ya jadi yang saya kenal itu ada di Jalan Perintis Kemerdekaan ya banyak di situ. banyak cabangnya ya. Iya. Iya. Dan RJA ini ternyata udah punya wajah baru juga Benar. ya.
Makanya wajah barangnya lebih fresh. Sempat kemarin itu viral. Iya, luar biasa dan katanya dia RJA pamit, apaan sih benar. pamit ini. Dan luar biasanya dengan brand RJA ini yang akan menemani hijrah kita. Always Syar'i. Always Syar'i. Masya Allah, Berarti luar biasa. ini mensupport bagi masyarakat untuk yang mau berbusana syar'i ya, baik ikhwan maupun tetap akhwat ya. tampil fashionable, elegan, fashionable, dan tapi stay dengan syar'i. tertutup tentunya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Siapa lagi? PT Bersatu Bangun Persada. Ini apa ini? Produknya apa? Kalau dari namanya sih mungkin Pembangunan. construction, Construction, mungkin ya. di bagian construction. Oh gitu. Luar biasa. Nah selanjutnya ada Cordova. Cordova Agency. Cordova, siapa yang nggak kenal Cordova? Kenal Kamu banget. kenal nggak? Iya, kenal banget. Kalau kita mau cari Kamu- buku-buku Islami. Mushaf Al-Quran, air zam-zam juga Air Zam-Zam ada, juga, oleh-oleh ya. haji juga ada di situ. Oh gitu, tapi dia Superstore. lebih terkenalnya di tentang mushaf, Benar. Al-Quran ya. Sekarang sudah jadi Buku-buku superstore. Islam, ya superstore ya. Dan Luar itu biasa. beberapa cabangnya juga ada dibuka ya, Iya. seperti itu. Dan yang terakhir dari sponsor platinum kita ada Catering. Catering Uhwa. Uhwa. Mana Ownernya ada Sani di Malundra. sini, Masya Allah Ustadz Lingga ada di sini. Benar ya? Terima Benar, kasih Ustadz, Ustadz ya? Lingga. Kayaknya Catering Uhwa di mana-mana selalu menjadi support kita ya, sponsor kita. Cocok ya itu bahasa saya tadi. Apa? Catering Uhwa mana Sani Malundra. Mana Sani Malundra Ustadz ya? Karena Ustadz kita ini, Ustadz Lingga ini orang Bugis ya, Ustadz Lingga ya. Masya Allah luar biasa. Itu langganan di kantor saya juga loh Ustadz itu, Catering Uhwa. Luar biasa. Iya. Nah inilah Itu beberapa jazakumullah khairan. sponsor-sponsor kita ya. Nanti sponsor-sponsor yang lain juga akan kita sebutkan. Masih juga. banyak, Masih ya. banyak sekali ya. Nanti kita akan bagi-bagi door prize juga persembahan dari para sponsor kita. Dan Oke. adlibsnya nanti juga akan kita sebutkan Oke. secara keseluruhan. Ini tamu peserta pada berdatangan semua Benar. nih, mulai ramai semua ya. Ada yang Iya. bawa anaknya, ada yang bawa keluarganya ya. Iya. Jadi di sini area Ikhwa ya. Area Ikhwa. Area Ikhwa, Ahwa di sebelah. Di sebelah. Iya. Dan Silakan. yang sudah hadir, yang sudah janjian dengan halaqah tarbiyahnya atau sudah janjian dengan murabbinya, Iya. boleh dicari. Boleh dan- duduk bersama ya. Iya. Boleh berkelompok bersama. Iya. Ini Supaya kan lebih ramai. silaturahmi ya. Benar. Betul. Jadi untuk halaqah tarbiyah, anggota halaqah tarbiyahnya yang belum hadir, silahkan dikabari untuk bisa segera bergabung. Insya Allah acara kita pada kesempatan pagi hari ini masih akan kita lanjutkan. Tunggu ya betul. Dan kita menunggu untuk seluruh para tamu undangan yang Peserta hadir. hadir di sini. Ya, Benar. pokoknya kita ramaikan di acara Silatnas hari ini. Iya. Silaturahmi ya. Silatnas. Jumpa Iya. kangen ya. Jumpa kangen kita. Dari seluruh Indonesia. Benar. Ya. Meskipun mungkin masih hybrid ya. Hybrid ya betul, ada yang belum bisa lewat semuanya daring, ada yang lewat luring ya. Tapi mudah-mudahan Tetapi, nanti satu ketika Suatu kita bisa saat. ngumpul semuanya banyak. semuanya. Kita harapkan Di mana? Wahda Islamiyah punya sebuah gedung auditorium yang memuat seluruh Amin. kader Indonesia. Benar. Bisa Atau, nggak sih itu ya? Wahda Tower misalnya. Wahda Tower ya, boleh. Saya ingin yang Masya ini. Allah luar biasa ini. Oke, kita harus bermimpi seperti itu Benar. ya, karena ke depan ini Wahda Islamiyah akan semakin bertambah kadernya ya. Nggak mungkin stagnan seperti Benar. saat ini ya. Apalagi Ini dengan aja, visi kita, visi kita visi misi kita di 2030, 2030. Masya iya. Allah luar biasa. luar biasa itu ya. Kita harus wujudkan ya. Iya. Nah, Berapa? Kalau mau tahu, boleh tahu berapa? Hafal nggak? Banyak? Jutaan? Aduh, ini harus belajar lagi nih. Saya juga nggak tahu. Baik. Kita kembali ke titik-titik nobar kita. Ya, kita sapa-sapa lagi dong. Yang mana nih yang nobar-nobar ada ya? Oh, Baik. atau kita bagi-bagi hadiah dong? Ya? Sambil nunggu, Iya, sambil nunggu. meeting Zoom kita kameranya dibuka. Oke. Silakan dibuka kameranya. Oke. Boleh kita offline aja dulu ya. Kita Iya. bagi hadiahnya yang offline dulu. Karena door prize yang kita online, punya di ya, sini bentuk barang. bentuk barang. Ya, jangan sampai Jadi kalau kita kirim harus- keluar, Ah. ongkos kirimnya lebih mahal. Oh iya. Baik. Jadi untuk yang ada di ruangan, Ruangan Aula ini Mina, ya, Aula Mina ini Iya. kita mau bagi-bagi door prize. Iya. Ada berapa? Kamu punya pertanyaan gak sih? Iya. Ada 2?
Ada boleh berapa? saya dikasih hadiahnya dulu? Boleh saya dikasih? Boleh. Ada 2. Ya, saya mau pegang dulu hadiahnya. Ya. Ini saya punya t-shirt sama tumbler. Ih, keren loh luar t-shirtnya. biasa. Ya. Siapa yang mau tumbler? Coba pegang satu. Pegang 1. Ya. Baik. Ini t-shirt keluaran terbaru dari Ayo Tarbiyah. Wah. Keren ya. T-shirt Ya. Ayo Tarbiyah. Kalau satu-satu yang udah punya warna apa? Ada yang warna merah, ada biru, ada putih ya, ada hitam. Ini untuk Silatnas kali ini, Bukernas kali ini ya, kita ada warna Tosca. Ini warna dasarnya kalau nggak salah warna Islamia banget ya. Benar. Iya. Oke, yang mana duluan? Kamu duluan atau aku? Yang lebih senior aja. Oh iya, jangan lebih tua ya. Iya. Oke, siapa yang mau? Siapa mau t-shirt? Ya, pertanyaannya ya. Pertanyaannya ya. Ada berapa DPW sekarang yang ada di Indonesia? Oh, berapa Ustadz? Ya, 44, 34. Oh ya bener, K34 provinsi ya. Selamat Ustadz, ya. Yang lain pasti nggak ngeh nih. Padahal DPW itu kan provinsi ya. Iya, selamat Ustadz. Iya. Berapa? Salah. 35. 36 katanya. 36 ya? Oh 38. Yang mana benar 38? Mungkin Nggak ada yang belum apa-apa. terbentuk. Hah? Mungkin ada yang belum terbentuk. Oh mungkin belum Tidak mungkin terbantu ya? atau belum dilantik pengurusnya. Mungkin. Gak apa-apa lain kali ya Ustadz ya. Ya. Gak enak loh ditarik lagi hadiahnya. Iya. Kamu lagi deh kasih pertanyaan. Baik. Saya tidak Yang punya susah, yang pertanyaan. susah. Oh, harus pertanyaannya. Boleh kuis, boleh ini. Baik. Atau ada yang bernasyid tampil di depan. Challenge Ya, aja challenge sih. boleh challenge. Baik, karena tumblernya cukup luar biasa dari brand adventure yang ada di Indonesia. Oh, Ini keren. lahir di Indonesia. Betul Ya, sekali. kita tidak sebut merek sih, Iya. tapi yang kenal. Ya. Iya. Challenge-nya apa? Challenge-nya? Challenge apa ya? Apa tadi? Apa? Yel-yel kita tadi, kalau Oh. boleh dipimpin. Ustadz yang bisa mimpin yel-yel kita Memandu di tadi, sini, memandu di sini. di sini. Atau gantikan Boleh. kita jadi Sekalian MC. ambil di atas ini juga boleh. Ustadz. Gantikan kita jadi MC, boleh? Baik. Ya, Ada challenge-nya Asatizah yang bisa mandu Iya, untuk supaya pandu yang yel-yel sudah seluruh open Indonesia cam, ya. yang sudah open cam di meeting Zoom juga Ada yang sama-sama berani, ada bersemangat yang berani, dengan kita. ada yang berani mandu Baik. sebagai instruktur di sini untuk pandu yel-yel kita hari Iya, ini. kita masih bisa spill kok yel-yelnya. Ada. Ayo dong, dapat tumbler. Silatnas Wahda Islamiyah Dapat tumbler. 2025 bersatu, berjuang, jaga dan majukan Indonesia tercinta. Itu yel-yel kita hari ini. Baik. Jadi cuma yang instrukturnya tinggal nyebutin Silatnas Silatnasnya Wahda aja. Islamiyah tahun Benar. 2025. Itu doang ya. Oh silakan Ustadz, Masya Allah. Kalau ini gue percaya banget ya. Masya Allah. Iya? Iya, benar Ustadz. Iya. Atau mau bikin yel-yel baru? Duluan dulu. Baik. Iya. Jadi kita akan memandu untuk menyemangati satu Indonesia Ustadz. Ya, termasuk yang ada di meeting Zoom. Boleh semangatnya juga kita bersama-sama untuk mengobarkan semangat silaturahmi kita pada kesempatan pagi hari ini. Iya, jadi kalau yang pegang mikrofon, saya dan Ustadz, ya, kita nyebutnya Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Jawabannya adalah bersatu, berjuang, jaga dan majukan Indonesia tercinta. Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Bersatu, berjuang, jaga dan majukan Indonesia tercinta. Benar, audiensnya. Ustadz, boleh dipandu untuk supaya kita bisa memotivasi, menyemangati. Atau ada improvisasi yang lain silahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih host atas kesediaannya. Insyaallah. Teman-teman para asatidzah, para guru-guru kita yang hadir secara offline. Begitu pula para ikhwah dan para peserta Silatnas yang hadir secara online. Pada kesempatan ini
kami ingin memandu kepada semua para asatidzah dan teman-teman sekalian untuk bisa menyemangatkan pagi yang cerah kita ini dengan yel-yel kita untuk Silatnas 2025. Siap semua insyaallah? Siap. Siap semua insyaallah? Siap. Baik, jika saya mengatakan Silatnas Wahda Islamiyah 2025, maka kita akan menyambung dengan kalimat tagline bersatu berjuang menjaga dan memajukan negeri tercinta. Siap semua para asatidzah? Baik, saya coba dulu ya Ustadz ya. Coba yang di studio dulu Ustaz. Di depan yang kita di sini dulu. dulu. Baik, kita Baik. coba dulu supaya sama-sama semangat. Baik. Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Bersatu, berjuang, Menjaga. jaga dan majukan Indonesia tercinta. Aduh. Tema utama kan dia menggunakan perspektif kata Masya Allah. sudut Baik. pandang orang ke depan ya. Jadi Oke. kita gunakan sudut pandang kita masing-masing. Baik. Jadi kita jaga dan majukan Indonesia tercinta. Sekali lagi para asatidzah sekalian, rasa-rasanya suaranya masih menunjukkan kita ini belum fokus Benar. ya. Baik. Benar. Mari kerjasamanya. Saya ucapkan Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Bersatu, berjuang, jaga dan majukan Indonesia tercinta. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Baik. Masya Allah. Sudah semangat nih dalam ruangan Semangat kita. ini. Iya. Oh yang lain lagi. Kita coba yang di ruang Zoom. Masya Allah yang di ruang Zoom. Silahkan diaktifkan mikrofonnya para asatidzah teman-teman sekalian. Iya. Diaktifkan mikrofonnya dulu. Dan kelihatan kepalan tangan ke atas ya. Iya, supaya kita sama-sama siap-siapkan semangat. kepalan tangan kanannya di atas ya. Baik, saya tes dulu. Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Bersatu, berjuang. Masya Allah. Kurang kompaknya. Rasa-rasanya mau sekali lagi Ustadz. Delay Ustaz. Jadi Sekali lagi mungkin Ustadz. Mohon kesediaannya sekali lagi. Khususnya teman-teman asatidzah yang mengikutkan santri-santrinya. Mari coba kita kobarkan semangat pagi ini dengan suara dari tagline yel-yel Silatnas kita. Saya ulang ya. Para asatidzah yang di Zoom, saya ulang. Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Masya Allah. Iya, cukup. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustadz, hadiahnya dong dikasih. Astagfirullah. Jazakumullah khairan, Ustadz. Sampai dilupa. untuk membantu kita ya. Kayaknya cocok deh jadi MC berikutnya ya Ustadz ya. Insya Allah. The new candidate. Iya, new Iya. candidate ya. Luar biasa. Nah, Oke. kami ucapkan Kita selamat sapa dulu datang. yang baru datang. Iya, ahlan wa sahlan wa marhaban untuk Iya, seluruh ada ketua asatidzah. DPW juga, ketua DPD dari seluruh Indonesia. Dan hampir kayaknya semua di ketua-ketua DPW di Sulawesi Selatan ini hadir ya. Iya, di ketua DPD maksudnya. Iya, ketua DPD Iya, se-Sulawesi Selatan. Selatan hadir di sini ya. Baik. Tapi ada juga yang offline di daerahnya masing-masing Iya. gitu ya. Jadi silakan asatizah kalau melihat kursi yang ada di depan kami ya atau di depan panggung sudah mungkin terasa penuh, Ya. maka di sisi kanan dan kiri panggung juga ada space untuk kita bisa menempatinya. Jadi Ya, silakan. di sisi kanan dan kiri saya masih banyak nih. Benar, Ya, iya. sebelah sana masih banyak. Ya, di sisi kiri dan kanan panggung juga Iya. silakan dibantu. Ya, Ya, panitia boleh diarahkan juga ya. Betul. Jangan lupa ambil itu kupon door prize-nya kalau nggak salah ya ada di depan Benar. situ pada saat registrasi. Iya. Jadi ada door prize. Jadi mungkin ini sudah tersampaikan ya ke setiap titik-titik nobar untuk menyemarakkan nobar masing-masing. Iya, menyemarakkan nobar masing-masing itu panitianya juga menyiapkan door prize
masing-masing. Masing-masing juga. Dititip nobarnya. Oh iya betul. Benar. Jadi kita juga sudah siapkan di sini. Supaya lebih menarik ya. Makanya kita nyiapin hadiah kayak tadi itu berupa produk atau barang. Karena kalau mau dikirim ke luar Makassar Lebih jangan mahal sampai ongkirnya yang lebih ya. mahal. Harga hadiahnya mungkin 100.000, Benar. ongkirnya 200.000. Iya, jadi ini untuk menyemarakkan Iya. Silatnas kita. Kita sapa dulu dong lagi yang ada di sana ya. Baik. Tadi ada saya lihat ini yang paling ramai nih sekolah apa nih ini? Baik. Sekolah Silahkan, Ponpes apa tuh? Operator Spotlight. boleh spotlightnya. Iya, random aja. Ini sudah banyak yang terbuka. Ini yang paling ramai nih, yang paling ramai nih apa nih? Yang keempat ya. Ya yang kedua bawah ya. Di bawah saya, di bawah spotlightnya MC. Mana ini? Ya itu. Oh, Pondok Pesantren. Banu. Itu Tidak tuh. terlihat tuh. Coba langsung dipilih aja Ya, di spotlight aja. dari Jakarta, boleh Jakarta. Kita Ada pilih. nggak dari Jakarta? Dari Pulau Jawa misalnya? Ya Jakarta. Atau Pulau atau Jawa? Bandung, ya. Bandung Kumaha Damang. Gue bisa bahasa Bandung ya. Oh, Kumaha Damang? gitu Kumaha ya. Damang, ya. Agak karebe itu ya? Sama? Balasnya apa? Kumaha Damang. Api-api wae. Oh, Cocok ya? salah. Salah. Iya. Oh ini nih, apa nih? Pondok Pesantren Al-Iman Sidrap. Sidrap. Betul Sidrap itu? Iya, Al-Iman Oh Sidrap. Sidrap itu ya. Wow, tepuk tangan mereka tuh. Lambaikan tangan. Lambaikan Luar tangan biasa. semua, lambaikan tangan. Lambaikan tangan semua. Tuh yang di studio juga lambaikan tangan tawa. Siapa tawa yang dari anak-anak semangat kita ini ya. para santri Semangat kita. anak-anak kita Iya. dari Sidrap tuh, luar biasa. Iya, anak-anak sekalian tadi di lambaian tangannya dibalas oleh asatizah kita di sini. Masya Allah, Iya. luar biasa. Anak-anakku semua, pembinanya ada nggak di situ? Ustadznya ada nggak di situ? Belum- ya, coba belum dibuka buka mic-nya, buka mic-nya. Buka mic dulu. Buka mic dulu, kita mau ngobrol sama pembinanya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Oh, Ulu Ale, betul. Belum. Man Ulu Ale ya? Al-Iman. Al-Iman Ulu Ale, Sidrap ya. Assalamualaikum. Ponpes Al-Iman Ulu Ale. Apa kabar? Ya, belum kedengaran. Belum kedengaran. Iya, Al-Iman Ulu Ale. Al-Iman. Ustaz. Iya. Iya. Selamat datang kepada Ustadz kita, Ketua Dewan Pengawas Keuangan. Insya Allah. Iya. Oke. Oke, kita lanjut. Siapa lagi? Pembinanya ada nggak? Nggak ada ya? Oh ditinggal nih. Tinggal Ini sendiri. bersuara tapi belum kedengaran. Nggak bisa karena kameranya jauh, mereka nggak kedengeran ya. Coba Baik. kita ke itu. Enggak Iya. kedengaran tapi gesturnya kelihatan. Gesturnya kelihatan bahwa dia Oke. mendengar suara kita. Baik, kalau kedengaran suara kita dari studio utama, santri di Pondok Pesantren Al-Iman Sidrap, Iya. boleh takbir 3 kali, tangannya dikepal ke atas 3 kali. Ya oke. Iya. Kaki Pli pandu dong. Baik. Takbir. Takbir. Takbir, takbir. Ya Masya Allah, takbir Masya mereka Allah, tuh. luar biasa. Iya, Al-Iman Iya. Ustaz. Oh ada Ustaz Sebani mau Disambut khusus sama menyapa. silakan Ustaz di sini. Iya. Masya Allah, Ya. ini Al-Iman ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya kenapa saya meminta karena saya juga bagian keluarga besar dari Sidrap ya. Dan secara khusus pesantren Al-Iman, alhamdulillah saya pernah ditugaskan sekitar 7-8 bulan berdakwah, belajar berdakwah di Al-Iman dan terus berkembang. Masya Allah para guru pesantren Al-Iman dan santri-santri ya, jangan lupa terus belajar. Dan tentu di kesempatan ini saya menyapa seluruhnya ya, seluruhnya para ikhwan dan akhwat yang hadir di studio maupun atau di ruang utama kita dan seluruh
yang nobar. Tentu keluarga-keluarga pesantren, kemudian sekolah-sekolah yang hari ini juga tidak libur, jadi terpaksa harus nobar di sekolah. Tapi alhamdulillah ya untuk semuanya ahlan wa sahlan. Insya Allah acara pembukaan kita di sekitar jam 10 Ustadz, Pak MC semua ini, Masya Allah yang ganteng-ganteng. Ya. Terima kasih Ya, Ustadz. alhamdulillah dan telah hadir bersama kita di ruangan ini para ustadz dan juga para tamu undangan dan syekh kita Fadilatul Syekh, ya ahlan wa sahlan fi hadal makan al mubarak biidnillah wa syukran alal hudur wa musyarakah fi jami' yani ansyitah al jam'iyah al wahdah al islamiyah. Ini kami ucapkan secara khusus Syekh ya dengan bahasa Arab. Ya. MC bisa bahasa Arab kan? Tahun depan? Sedikit. Oh iya, tahun depan. Saya mau Iya. masuk Stiba. Ya, alhamdulillah. Ini 2 MC kita ini PR, tahun depan sudah kuasai bahasa Arab juga. Insya Allah. Luar biasa. Ini doa ini. Ada beasiswanya enggak Ustadz? Beasiswa Iya. selalu ada. Selalu ada ya. Syaratnya Jadi, apa Ustadz? Syaratnya? Syaratnya siap untuk belajar. Iya. Dan diutus juga. Ustaz? Diutus pastilah insya Allah. Barakallahu fikum. Oke. Nah ini ya suasana yang bahagia ini harus dihibur-hibur ya. Iya. Pagi yang cerah ini alhamdulillah kemarin hujan. 2 hari di Makassar cukup deras. Hari ini Hari ini cerah Ustadz ya? cukup cerah. Masya Allah. Secara hati kita di Secara pagi hari ini. kita. Masya Allah. Ya, kita menatap. Ada nasyidnya Ya, Ustadz secara ada hari. nasidnya. Ada nasidnya. Ya, Masya Allah. Sebentar ditampilkan. Ya, Ustadz. Iya. jadi kita sudah kesempatan luar biasa ini. Ya, saya kembalikan kepada MC. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz Syebani Jazakumullah sudah khairan, menyapa anak-anak kita yang di Sidrap ya. Benar. Ya, ternyata beliau udah pernah juga ya berdakwah di sana. Iya. Baik. Oh, anak-anak kita di sebelah kanan ini ya. Dari Sidrap juga. Dari mana nak? Ya dari gua. Oh Masya Allah langsung datang offline loh mereka itu ya. Kalau bisa jangan di situ, di sini ya. Supaya kelihatan ya. Oh mau nanya-nanya dulu saya ya. Saya mau nanya-nanya dulu yang mana ketua gengnya ya. Yang mana ketua kelasnya maksudnya. Ya ini namanya siapa nak? Coba berdiri. Ya. Coba berdiri ya. Namanya siapa? Dari mana? Ya. Kelas berapa? Oke silakan. Boleh asal sekolah, asal daerah, nanti saya tanya ya. Oke, silakan. Namanya siapa? Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ya. Ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah, Ya, silakan. Ustadz kita. Iya. Nyala mic-nya, nyala. Oh ya, silakan. Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Suaranya dibesarkan sedikit, nak. Ya. Namanya Abdurrahman. Iya. Abdurrahman sekolah di mana sekarang? Di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wahdah Islamiyah Putra Bilayah. Bilayah, Goa ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10, berarti masih kelas 2 ya? 1 SMA. Kelas 1 SMA berarti ya. Di sana programnya apa aja? Menghafal ya? Ada program menghafal beserta mutun-mutun ilmiah. Sekarang hafalannya udah berapa? Juz? Alhamdulillah 21. 21 juz. Ya. Nah ini teman-temannya hadir di sini ada berapa orang nih yang kita bawa nih? Ya. Total semua sama saya 10 orang. 10 orang. Memang ditugaskan ya? Diminta sama ustadznya untuk hadir ya di Iya. sini. Oke. Kalau Abdurrahman dari mana asalnya? Tinggal di Makassar di sana. Makassar juga, tapi mondok di sana, Iya. ya. Oke. Gimana rasanya mondok di Bilayah gitu ya? Alhamdulillah pondok di wilayah Iya. membentuk karakter saya menjadi lebih baik lagi. Lebih baik. Oh, dulu sekolahnya sebelum masuk itu di mana? Di Umum? Iya, umum. Oh, dari Makassar ya? Iya. Apa memang keinginan sendiri atau disuruh orang tua atau gimana diajak teman untuk masuk di pesantren gitu? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri Iya. dari kecil ya? Iya. Oh gitu, Masya Allah.
Apa harapannya ke depan? Ya. Mau jadi apa cita-citanya, mau pengen jadi apa gitu ya. Mau jadi ustaz juga? Insyaallah. Insya Allah. Iya. Mau habis Quran? Insyaallah. Insya Allah. Tinggal berapa juz lagi? 9 ya? Iya. Oke, kita ke temannya lagi siapa nih yang bagus? Ini yang kacamata nih siapa namanya? Iya. Sul, aku nanya-nanya dulu di sini ya. Silakan. Kak Kifli ya. Silakan. Iya, saya sama ini adik-adik yang habis Quran, Masya Allah ya. Namanya siapa nak? Nama saya Murad, Umar? Murad, Oh Murad. Masya Allah. Dari mana Murad? asal Enrekang. Enrekang. Kenapa tiba-tiba ke Pondok Pesantren Bilaya? Karena Bukan keinginan tiba-tiba. sendiri. Ji. Keinginan sendiri, ya? Bukan paksaan orang tua? Bukan. Ya? Orang tua ini ngaji juga atau gimana? Ngaji juga. Ngaji juga, iya. Di Wahda juga? Iya. Iya, berarti udah kenal Wahda ya dari dulu ya? Oke. Sekarang hafalannya udah berapa juz? Alhamdulillah 10 juz. 10 juz. Kelas berapa? Kelas Murad? 10. Kelas 10 juga? Iya. Yang di sini kelas 10 semua? Ada kelas ada 8. kelas 8 juga? Oh iya. Oke, ini cita-citanya pengen jadi apa Murad? Pengen jadi hafiz Quran. Habis Quran, kalau yang lain misalnya jadi pengusaha, Jadi dokter. jadi dokter. Amin ya, ini kayak ciri-ciri jadi dokter ya. Dokter yang hafiz Quran luar biasa ya. Semoga tercapai anak ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain kesempatan lagi ya. Terima kasih adik-adik ya. Oke Kak Sul. Baik. Nah, untuk Kak Sul mana? Apa itu? ini Itu ada apa? hadiah. Hadiah untuk siapa? Untuk santri kita tadi yang sudah kita tanya-tanya ya untuk Satu aja. masing-masing akan Masing-masing. mendapatkan satu Al-Quran. mushaf Al-Quran. Ini alhamdulillah mushaf Al-Quran yang dicetak oleh WI Printing. Wow, Way Printing udah bisa Kameranya mana? cetak Al-Quran, Baik, sana. mushaf ternyata ya. Iya, jadi alhamdulillah untuk permasalahan percetakan kita ya sudah memiliki WI Printing dan ini alhamdulillah salah satu produk. Ya. Jadi ini Way Printing bisa orang luar jadi mitra juga ke situ ya, bukan Iya. hanya Wahda aja kan? Benar. Ah. Jadi alhamdulillah untuk kebutuhan Jadi terbuka untuk umum, cetak ya? bisa ke WI Printing. Jadi pengelolanya kita punya sendiri. Alhamdulillah. Berarti, ya. Dan Nggak masing-masing santri kita Akan yang mendapatkan. hadir tadi Ah. sudah akan mendapatkan satu mushaf ini. Al-Quran. Mau dikasih sekarang atau nanti? Simbolis aja dulu. Simbolis nanti. aja. Iya. Oke, siapa tadi? Abdurrahman boleh ke sini nak ya. Iya. Yang mau ngasih siapa? Kita Atau- aja. Iya. Saya yang nanya ya. Yang senior. Baik. Ya Murad sini Murad. Abdurrahman maksud saya. Nanti semua dapat ya, Iya. 10 pieces ya. Oke, ini hadiah Hadiah dari dari sponsor WI kita, Printing. WI Printing ya. Ini mushafnya. Semoga Tolong bermanfaat, insya Allah. dijaga. ya. Iya. Abdurrahman ini udah 21 juz loh, Ustaz Masya Allah. sekalian ya. Ada yang mau disampaikan Abdurrahman? Mau sapa orang tua mungkin? Atau Iya. siapa yang ada di kampung? Ada orang atau tuanya mana? di sini atau gimana? Iya. Oh, Ahlan kami wa ucapkan sahlan wa selamat marhaban. datang Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah beserta Ketua Harian Wahda Islamiyah. Ya, silakan Ustadz, kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Iya, dan alhamdulillah keempat ketua-ketua dewan iya, kita sudah hadir di sini. Iya. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Iya. Insya Allah. Oke, silakan Abdurrahman. Terima kasih dicuekin, malah dicuekin ya. Gak apa-apa. Iya. Baik. Iya, Ustadz Ikhwan mau temenan sama siapa Ustadz Ikhwan? Teman duduknya mana? Oh Ustadz Rahmat. Iya. Prof Hamid tahu tidak ada teman duduknya. Ada jinati Ustadz? Ada jadi? Oh dewan pengawas. Oh keuangan, Masya Allah. Iya. Situ, Ustaz. Iya, itu sudah ada nama-namanya Ustadz di situ ya. Jadi tinggal ditempati duduknya aja, tempat Dan duduknya. untuk asatiza yang lain yang juga baru datang, baik dan rombongan juga,
Ini alhamdulillah ada Ustadz kita juga yang di depan santri Iya. sama rombongannya. Iya, Ustadz. Ketua departemen bisa ambil bagian depan. Oh iya, Baik. benar. Baik, Iya. Jangan di belakang ya. Pengurus Dewan Suro juga. Iya. baik. Betul. Baik, Ustadz. Iya. Oke. Ini bagus banget ya. Ada Ya. arahan ya. Jadi untuk- pengurus-pengurus DPP semua mohon berkenan untuk mengisi kursi yang ada di depan Iya. ya. Dengan hormat untuk Kami asatidzah, persilahkan. Dewan Pengurus, Iya, ketua-ketua departemen, Departemen. ya. boleh Ketua-ketua departemen berada dari di sisi kanan DPP kami. Wahda Islamiyah boleh berkenan untuk duduk di kursi paling depan di sini di sebelah kanan Iya. saya ya atau Juga di sebelah kiri sana. panggung juga. Iya. Silakan Ustadz. Dan anggota-anggota ini ya, Dewan Syariah, dewan-dewan ya, gitu Seluruh ya. pengurus. Dari Dewan, keempat dewan iya. kita, Boleh, ya. Iya. Silakan menempati tempat yang ada di depan. bagian depan Iya. terlebih dahulu. Karena kita akan menyiapkan untuk peserta-peserta berikutnya yang terlambat mungkin datang, Iya. yang akan menyusul ya. Dan Jadi rombongan yang silakan baru untuk datang, mengisi yang di depan dulu. Iya, silakan. rombongan yang berdatang kami ucapkan selamat datang. Ya, Ahlan wa silakan sahlan wa mengisi tempat marhaban. duduk yang disiapkan ya. Iya. Ini semakin rame ya hari ini ya. Iya, dan wajah-wajah di kanan saya sangat kenal karena satu rombongan luar biasa. Ahlan wa Dan- sahlan Ustaz. Dari Goa. Iya, Goa. Dari Masya Goa. Allah Goa. iya. Dari Makassar. Mana Makassar? Sudah ada dari DPD tuan rumah? Makassar. Mana DPD Makassar? DPD apa lagi? Maros. Nah, yang hadir wajib hadir di sini kan DPD Makassar, Harusnya. Maros sama Goa. Goa. Toh? Nah. Ya, cocok Mi. Ini Iya. kelihatan rombongannya Maros dari mana, Goa Maros? sudah ada. Maros. Maros sebelah kiri. Masya Allah, luar biasa. Ketua DPD-nya ada nggak? Belum, enggak hadir ya? Belum hadir. Ah, belum hadir. Berarti akan hadir ya. Oke. Iya. Itu ketua DPD saya, karena saya orang Maros juga. Oh, orang Maros. Iya. Oh, Masya Allah. Saya orang Goa. Oh, bener. Tinggal kita cari yang orang Makassar, Makassar. nih. Kalau ada boleh bantu kembali untuk yel-yel, boleh ya? Harusnya Makassar yang paling rame nih. Benar, harusnya. Ya. Tapi kayaknya yang semua di sini Makassar semua nih, ya. Yang di depan-depan ini mau Makassar. Iya, apa Kak Sul? Baik, kita masih menyapa-nyapa dulu untuk yang ada di ruang Zoom. Tadi kita nyari-nyari di luar pulau Sulawesi. Iya. Iya, mungkin sudah bergabung. Kalau mungkin tadi belum sempat bergabung, operator boleh perlihatkan yang ada di luar pulau Sulawesi. Iya, Jawa, Pulau Jawa. Sumatera dulu kita. Sumatera. Tadi kita cariin juga. Iya. Kalau sudah ready, sudah join di ruang Zoom dengan titik nobar masing-masing. Iya. Silakan raise hand. Ini dia. Ada raise hand SDIT Wahda Islamiyah. Tidak terlihat lanjutan namanya. Iya. Yang raise Itu hand. dari mana tuh? Dari mana? Mungkin dari Pulau Sumatera nih. Sumatera Selatan. Sumatera Barat. Bengkulu. Bengkulu, Kalau Bengkulu juga ada. Lampung, Padang, Jambi, Riau, Aceh, Aceh, ya. Medan. Sumatera Barat, ya. Palembang, Bagaimana? Sumatera Selatan. Kita kasih kesempatan dulu nih untuk Pulau Sumatera. Iya. Kita mau menyapa seluruh yang ada di Pulau Sumatera. Tolong raise hand biar operator Itu langsung ada lihat. tuh. SDIT, sudah 3 orang. Wahda Islamiyah. 3 akun. DPD apa tuh ya silakan. Iya, di spotlight. Silakan di spotlight gitu. Nggak lihat. Yang raise hand ada 3 orang tuh. Silakan di spotlight. Ya ini dari Bulukumba. Oh, Bulukumba. ya? Kita cari Sumatera dulu sih. Iya cari Sumatera dulu. Atau kalau nggak ada nggak apa-apa kita sapa. Wah, Ya. luar biasa nih. Jamuannya untuk DPD Bulukumba. Dari SDIT, Bumi Panrita Lopi. Wahda- oh di ini jadi lokasinya itu di SDIT Wahda Islamiyah Bulukumba. Wah, ya. luar biasa. Kalau Halo Ustadz, halo assalamualaikum. Suara kami kedengaran, ya. Ustadz. Silakan dada dulu, Kita dada takbir. dulu ya. Ya dengan Oke. siapa saya bicara Ustadz? Ya boleh sapa-sapa dong di sini ya. Ya Ustadz siapa?
Saya dengan Supuan, Wakil Ketua DPD Bulukumba. Ustadz Sofwan. Ustadz Sofwan ya. Masya Allah. Berapa orang Ustadz di sana yang lagi nobar? 50. 10 orang. 10 orang. Iya. Mungkin di titik nobar ini 10 orang, tapi mungkin di Bulukumba ada banyak titik-titik nobar ya. 100 nobar, 100 titik katanya. Ada berapa titik Ustadz di Bulukumba? Ada berapa titik nobarnya? Ada 4 titik, satu di DPC Ujung Bulu, satu Ya. di DPC Gantara, satu di DPC Bontobahari. Berarti ada 4 ya, ada 3. Iya. Oke. Baik. Apa yang mau Boleh. disampaikan? Ya. Boleh kita semangati Ustadz Semangat dari dulu, Bulukumba ke seluruh Indonesia? Kita takbir. Ya, terlihat terdengar. Sudah tahu Ustadz ya yelnya ya? Sudah ya? Iya. Kita takbir lagi saja. Oh belum? Belum ya? Belum tahu? Oh lupa. Nanti silakan Kak Gifli dipandu. Ya silakan Kak Gifli dipandu. Ya coba nanti Kak Gifli yang pandu. Baik, Silatnas Wadah Islamiyah 2025. Bersatu, Berjuang. jaga dan majukan Indonesia tercinta. Oke. Masya Allah, Mantap. Ya mantap. Baik, Terima kita ke kasih. Zoom yang Terima lain. kasih Ustaz Sofwan. Kita ya, masih mencari yang dari Sumatera DPD dulu. Bulukumba. Ya. Yang dari Sumatera, Itu DPD Bolan Mongondo apa? ini nih DPD PPTQ Wihdatul Ummah Bengkulu. Oh mana tuh mana? Bengkulu ya, Bengkulu. Oh ini. Apa namanya Masya itu? Allah, luar biasa. Oh ini Bengkulu ini ya, DPW Bengkulu. Iya, Bengkulu. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah dulu ya, dadah. Lambaikan tangan sih, lambaikan nggak dada. tangan. Kalau dada kita berpisah. Berpisah. Nah, ya. lambaikan tangan saja. ya. Masya Allah. Oke. Baik. Assalamualaikum, dengan siapa di sana berbicara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ustadz? Ya, kami Rinal dari DPUD 1910. Iya. Ini kayak kenal nih, kayak orang Makassar ya. Enggak, orang Sumatera. Orang Sumatera memang? Oh iya, muka-muka Sumatera ya. Gimana kabar Gimana untuk kabar? asatizah dan seluruh ikhwah yang ada di Bengkulu? Alhamdulillah ya. Iya, di Bengkulu sendiri titik nobar ada berapa nih Ustadz di sana? Selain yang PPTQ Wihdatul Ummah. Ada titik nobar yang lain? Di Bengkulu Utara. Yang satu lagi di Bengkulu Utara, yang satu di PPTQ Wihdatul Ummah. Baik. Jadi Iya. ada empat, ada lima? Dua. Ya. Ada 2. Baik, Ada ada 2 2 ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Baik, motivasi dan semangat nih Ustadz. Kita saling menyemangati untuk Silatnas kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita takbir aja deh, biar tadi Nggak tadi usah, nggak usah ya udah. Ya. Nanti yelnya. Takbir aja. Iya, soalnya agak delay juga. Kalau kedengaran suara kami Ustadz, kita bisa bertakbir bersama Ya. 3 kali ya. Ya, Baik. takbir 3 kali Ustadz ya. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah, jazakumullah khairan untuk kesempatan yang diberikan. Masih kita cari yang ada di Sumatera. Banyak banget tuh dari Sumatera ya. Ini biasanya kita, Dari Bali bagus. biar kita runut sih. Runut Sumatera ya? dulu, nanti baru ke Jawa. Iya. Ada lagi yang dari Sumatera? Tuh ada tuh yang raise hand tuh. Iya. Timika apa tuh? Lu Timur. DPW Lutim ya, DPW Lutim ya. Di sana. Baik, kalau yang di Sumatera sudah, kita lanjut ke Pulau Jawa untuk daerah khusus Jakarta. Tadi kita nyariin juga sih. Baik, belum ada. Dari Jakarta kita ke Provinsi Banten, ada mungkin?
Bogor katanya Bogor. Jawa Barat. Ya Jawa Barat, Bogor. Hilang lagi. Oke. Kalau begitu Banten, setelah Jawa Barat, Banten, Tangerang, Jawa Timur, Jawa Tengah dulu ya. Jawa Tengah, Jawa Tengah dulu. Semarang, Sudah ada? Solo, ya Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah. Mungkin Iya, nggak kelihatan kita sapa sih. provinsi ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini Bogor nih. Masjid. Oh ini Bogor, ini Allah. Bogor. Assalamualaikum. Oke, kenal itu Luar pembinanya biasa. tuh ya. Iya. Iya Ustadz, nah, duduk ya Ustadz. Ini Ustadz siapa, ada yang kenal nggak? Oh Ustadz Sangat Nas. kenal ya. Sangat kenal ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Enggak ke Makassar Ustadz? Enggak ke Makassar? Hujan. Hujan. Takut naik pesawat ya, lagi hujan-hujan. Assalamualaikum. Gak kedengaran suaranya Suara ya? saya didengar nggak Ustadz? Oke. Ya, nggak kedengeran ya. Coba ngomong-ngomong. Sudah terbuka Sudah. mikrofonnya tuh. Tapi Oh, nggak nggak kedengeran. nyambung. Ah. Iya. Tulis di kolom chat aja Ustadz. Gak ya. apa-apa, kalau gak kedengeran gak apa-apa. Meskipun kita di sini begitu Dada dulu. luar biasa. Lambaikan tangan Sama-sama aja. lagi, Lambaikan kembali kita tangan. takbir. Lambaikan tangan, ya. Iya. Takbir. Takbir. Baik, luar biasa. Oke, semangat ya walaupun 4 orang. Iya, tapi Iya. powernya lebih Mengalahkan. dikali 10, dikali 100. Oh ini baru datang Masya lagi. Allah. Oh mereka ini berdatangan terus. Di Iya. sana mungkin baru jam 8. Oh iya Bogor kan? Ah. Iya kita udah jam Jadi 9 baru jam di sini. 8. Iya wajar ya. Baru Perjalanan berdatangan. dari ini macet. Baik. Oke kita sapa yang daerah mana lagi Kak Sul? Masih daerah Jawa, Jawa. mungkin Jawa Tengah sudah hadir Ya. atau Jawa Barat. Tadi Jawa Barat ya, Bogor ya? Ini DPD-nya. DPD-nya. Ya, DPD Bogor. Kita Dan ke DPW-nya, DPW Iya. Jawa Baratnya. Iya. Kan kalau kita sebut provinsinya sudah include Oh iya benar. daerah-daerahnya. Ah. Baik, ada dari lagi? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja juga ya? Oh, Jogja. Daerah Itu ada Istimewa tuh. Yogyakarta. Sendan. Iya, baik. Ada dari Pulau Jawa. Baik, kita ke Pulau Bali. Ya kita ke Pulau Bali dulu. Kita Kalau nyebrang nggak ke salah di Pulau sana Bali. ada Ustadz Syahrullah ya? Iya, Ah. Ustadz Syahrullah Hamid. Syahrullah Hamid ya? Hafizahullah. Beliau masih di sana kayaknya itu. Iya. Assalamualaikum DPW Bali, ya. Halo Bali, nggak ada ya? Oh Tidak nggak ada. ada katanya. Baik. Kita ke Pulau Kalimantan, ke Kalimantan. atas. Oh iya, hampir kita lupa Kalimantannya. Iya. Oh ini nih Kalimantan nih. Ah. Balikpapan. Assalamualaikum Balikpapan. Coba di open mic dulu ya. Bagus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, ada berapa orang di sana Ustadz? Ya, lambaikan tangan dulu ke kamera, kita sapa di sini ya. Yang di sini juga boleh lambaikan tangannya dong. Iya. Oh kameranya di sana tahu, enggak disorot. Kelihatan tangannya. Oh kelihatan ya. Heeh. Take live. Nah, Assalamualaikum dengan Ustadz siapa? Iya dengan Ustadz siapa? Coba. Iya. Iya kedengeran. Iya. Iya dengan Ustadz siapa nih? Dari Balikpapan. Iya, ini ketua DPD ya? Iya, DPD. Oh iya. Penjayanya agak gelap-gelap sedikit ini satu. Lumayan itu. Baik. Iya. Enggak ada yang mau bikin salah. Masya Allah.
ahlan wa sahlan wa marhaban kepada pemimpin umum Wahda Islamiyah yang sudah hadir Iya. di aula Mina. Ya, Ustadz di Balikpapan tetap standby, Iya. dilihat sama ketua Iya. umum kita. Alhamdulillah Ustadz Zaitun Iya. sudah hadir di lokasi acara Silatnas pada Ahlan wa pagi sahlan hari ini. wa Kami marhaban ucapkan kepada selamat datang. pemimpin umum Wahda Islamiyah. Iya. Ya di DPW Balikpapan ya, DPD Balikpapan. Ya, masih standby. Balikpapan masih standby. Ya masih semangat ya di sana ya semua ya. Harus. Harus semangat. Iya. Ini silaturahmi sekali setahun ya. Benar. Ini Jadi Silatnas harus kita sekali setahun. ini semangat ya. Iya. Kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita ya dengan wajah ceria ya. Tentunya akan semakin membuat kita semangat gitu ya. Iya. Dan itu katanya ya kalau kita senyum kepada orang itu akan membuat efeknya kita sehat ya. Iya. Iya betul. Itu dari segi segi kesehatan. Kesehatan ya. Kita belum berbicara di ranah agama. Iya. Banyak sekali manfaat. Senyum kepada saudara kita itu menjadi sedekah juga. Masya Ya, Allah. senyum dong, coba senyum. Iya. Tapi Baik. jangan senyum sendiri. Oh, begitu. Ya, nanti dikira dibawa ke rumah sakit jiwa. Baik. Iya. Dan asatizah serta ustazat, ikhwan dan akhwat dan seluruh peserta Silatnas Wahda Islamiyah 2025 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Setelah ini kita akan lanjutkan. apa? Acara kita hari ini habis ini apa lanjutkan pertemuan kita ini. Iya. Sudah ditemani juga dengan pemimpin umum. Kita akan berbincang, Ngobrol ya. ngobrol dengan Ngobrol bareng. seluruh ketua Ketua Dewan Wahda Iya. Islamiyah. Mulai dari Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, pengurus harian, ya. Pengurus harian ya. Ya, pengurus harian Wahda Islamiyah Dewan dan Syuro. Dewan Syuro Ya, Wahda Dewan Islamiyah, Syariah. Dewan Syariah Wahda Islamiyah dan juga Dewan Dewan Pengawas Keuangan. Ya, Dan betul. akan dipandu langsung oleh sekjen kita. Oh sekjen. Ustadz Syebani insya Ustadz Allah. Syebani lagi berarti ya. Iya. Nanti Mau mic Ustadz banyak Iya. sekali mic. Boleh minta tolong mic-nya dikasih ke saya dulu satu. Ya. Karena saya ada bintang tamu yang harus saya wawancarai di sini. Ya. Gimana kabarnya Ustadz semua? Ya, Cek, alhamdulillah ya sudah dapat tiket door prize-nya. Oh, tiket enggak butuh ya? Door prize-nya aja. Mic-nya disiapkan ya. Kalau cukup 5 di depan mic-nya. Cukup? Baik, kami mengundang para asatidah, Ketua Dewan Syuro, Ketua Dewan Syariah, Ketua DPK dan Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah untuk ke depan. Ya, alhamdulillah. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Fadal Syekh, ala rahatikum yani Iyan. Insyaallah, ya alhamdulillah. Fadal Ustaz. Iya. Iya, Masya Allah. Fadal Ustaz. Ya, Ketua DPK. Ini kayaknya ya, Ustaz Rahmat di tengah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadal Ustaz.
Iya. Cek. Ya, alhamdulillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemimpin umum yang kita muliakan dan kita cintai bersama, yang saat ini sejak hadir tadi beliau keliling menyalami para ikhwah, subhanallah, sebagai bentuk kerinduan ya dari pemimpin umum kita dengan para ikhwah sekalian, para peserta Silatnas dan insya Allah pembukaan Mukernas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatidah wal ustadat di seluruh Indonesia, para anggota atau keluarga besar Wahda Islamiyah dimanapun berada, yang offline maupun yang online, para santri, para anak didik kita yang nobar dari berbagai tempat, wabil khusus Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, syukran ala hudurikum fi hadal maqam al-mubarak bi'idnillah. Para asatidah wal ustadzat sekalian, hadirin dan hadirat peserta Silatnas dan pembukaan Mukernas, alhamdulillah hadir bersama kita para asatidah ketua Dewan, Ustadz Hamid Habe, Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah, kemudian di samping beliau Ustadz Rahmat Abdurrahman, Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah, kemudian Ustadz Muhammad Yusran Ansar, beliau Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah, dan Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, beliau Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah. Sebelum kami persilahkan beliau-beliau, kami sedikit mengingatkan atau meluruskan beberapa kesalahan dalam penyebutan. Selama ini ya sebagian DPD atau DPW atau sebagian kita menyebut Dewan Syuro sebagai Dewan Syuro DPP Wahda Islamiyah, sehingga Dewan Syariah DPP Wahda Islamiyah, sehingga kami di kesempatan yang mulia ini menyampaikan bahwa ketika kita menyebut Dewan Syuro, Dewan Syariah dan DPK, maka kita sebut Wahda Islamiyah, tidak menyebutkan DPP, karena ketiga dewan kita ini setingkat dengan DPP dan tidak di bawah DPP. Semua lembaga tinggi tingkat pusat ini ya, dan alhamdulillah pada hari ini kami juga sampaikan Ustadz kita pada momen-momen yang seperti ini kita mantapkan dan kita ingatkan beliau sebagai pemimpin umum ya Wahdah Islamiyah. Baik, untuk memanfaatkan waktu kami persilahkan. Iya, Ustadz Hamid dulu. Ustadz Hamid dulu ya. Iya. Baik ya, 2-3 menit Ustadz, silahkan menyapa seluruh, ini titik nobar, sebagai informasi titik yang hadir offline di setiap DPW, DPD, MWW, MWD itu di atas 300 titik. Iya, alhamdulillah. Barakallah, silakan Ustadz Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemimpin umum yang sedang menyapa secara langsung seluruh peserta Silatnas, para pimpinan Dewan Syariah, Dewan Syuro, ada pas samping saya, DPP, Ketua Harian,
seluruh peserta silaturahim nasional yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Satu kebahagiaan bisa hadir secara offline di acara silaturahim nasional kali ini, dan tentu kita berharap bahwa apa yang menjadi tujuan dari silaturahim ini bisa kita petik. Saya ingin menyampaikan tentang konsep sustainability reporting, ya, pelaporan sustainability. Ada dua hal. Pertama, kelangsungan sebuah organisasi itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan alam sekitarnya. Dan kelangsungan alam sekitarnya itu juga menjadi perhatian kita karena menjadi asbab kelangsungan sebuah organisasi. Rata-rata masa hidup organisasi itu 18 tahun secara global. Baik organisasi bisnis, profit maupun organisasi sosial. Nah, salah satu yang bisa menjadi penguat keberlangsungan sebuah organisasi itu adalah silaturahim. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man ahabba ayyubasatalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia sambung tali silaturahim. Nah, tentu konteksnya tidak hanya individu, tetapi konteksnya juga adalah organisasi. Jadi kalau Wahda Islamiyah ingin sustainable dalam jangka panjang tak terbatas di masa yang akan datang, maka salah satu tonggak yang harus dipelihara adalah silaturahim. Karena silaturahim adalah tempat menyatukan seluruh potensi, sinergitas, dan kalau itu sudah bersama, maka matematika yang logis itu sudah tidak menjadi logis lagi. Ya, 1 tambah 1 kalau itu dibarengi dengan silaturahim, maka 1 tambah 1 tidak lagi sama dengan 2. Ya, 1 waktu ditambah 1 waktu, tidak 2 waktu, tapi berkali-kali waktu. Artinya dengan silaturahim, potensi Wahda Islamiyah akan membesar dan masa hidupnya juga akan semakin panjang. Selamat bersilaturahim, semoga nilai dari silaturahim yang kita niatkan kita bisa peroleh semua, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara offline. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Assalamualaikum. Baik, kami persilakan Ustadz Rahmat. Cek. Saya ini hanya kepanasan di sini. Karena semua lampu Masya Allah mengarah ke sini. Kayaknya ini pemain utamanya di sini ntar. Harus siapkan untuk Ustadz nanti di sini. Panas. Masya Allah, lampu sekian. Ya, tapi ada satu yang mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pemimpin umum Wahda Islamiyah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat yang kita hormati, kita cintai bersama, Ustadz kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, hafizahullahu taala, asatidzah dan ustadzat yang hadir dalam kegiatan silaturahim nasional pagi hari ini, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Ustadz kita Ustadz Abdul Hamid Habbe, Ketua Dewan Syariah, Ustadz kita Kiai Haji Muhammad Yusran Ansar, dan Ketua Dewan Syura, Ustadz kita Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, dan juga saya menyapa guru kita semua, Ustadzuna Ustadz Muhammad Said Abdul Somad, dan Syekh yang hadir bersama-sama dengan kita hari ini, ustadzat di ruangan yang berbeda dan bersama-sama dengan kita di tempat ini, Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Pusat, Ustadzah Ummu Khalid Harisati Pak Abidin, dan seluruh pimpinan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Hafizakumullahu ta'ala jami'an. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota Wahda Islamiyah dan keluarga besar Wahda Islamiyah yang berkenan untuk bersama-sama dengan kita pada kesempatan bahagia ini mengikuti kegiatan silaturahim nasional. Silaturahim menjadi wadah bagi kita untuk sambung rasa, sambung ruh. Al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi SAW. Ruh itu saling terikat satu sama lain. Idza ta'arafat ta'alafat. Wa idza tajahalat tanakarat. Saling kenal maka saling satu. Saling jauh maka saling ingkar satu sama lain. Kita menyatukan rasa, menyatukan ruh pada kesempatan bahagia ini untuk bersatu bersama-sama mengusung dakwah dan perjuangan kita semua. Silaturahim menjadi momen untuk kita sambung fikrah, sambung semangat. Yang kita harap dari kegiatan ini masing-masing pada pulang dengan membawa semangat baru, motivasi baru untuk melanjutkan dakwah dan perjuangan. Mudah-mudahan tidak salah kita menyampaikan benar adanya kita bersama-sama di lembaga dakwah ini. Lembaga yang mengusung dakwah sebagai visi dan misi utama untuk sampai kepada mardhatullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyapa, ini kamera mana nih yang langsung kepada seluruh peserta? Kanan kiri, lurus, depan atau samping nih? Yang depan ya. Oke. Saya menyapa kepada seluruh peserta silaturahim nasional, anggota dai-daiyah Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia yang sudah mau duduk hanya dengan melihat layar di depannya, bertemu dengan seluruh dai-daiyah Wahda Islamiyah. Meskipun dengan sarana yang kita miliki sekarang ini, dengan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh bisa terasa lebih dekat meskipun tidak bersentuhan secara fisik. Namun sentuhan secara fisik di sini itu sudah seakan-akan menjadi energi untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah mau duduk bersama-sama, waktu beberapa jam ke depan duduk bersama-sama dengan kita meskipun dari tempat yang jauh. Syukran, jazakumullah khairan. Dan saya sangat paham di beberapa daerah, beberapa wilayah tidak bisa menangkap dengan baik karena persoalan jaringan. Bahkan ada yang harus menempuh jarak beberapa kilometer dengan moda transportasi yang ada hanya untuk duduk bertemu secara online dengan dengan ukhti yang berjuang bersama dengannya hanya dengan ikatan Islam, ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan. Syukran, jazakumullah khairan. Kerja yang panitia lakukan di sini adalah memudahkan semuanya, tetapi
terasa lebih mudah karena kita bersama-sama dalam kegiatan ini meskipun dengan jarak yang jauh, dan kita berharap panitia bisa menjaga siaran kita sebaik-baiknya supaya bisa ditangkap dan sampai kepada para peserta. Mereka mengikuti seakan-akan mereka hadir di sini bersama-sama dengan kita. Jazakumullah khairan semuanya, dan syukran kepada para panitia yang bekerja begitu keras untuk bisa menyampaikan hal ini kepada seluruh anggota dai-daiyah Wahda Islamiyah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selanjutnya kami persilakan Ketua Dewan Syariah Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusran Ansar. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Para asatidah dan ustadzat, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an, dan secara khusus kepada ustadz kita, pimpinan umum Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah, dan juga kepada para asatidah, ketua-ketua dewan dengan seluruh jajarannya, dan juga ustadz kita semuanya, Ustadz Muhammad Said Abdul Somad hafizahullah. Alhamdulillah tahun ini beliau bersama dengan kita, dan Syekhuna Syekh Profesor Dr. Sayyid Hasuna hafizahullah, dan murabbi kita semua Ustadzuna Ustadz Muhammad Qasim Saguni, dan seluruh asatidah yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan kami kepada mereka, dan juga para asatidah dan kader yang hadir secara online di tempat yang jauh. Dan tadi kami lihat ada dari jauh juga tapi hadir secara offline, Ustadz Abdul Somad Al-Merauke. Mana Ustadz Abdul Somad? Masya Allah, ya, dari Merauke hadir ya bersama dengan kita, ya, Masya Allah. Hari ini di hari Sabtu 24 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 15 November 2025, sangat bahagia kita bisa mengadakan silaturahim atau liqaul ikhwan, ya. Ini ternyata ada juga Ustaz Ishak Bakari di sini, Masya Allah, hadir dari jauh, ya, atau dari jauh dekat, ya, dekat dan jauh, ya, hadis, ya. Ya, liqaul ikhwan adalah bagian dari kenikmatan duniawi, ya, seperti yang diriwayatkan dari Muhammad bin Wasi' dan Muhammad bin Munkadir, dua tabi'in yang mulia rahimahullah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan liqaul ikhwan yuzilul ahzan, ya, liqaul ikhwan menghilangkan rasa kesedihan, ya. Kita ketika ketemu dengan ikhwah kita kembali kita berbahagia. Apalagi mereka-mereka atau di antara mereka ada wali-wali Allah atau mereka wali-wali Allah yang dalam hadis dikatakan di antara sifat mereka alladzina idza ru'u dzukirallah, jika mereka dilihat maka kita melihat atau kita seakan-akan mengingat, ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua cinta kepada Allah, narju liqa'a rabbina, dan wasilahnya adalah, salah satu wasilahnya adalah kita bermajlis, bertemu dengan saudara-saudara kita fillah. Tidak mungkin kita masuk surga kecuali kita beriman, dan tidak mungkin kita beriman kecuali kita saling cinta mencintai. Dan salah satu syarat untuk mencintai saudara kita, bahkan untuk dicintai oleh Allah, adalah wal mutajalisina fiyah, yang kita suka bermajlis, ya, di antara kita semuanya. Para asatidah yang kami hormati, kemarin ya kami dengan Ustadz Rahmat, ya, kami bersama mendamping Ustadz Rahmat dalam amanah kunjungan dakwah ke Perlis.
Di sana ada tajuk utama adalah masalah ta'awun dalam dakwah. Dan memang kalau kita perhatikan kaidah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini adalah perintah untuk bekerja sama dalam setiap kebaikan. Tapi dari seluruh kebaikan yang ada, maka ta'awun yang paling dibutuhkan pada hakikatnya adalah ta'awun dalam menegakkan agama Allah dan ta'awun dalam bekerja sama dalam dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, setelah itu Allah mengatakan wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman dan laki maupun perempuan saling tolong menolong. Lalu dalam hal apa? Dalam segala kebaikan. Tapi Allah mendahulukan dengan ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Ya, sebelum masalah salat Allah menyebutkan ta'awun dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Kita berkumpul, dulunya kita tidak saling kenal mengenal, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bermajlis, bernaung di dalam naungan cinta ilahi di bawah ukhuwah fillah, dalam cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kami mau mengingatkan pada diri kami dan para asatidzah sekalian bahwa di antara konsekuensi cinta mencintai kita karena Allah dan di antara konsekuensi ta'awun kita dalam dakwah ini adalah suka untuk bertemu, suka untuk berziarah. Kita tahu kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika diutus dalam dua daerah yang berbeda di negeri Yaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan dengan 3 pesan paling penting, yaitu mudahkan, jangan persulit, lalu dekatkan, berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari, dan secara khusus pesan untuk keduanya, wa tatawwa'a wa la takhtalifah, selalu sepakat dan jangan berbeda. Dan ini diwujudkan dengan saling kunjung mengunjungi di antara mereka. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di sela-sela waktu kesibukan dalam dakwah, beliau berziarah kepada Abu Musa untuk mengambil manfaat dari Abu Musa, dan Abu Musa juga mengambil manfaat dari beliau tentang pengalaman dakwah, bahkan tentang rincian bagaimana tilawatul Quran, bagaimana qiyamul lail dan seterusnya. Dan di antara konsekuensi juga yang penting adalah adanya kepedulian terhadap nasib saudara kita. Ulama menyebutkan di antara tadabbur yang luar biasa dari apa yang didapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikunjungi oleh malaikat, lalu beliau menjamu para malaikat dan diberikan kabar gembira bahwa beliau akan punya anak. Tapi salah satu berita yang beliau khawatirkan ketika malaikat mengatakan beliau akan muhliku ahli hadil qaryah, beliau akan membinasakan kampung ini. Hal yang langsung teringat oleh Nabi Ibrahim adalah qala inna fiha Luta, bahwa di kampung itu ada Nabi Lut, di kampung itu ada Nabi Lut. Ulama menyebutkan inilah seharusnya kepedulian seorang dai terhadap dai yang lain. Ketika mendengarkan di sana ada masalah, di sana ada bencana, di sana ada musibah, maka kita langsung teringat saudara-saudara kita yang bersama dengan kita dalam dakwah, bagaimana kabarnya dan apakah dia aman, tidak termasuk di antara yang akan dibinasakan. Dan untuk para kader-kader kita, mungkin sering kami dengarkan sebagian di antara kita mengatakan kami ini bukan ustadz, ustadz-ustadz di Wahda sudah terlalu banyak, kami ini tidak bisa berperan. Padahal kita semuanya insya Allah bisa berperan. Ya, program GSD ini menjadikan kita semua bisa berperan untuk berdakwah. Dan ada satu kisah yang sangat terkenal yang kita dengarkan dan kita baca dalam surat Yasin
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di satu kampung, kata ulama kita bukan di satu negeri, di kampung kecil, diutus 2 rasul. Namun belum juga memberikan pengaruh kepada kampung tersebut. Memang kampungnya pembangkang. Dikatakan kampungnya Antokia ya, di daerah Turki dalam sebagian riwayat. Maka fa'azzazna bisalis, Allah mengatakan kami utus satu lagi, 3 orang diutus dalam satu kampung. Bisa dibayangkan kalau dalam satu kampung ini ada ustadz-ustadz besar di situ. Ini bukan cuma ustadz besar, kampung kecil tapi diutus 3 rasul. Tapi ternyata ada seseorang yang bukan apa-apa, dalam sebagian tafsir dikatakan dia tukang cuci. Habib An-Najjar. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun. Ya, yas'a. Datang seorang laki-laki bercepat-cepat di ujung kampung mengatakan, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul-rasul tersebut. Sebelumnya mereka didustakan, lalu ada seorang yang tidak ada apa-apanya, tidak disebutkan namanya bahkan, tapi para ahli tafsir mengatakan dia Habib An-Najjar yang mengajak orang lain untuk mengikuti rasul. Ini adalah kontribusi yang sangat berharga. Bahkan kita tahu Sabak yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keislaman mereka, penduduk mereka tidak bisa dihilangkan dari peran yang sangat besar dari seorang burung hudhud yang mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwa di sana ada kampung negeri besar bahkan yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung hudhud saja bisa menjadi sebab keislaman satu negeri yang selalu kita impi-impikan negeri kita seperti itu. Maka kita semuanya insyaallah bisa berbuat. Terakhir sekali, di antara manfaat yang kami rasakan juga bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Rahmat kemarin, adalah pada saat kami menghadiri pemasyhuran Universitas Sirajuddin ya, di Perlis, ada satu momen yang sangat mengharukan, yaitu momen pemberian jasa ya, memberikan apresiasi kepada para rektor-rektor sebelumnya ya. Jadi rektor ketiga yang di sini transformasi menjadi Universitas Siraj itu pada rektor Ruzaimi, Prof. Ruzaimi rahimahullah. Tapi beliau mengatakan juga dalam mukadimahnya bahwa apa yang kami hasilkan saat sekarang adalah hasil dari perjuangan yang telah lama dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Sehingga 2 rektor sebelumnya juga mendapatkan penghargaan khusus dari pangeran ya, waktu itu Waliul Ahad yang juga hadir. Dan juga bahkan ada satu apresiasi yang khusus kepada seorang yang dikatakan ustadz perintis dakwah di sana yang sudah wafat, dan akhirnya penghargaannya diwakilkan kepada istri beliau. Yang kami mau katakan di waktu-waktu seperti ini, mari kita kenang para asatidzah kita yang telah berjasa dengan kita. Bahkan kami mengusulkan sebenarnya kalau ada door prize seperti umroh dan semacamnya, kalau bisa tidak usah kita ini yang ya untung-untungan dapat ya, atau mungkin memang rezekinya, tapi ya harus diundi apa semuanya. Mungkin di antara asatidzah perintis dakwah kita ini ada yang sampai hari ini belum sempat umrah ya. Bagus momen-momen silaturahim seperti ini untuk mengenang mereka dan memberikan hadiah umrah kepada mereka. Ini usulan ya, ya. Mereka yang paling berhak sebenarnya, sebagai bentuk syukruna lillahi tsumma lahu, la yashkurullaha man la yashkurun nas ya. Maka ini yang kami usulkan sebagai bentuk wafa kita kepada mereka-mereka. Dan juga yang paling terakhir, dalam setiap momen seperti ini selalu saja tiap tahun ada saudara-saudara kita yang meninggal di tahun sebelum momen acara kegiatan ini. Kami usulkan kepada ahli sejarah kita, tolong segera dibuatkan itu buku sejarah wahdah ya, dari kalangan internal. Banyak hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran dari para dai-dai kita ya, dan perlu ada di antara kita yang menulis seperti yang ditulis oleh Ibnu Khallikan atau As-Safadi
al-wafi bil wafayat atau wafayatul ayan. Siapa yang meninggal tahun ini? Tahun ini meninggal fulan dan fulan. Tahun ini meninggal fulan dan fulan. Bagus perlu ada seperti itu. Tahun ini saja ada berapa ya orang-orang yang barusan meninggal ya. Ada Dr. Abdul Aziz umpama yang paling dekat, ada Ustaz Samsu Alam dan yang lainnya. Perlu kita kenang ya untuk kita ambil banyak pelajaran dari mereka. Ini di antara sejarah-sejarah yang perlu untuk kita tuliskan dan mengambil manfaat darinya. Barakallahu fikum wa sekali lagi sangat gembira bisa berjumpa dengan antum semua. Wa jazakumullah khairan dan mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Kami persilahkan Ketua Dewan Syuro Ustaz kita Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil. Fa'i faliyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ustadzah, para ikhwah, para akhwat yang kami muliakan, secara khusus Ustadz kita Ketua Dewan Pengawas Keuangan Prof. Abdul Hamid serta seluruh jajaran dan Ketua Harian DPP Dewan Pengurus Pusat Ustadz Rahmat Abdurrahman beserta seluruh jajaran pengurus DPP. Demikian pula Ustadzuna Ustadz Muhammad Yusran Ansar hafidhahullah serta seluruh jajaran Dewan Pengurus Dewan Syuro, Dewan Syariah ya, Wahda Islamiyah beserta seluruh jajaran pengurus. Dan tentunya tidak bisa kami sebut satu persatu, namun minta izin secara khusus pula Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Muhammad Said Abdul Samad dan Syekhuna Syekh Sayyid Muhammad Hasunah hafidhahullahu ta'ala, para wajah-wajah yang semuanya telah menghuni relung hati kami yang paling dalam. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, atas semua kebersamaan ini. Masya Allah, tabarakallah, di sini berkumpul ya, yang tua berjiwa muda, insya Allah ya, dan yang muda bersikap dewasa ya. Masya Allah, moderator kita apakah sudah masuk? Masih masuk anak muda ya, kelihatannya seperti itu. Masya Allah, kami menyapa seluruh da'i-da'i kita ya, da'iyah kita yang ada dari ujung Nusantara, dari Sabang sampai Merauke ya, Masya Allah, berjejer pulau-pulau yang kita ingin letakkan dan tanamkan sejuta tasbih di atasnya yang memuat sejuta cinta kita untuk negeri ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita tidak bisa barangkali berjabat tangan semua, tapi mari kita berjabat hati ya, bersilaturahim. Subhanallah ya, Masya Allah, tabarakallah. Semua yang kami mau sampaikan alhamdulillah sudah disampaikan oleh para asatidah kita ya. Tadi hadis tentang silaturahim baru saya mau tanya-tanya Ustadz Yusran, sudah disampaikan Ustadz
Abdul Hamid. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya, Allah panjangkan umur kita di dalam kebaikan dan Allah luaskan rezeki kita dari berbagai arah, insya Allah. Para asatidah, para ustadzah, para da'i dan da'iyah, subhanallah, izinkan Ustadz dalam kesempatan ini ya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para ikhwah, para pengurus yang ada di daerah-daerah, para pengurus DPW, MWW, DPD, MWD, DPC, MWC, sampai pengurus ranting, subhanallah. Ya, tidak apa-apa, kami ingin mengangkat satu kisah sedikit saja, mungkin 1 menit saja, subhanallah. Di dalam satu kunjungan daerah, ya, sebelumnya kami mengikuti salah satu grup, ya, kader-kader Wahdah. Tidak usah kita sebut alumni apa, ya. Tapi dalam grup itu sangat gencar sekali cerita tentang parenting, Ustaz. Ya, parenting, ya. Dan berkembang diskusi tentang perlu tidaknya ada yang namanya TK dan PAUD. Subhanallah, ya. Ada yang referensi dokter fulan, profesor fulan dan lain sebagainya. Ya, sedikit mengkritisi kenapa Wahdah harus punya PAUD, punya TK, ya. Saya juga mau nimbrung, ya, takut-takut salah, ya, karena baru belajar juga namanya ilmu parenting, ya. Tapi ternyata subhanallah, pas sampai di daerah yang kami tuju, Ustaz, ya, ini laporan juga kepada pemimpin umum, maka sampailah kami di salah satu sudut Wahdah Islamiyah, ya. Di sudut Wahdah Islamiyah, betul-betul di sudut, Ustaz, ya. Berdirilah satu TK, ya, Wahdah Islamiyah di salah satu DPD-nya yang masya Allah sangat indah walau sangat bersahaja, ya. Santri-santrinya hanya beralaskan karpet plastik, tidak ada kursi, tapi meja-meja yang ditata demikian rapi, ya. Subhanallah, itu atapnya tidak pakai palpon, dindingnya triplex, masya Allah. Tapi tidak tahu kenapa ketika saya masuk di situ, semua rasa kebahagiaan itu tumbuh dan membuncah. Subhanallah, ya. Ternyata usut punya usut, cerita punya cerita. Ada seorang ikhwah yang kemudian bilang, Ustadz, anak saya ini sudah divonis, ya, istilahnya vonis yang sangat menakutkan dari dokter karena menderita epilepsi, ya, hampir tidak ada lagi harapan. Tapi bismillah, saya masukkan di TK-nya Wahdah, ya, karena saya yakin di situ diajarkan kalamullah dan kalamullah itu adalah obat, ya. Subhanallah, ternyata setelah beberapa tahun anak itu insya Allah walaupun belum 100% sudah tumbuh sehat dan berhasil menghafal setengah juz ammah. Di tempat yang sama di sudut Wahdah Islamiyah itu saya letih, capek, iya, keliling-keliling sama ikhwah. Ada yang bisa pijit, ya. Direkomendasikanlah salah seorang ikhwah yang ternyata sangat ahli, ya. Seluruh jurus-jurus pijit dia terapkan sama saya dan saya menerima dengan lapang dada, ya. Allahu Akbar. Ini isyarat ini. Isyarat kalau Ustadz Ikhwan ke daerah. Nah, subhanallah, tapi yang menakjubkan ada anaknya yang sangat cerewet mendampingi bapaknya ketika sedang memijit. Iya. Saya kemudian bercerita dengan ikhwah itu, ternyata anak ini, ya, subhanallah, itu sudah divonis dokter dengan satu kondisi yang namanya speech delay, terlambat ngomong. Sampai sang ikhwah ini berkata, saya Ustadz malu-malu pergi di rumahnya keluarga karena dia tidak bisa ngomong, anaknya kasihan. Iya. Tapi dia bilang sekali lagi, tapi tawakal Ustadz, umur 3 tahun
saya kasih masuk di TK Wahdah ya. Yang tanda kutip tadi di sudut Wahdah Islamiyah ya. Subhanallah, 1 semester, 2 semester cerewet itu anak. Ya. Bahkan alhamdulillah sudah tidak sedikit surah-surah juz amma yang dihafalkannya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan cukuplah 2 kisah ini yang saya posting di grup alumni itu. Saya tidak usah sebut alumni apa ya. Nah, bahwa alhamdulillah ya silahkanlah Profesor Fulan berpendapat, Doktor Fulan berpendapat, tetapi Wahdah Islamiyah berpendapat ya. Dan mangqala bi ghairi buktiin sahihin fahuwa mardud ya. Nah, fa ana atakallam bi buktiin sharihin wadihin. Allah akbar. Barakallahu fikum. Allah akbar, Allah akbar. Lalla yatafaddal ustadzuna Ustaz Said yutarjim ma makna kalimat buktiin. Nah. Ada yang terlupa. Iya. Mohon maaf ini, iya. Tadi saya menyapa semuanya, tetapi ada 1 orang yang saya lupa sapa. Tapi ada maksud. Nah, saya lupa menyapa pemimpin umum. Barakallahu fikum. Tapi izinkan saya ya untuk tadi kita bicara tentang apa Ustaz? Apresiasi ya. Barakallahu fikum ya. Wafa tentu ini bukan wafa yang sesungguhnya ya. Tetapi izinkan kami dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk sedikit menuangkan kata yang tertulis dan tereja dengan penuh cinta. Saat semua beku, senyum lembutmu hangatkan jiwa. Ketika lorong itu buntu, tatapmu hadirkan seberkas cahaya. Saat semua pergi dan menepi, di kau datang menyapa, membawa asa. 1000 pedang kezaliman yang menebas, kau hadirkan cinta, bahkan kau hadirkan sejuta cinta yang tulus dan ikhlas. Hari ini rindu itu datang memelas untuk merdekanya Baitul Muqaddas. Harapku tak pernah sirna untuk tanah suci yang terjajah. Engkau semoga menjadi pemimpin para pembebas. Untuk Kakanda guru tercinta Al-Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, dari seorang murid perindumu Muhammad Ikhwan Jalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau dulu kita sudah membuat syiar di satu muktamar sejuta cinta untuk Indonesia, hari ini kita sudah mendapatkan sejuta faidah dari para asatidah kita, insya Allah. Getaran-getaran nasihat akan masuk ke dalam relung hati kita, baik yang hadir offline, yang online, ya, di seluruh Indonesia. Di penghujung sesi ini saya akan bacakan pantun, Ustaz. Iya. Supaya bisa kita simak bersama insya Allah. Perahu kecil menuju pulau, ombak tenang terasa damai. Wahdah Islamiyah berdiri kokoh tak goyah, walau berpuluh tahun berlalu. Silaturahmi mengikat kita dalam perjuangan hingga akhir hayat nanti. Satu lagi, ya. Menanam padi di ladang luas, air mengalir dari hulu sungai. Silaturahim Wahdah tak pernah pupus, karena dakwahnya mempersatukan hati-hati yang taat pada ilahi Rabbi.
Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para asatidzah jangan turun dulu. Ini tadi Anda mau bicara sebelum Ustadz Ikhwan buatkan saya Oh iya, Ustaz. apa pantun atau apa namanya tadi ya, supaya jangan dikira gara-gara Ustadz Ikhwan saya mau bicara nih. Baik Ustaz, ya. Jadi tadi saya memperhatikan Masya Allah dari Ustadz, tentu Muqaddim lalu Ustadz Hamid dan sampai ke Ustadz Ikhwan. Ya selalu dalam hati rasa syukur pada Allah SWT bahwa kita dikaruniakan ya di Wahda Islamiyah dengan para asatidzah, para rijal, para pejuang ya, yang Masya Allah masing-masing diberikan kelebihan ya, dengan semangat yang sama, dengan cita-cita yang sama ya, dengan rasa ukhuwah dan cinta yang sangat tinggi. Dan beliau-beliau berlima ini mewakili dari sekian banyak asatidzah di sini dan di seluruh Indonesia, serta ustadzat, para akhwat yang insya Allah semua dalam semangat yang sama dengan potensi masing-masing. Berbahagia kita semua keluarga besar Wahda Islamiyah, ada ya asatidzah kita yang memimpinnya, mengarahkan ya, seperti beliau-beliau berlima di atas dan yang lain yang ada duduk di depan, di belakang sini ya, di ruangan di aula ini. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan. Nasallallahu yazidana min fadlihi. Amin. Wa yuthabbitana 'alal haqq ila an nalqahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair kepada Ustadz kita yang telah memberikan pesan-pesan di akhir sesi ini. Ya, ahlan wa sahlan kepada Bapak Haji Sahabudin ya. Barakallahu fikum. Syukron, silahkan MC lanjutkan. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa untuk maju, untuk berjuang demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa, karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Perjuangan bukan malu, bukanlah hura-hura, perjuangan untuk maju demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa, karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Dari timur matahari terbit, perlahan menebar sinarnya di pelosok bumi, menuntun kita berkumpul sekali lagi seperti ini. Ini pertemuan kita bukan lagi sekedar berjumpa, tapi merajut asa lintas jiwa. Dari layar digital hingga tatap muka, dari virtual hingga kalbu di dada. Ingatkah jejak langkah para pendahulunya
rintisan penuh pengorbanan, harta, air mata, bahkan jiwa, benih tauhid ditanam pelan, perlahan di tanah yang keras nan gersang. Kini pohon itu telah merindang, akarnya merambat ke pelosok menghujam, rantingnya menjulang ke langit harapan, buahnya menjadi berkah selayak hujan. Hari ini aku berdiri di persimpangan, tapi tak lagi bimbang, karena ada kau, kawan penunjuk jalan. Bersatu dalam ikatan, berjuang dengan keteguhan, menjaga amanah warisan negeri tercinta, dirawat dan dimajukan. Bersatu bukan karena kesamaan wajah, tapi iman dan doa kita yang serupa. Bersatu bukan karena kedekatan tempat, tapi arah kita satu kiblat. Berjuang bukan lagi dengan dentuman meriam, tapi dengan denting ilmu dan hikmah yang menawan. Berjuang bukan lagi dengan hunusan pedang panjang, tapi dengan tajam hujah dan ibrah mendalam. Dari Merauke sampai Sabang, uhuah melampaui batas ruang. Bersama kita membuat jembatan, titian ke tempat tujuan. Bila ujung jari terluka, seluruh raga ikut merasa. Bila satu jiwa bersukaria, semua akan turut bahagia. Dakwah kita bukan yang menghakimi, tapi yang merangkul dengan penuh simpati. Dakwah kita bukan yang mencaci maki, tapi yang mengajak dengan lembut hati. Lihatlah Wahda Islamiyah hari ini, belum sempurna, ia terus memperbaiki diri, terus melangkah, kadang tertatih, kadang berlari, menyatukan dalam energi cahaya ilahi. Lihatlah Wahda Islamiyah hari ini, bertahap, bergerak dengan pasti. Mari kita menyertai, mari turut membersamai. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu, amal, dakwah dan juga tarbiyah. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita
jangan bermalasan. Ayo. Akan kita ikuti agenda utama Silaturahmi Nasional Wahda Islamiyah 2025. Selamat menyaksikan Tilawah Al-Quran oleh Muhammad Adib Safwan Ashraf Nurman, mahasiswa Institut Agama Islam Stiba Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون شكرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM. Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Tamsil Lindro. Yang kami hormati Pemimpin Umum Wahda Islamiyah. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Muslimah Wahda Pusat beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Ketua Muslimah Wahda Islamiyah se-Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Muslimah Wahda Daerah se-Indonesia beserta jajaran, dan ketua-ketua ormas Islam atau yang mewakili. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam majelis yang penuh berkah ini. Ini adalah sebuah momentum yang penting untuk kita menyambung silaturahmi, menguatkan sinergi dan merumuskan langkah besar dakwah kita ke depannya. Dan dengan penuh syukur, harapan yang besar dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan marhaban bikum. Selamat datang dalam Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Hadirin sekalian, tahun ini kita berkumpul membawa satu semangat bersama. Ini adalah sebuah tema yang menggugah dan menegaskan arah perjuangan kita. Bersatu, berjuang, menjaga dan memajukan negeri tercinta. Tema ini bukan hanya sekedar kata,
tapi ia adalah panggilan untuk memperkuat barisan, memaksimalkan peran kita, dan menghadirkan kontribusi terbaik Wahda Islamiyah untuk umat, bangsa, dan masa depan Indonesia. Asatizah wal ustazat, ikhwan dan akhwat, serta seluruh hadirin peserta Silatnas Wahda Islamiyah 2025 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan dari narasumber kita, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Zulkifli Hasan SEMM, Hafizahullah. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan arahan dari pemimpin umum Wahda Islamiyah yang sekaligus setelahnya akan mempersilahkan pembicara kita untuk berikutnya. Olehnya kepada Bapak Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah, disilahkan dengan hormat. Oh iya, tadi kita udah ini ya, sempat tes di ruangan ini, oke. Benar. Tadi kita sudah sebutkan pada penyambutan kita, ya, untuk yel-yel Silatnas kita trial dulu, nanti diikuti oleh semuanya. Jadi kalau kita menyebutkan Silatnas Wahda Islamiyah 2025, jawabannya adalah bersatu, berjuang, jaga dan majukan Indonesia tercinta. Iya. Siap Ustadz? Siap ya semua ya. Siap Ustadz? Oke. Baik, kita ulang ya. Tes dulu ya. Oke, kita mulai ya. Kita ulang. Iya. Silatnas Negeri Wahda tercinta. Islamiyah. Negeri tercinta. Oh, iya. gitu. Kita ulang ya. Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Bersatu, berjuang, jaga dan majukan negeri tercinta. Syukran. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ahlan wa sahlan Pak Menko Pangan kita yang tercinta, Pak Zulkifli Hasan, jazakumullah khairan. Sesungguhnya komunikasi kami dengan beliau begitu singkat sejak hadir di pertemuan pada undangan beliau yang sangat kami hargai di rumah beliau ya, dengan beberapa pimpinan ormas, dan alhamdulillah ini beliau sudah bisa menyempatkan diri untuk menyampaikan sambutan di acara Silatnas Wahda Islamiyah 2025. Kami ada Silatnas pagi ini sampai duhur Pak Menko, dan nanti dilanjutkan dengan Mukernas sesudah pembukaan Mukernas setelah duhur nanti. Dan alhamdulillah sekedar info Pak Menko yang kami cintai, sampai tadi malam sudah hampir 90.000 ya yang menyatakan akan mengikuti pembukaan Silatnas ini dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke sampai ke Sabang. Alhamdulillah. Jadi sangat berbahagia Pak Menko bisa memberikan sambutan, bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman Wahda Islamiyah dan juga simpatisan-simpatisan yang masuk dalam keluarga besar Wahda Islamiyah. Kurang lebih sekarang ini mungkin sampai 100.000 orang. Alhamdulillah. Waktu kami persilakan dengan ucapan banyak terima kasih. Tafadhal masykuran ma'jura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Menko, saya info bersama kita juga lewat online Pak Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD, dan di sini ada Wakil Bupati, ada beberapa anggota DPR bersama kami. Sekedar info Pak Menko, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat saya, Ketua apa sekarang jabatan beliau ini? Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, sahabat saya seperjuangan, Saudara Tamsil Lindrung, sahabat seperjuangan, mudah-mudahan beliau juga sudah hadir di sini.
yang sangat gigih, bekerja keras, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Dewan Syuro Wahdah Islamiyah Haji Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Haji Muhammad Yusron Ansar, Dewan Pemeriksa Keuangan Profesor Dr. Abdul Hamid Habib, Ketua Harian Dewan Pimpin Pusat Wahdah Islamiyah Dr. Haji Rahman Abdul Rahman, Sekretaris Jenderal Wahdah Islamiyah Haji Saibani Mujiono, Ketua Muslimah Wahdah Pusat Hajah Harisa Tipa Abidin SPD MPD, seluruh Ketua Dewan Pimpin Wilayah Daerah se-Indonesia, Ketua Muslimat Wahdah Wilayah Daerah se-Indonesia, Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri Wahdah Islamiyah dimanapun berada. Alhamdulillah saudara-saudara, saya berbahagia sekali. Walaupun banyak kegiatan, tapi kalau sudah guru saya, sahabat saya minta yang lain ditinggalkan, saya harus wajib hadir untuk ikut memberikan saran di acara yang sangat penting ini. Saudara-saudara sekalian, umat Islam itu sebetulnya hebat-hebat, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pada satu kesempatan saya mendampingi Pak Jokowi ada 3-4 kali. Saya mendampingi Pak Prabowo ada 2-3 kali, baik di New York, di PBB, maupun KTT Oki, di berbagai kesempatan. Kenapa di mana-mana kita ini kalah dan tidak mendapat kehormatan yang layak? Ada satu kata yang perlu kita sikapi, yaitu karena kita ini terpecah belah. Setiap pertemuan dimanapun berada, KTT Oki atau soal-soal Palestina, kita tidak dapat berbuat banyak, hanya pertemuan demi pertemuan, teriakan demi teriakan, kemarahan demi kemarahan, tapi kita tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti. Padahal kita ini jelas Qur'annya, kitalah yang harusnya menjadi wasit, kitalah yang harus menjadi contoh, bukan yang lain. Tapi kenapa Trump yang bisa menyatukan kita, saudara-saudara? Harusnya kita yang bisa menyatukan yang lain-lain. Di Timur Tengah, antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain saling berperang. Kalau kita acara di Turki, maka yang di Arab Saudi nggak datang. Dan sebaliknya. Di Yaman perang saudara. Di Suriah juga begitu. Di Irak juga begitu, saudara-saudara. Jadi ada satu kata persatuan. Begitu juga di tanah air. Indonesia merdeka karena perjuangan umat Islam itu fakta sejarah. Kemarin kami silaturahim banyak putra-putri pahlawan nasional. Santri-santri, masih ada putra-putri, masih bukan cucu, putra-putri langsung pahlawan-pahlawan nasional, pejuang-pejuang kemerdekaan, patriot-patriot bangsa, serikandi bangsa. Tetapi sejarah panjang kita sampai hari ini, kenapa kita selalu kalah? Ekonomi kita kalah, ikut pilkada kita kalah, ikut pilihan gubernur kalah, ikut pilihan presiden kalah, di mana-mana kita kalah. Karena kita tidak bersatu. Kita berhasil diadu domba oleh pihak-pihak yang lain. Yang hanya sedikit perbedaan-perbedaan di antara kita. Kalau ada 99 kesamaan, mungkin satu yang berbeda. Tapi kita bertengkar soal yang satu. Kita tidak membesar-besarkan soal yang 99 kita itu sama. Saya dalam silaknas ya Pak. Ya. Kalau dalam acara ini
Ada satu saja yang bisa kita sepakati. Ayo, bukankah kita ini sesama muslim bersaudara? Seperti tubuh yang selalu kita ajarkan kepada teman-teman kita, kepada siapapun. Kalau ada satu yang sakit, maka seluruh tubuh akan terasa sakit. Kalau persatuan ini kita bisa galang, ya, kita simpan dulu perbedaan-perbedaan itu. Kita sampaikan persamaan-persamaan di antara kita. Tantangan-tantangan yang paling utama di antara kita sekarang adalah kemiskinan, saudara-saudara kalian. Ketertinggalan, pendidikan, kebodohan, korupsi merajalela di mana-mana. Keserakahan, ketamakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dan itulah sekarang yang akan dikerjakan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Selama 28 tahun kita sudah menganut apa kita sebut pasar bebas. Politik sebebas-bebasnya, ekonomi sebebas-bebasnya. Apa yang terjadi? Hampir semua sektor, semua sendi kehidupan dikendalikan oleh yang punya modal. Karena namanya pasar bebas. Umat Islam cuma diadu domba. Mereka tidak salah, yang salah kita. Kenapa kita mau diadu domba? Pusat-pusat sumber daya dikuasai oleh yang punya uang. Bapak Ibu sekalian, sederhananya sekarang kalau kita hari ini mau makan apa? Minum teh manis, gula itu diatur oleh 3 orang, 4 orang. Kalau Bapak Ibu minum apa lagi? Makan tempe, tahu dikendalikan 1 orang. Kalau sekarang ada jamun, ada telur, ada ayam, ada ikan, pakannya dikendalikan 1 orang. Bibit ikannya, bibit ayamnya dikendalikan 1 orang. Kalau Bapak Ibu di situ ada roti yang tersuguh dikendalikan oleh 2 orang. 280 juta lebih kita dikendalikan oleh 1, 2, 3 orang. 10 orang tidak lebih. Saya kira kita mesti ambil pelajaran apa yang sudah terjadi selama 28 tahun ini. Politik dikendalikan, karena namanya pasar bebas, dikendalikan yang punya uang. Sumber daya alam, mulai tanah mereka yang kuasai, tambang mereka yang kuasai, sumber-sumber keuangan yang kuasai, beras, dagang beras mereka kuasai. Kemarin Pak Amran yang ngamuk-ngamuk itu. Warung-warung sampai di dusun-dusun, industri-industri. Mereka salah? Tidak. Yang salah kita. Yang salah kita. Orang mau kerja keras, orang mau maju, hak mereka. Yang salah adalah kita. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, inilah sekarang yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo. Ya, menggalakkan, mengembalikan cita-cita Indonesia merdeka. Ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, negara mesti kuat. Maka lahirlah Danantara untuk membangun hilirisasi. Anak-anak Indonesia harus pinter, gizinya harus cukup. Maka tahun depan akan diberi 82,9 juta penerima manfaat makan gratis. Agar anak-anak Indonesia cerdas, IQ-nya di atas 100, fisiknya kuat, bisa bersaing dengan yang lain. Agar Indonesia kuat, kokoh, berdaulat, maka kita harus swasembada pangan. Nanti Pak Amran kalau ikut daring, beliau akan nyampaikan. Kita harus swasembada pangan. Pangan dalam artian luas. Tidak ada negara yang maju tanpa pangannya swasembada. Tanpa berdaulat di bidang pangan. Ada beras, ada jagung, ada protein, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Dan ini tahun depan akan dikerjakan besar-besaran. PR kita banyak, Pak. Kalau kita ngasih makan 82,9 juta orang perlu telur 1 butir, maka satu hari kita perlu 82,9 juta butir telur. Kita perlu 82,9 juta potong ikan. Kita perlu 82,9 juta potong ayam. Kita perlu 82,9 juta potong buah, potong semangkok sayur, mangkok nasi. Ekonomi akan bergerak.
Tetapi kalau kita ribut terus, yang ada di benak kita saling mencela satu dengan yang lain. Kita akan sibuk bertengkar sendiri. Ekonomi akan diurus yang lain. Kebijakan-kebijakan pro rakyat yang luar biasa ini, kalau kita tidak menyambutnya, Bapak Ibu sekalian, maka orang lain yang akan menggerakkan itu. Di kampung saya di Lampung, sudah teman-teman yang besar itu yang sudah mulai menguasai. Padahal ini adalah ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu nanti Pak Amran akan buat close loop ekonomi. Kalau kita sudah berdaulat, ini akan membuka lapangan kerja luar biasa. Kalau pangan ini kita berdaulat, maka sepertiga anak-anak Indonesia, sepertiga rakyat Indonesia yang miskin akan teratasi. Ada petani beras, petani jagung, ada peternak ayam, ada tambak, ada nelayan. Ini tahun depan kita akan kerjakan habis-habisan. 20.000 hektar akan dibangun tambak. Akan dibangun 2.000 kampung nelayan. Setiap kabupaten akan dibangun nanti tambak-tambak untuk mensuplai makanan bergizi itu. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, maka berikutnya kebijakan Pak Prabowo adalah membangun ekonomi dari rakyat yang paling bawah dari desa. Agar desa tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi. Seperti dulu zaman Pak Harto, warung nggak boleh masuk desa. Warung-warung dulu modern hanya sampai di ibu kota. Tidak boleh masuk kecamatan dan desa. Dulu peternak-peternak ayam, sapi, kambing tidak boleh yang besar-besar, hanya untuk rakyat. Tapi sekarang semua kena pasar bebas. Inilah yang ingin kita gerakkan. Oleh karena itu perlu disambut, Pak. Perlu disambut oleh masyarakat kita. Kalau kita tidak menyambut, yang menyambut orang lain. Pak Mentan nanti akan membangun 20 pusat-pusat pakan. Ya, untuk membesarkan GPS akan disuplai kepada rakyat. Sehingga ayam, telur, pakan tidak tergantung hanya kepada 1-2 orang saja. Tapi sekali lagi Pak, ini harus kita sambut. Ayo. Yang paling penting di sini adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu rakyatnya mau. Rakyatnya mau bekerja, rakyatnya mau maju, rakyatnya mau kreatif. Peran para ulama, peran guru-guru penting sekali. Untuk mengajak rakyat kita bekerja keras. Mau berusaha. Yang bisa merubah nasib kita ya kita Pak. Bukan orang lain. Pemerintah menyiapkan kebijakan, sarana dan prasarana. Saya banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi insya Allah pada kesempatan lain, ini saja dulu Ustaz Zaitun, sahabat saya, guru saya ini perjuangan beliau luar biasa. Kita 15 tahun, saya kalah 15 tahun mendukung Pak Prabowo karena setia kepada cita-cita. Bukan setia kepada orang Pak, setia kepada cita-cita. Setia kepada ekonomi Pancasila. Setia kepada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Setia kepada sikap yang patriotik. Gitu. Nah, mari kita sambut Pak kebijakan-kebijakan ini yang sangat pro rakyat, melibatkan rakyat banyak, melibatkan petani-petani, tolong disambut. Dan peran para ulama, peran para guru-guru kita penting sekali. Saya kira demikian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menko yang terhormat. Masya Allah. Menginspirasi, memotivasi. Sekaligus terasa bagaimana semangat ukhuwahnya. Rasa cinta kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT. Dan Pak Menko sehat walafiat. Kami juga titip salam dari keluarga besar Wahda Islamiyah. Sekarang kurang lebih 105.000 orang ya yang sudah ikut, alhamdulillah, menyampaikan salam juga, titip salam melalui Pak Menko kepada Pak Prabowo ya. Dan saya minta kepada seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah mendoakan Pak Menko sekarang ini dengan tugas yang tidak ringan, tugas yang sangat berat. Mungkin sejak beliau berkiprah di negara, dari DPR, kemudian Menteri Kehutanan, Ketua MPR, lalu sampai kepada Menteri Perdagangan. Kali ini sebagai Menko berat tugas beliau banyak sekali. Kalau tidak salah 19 kepres
diberikan Betul. kepada Pak Zul. Iya, Artinya betul. 19 perintah ya. Tolong dibantu dengan doa agar semuanya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya buat kemaslahatan bangsa dan negara kita tercinta, Pak Menko ya, yang tentu umat Islam adalah yang terbesar dari bangsa kita ini. Sekali lagi kami semua menyampaikan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dah, matiin. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس They tell stories that time cannot erase. The trees stand tall with arms spread wide, as if in prayer they bow with pride. Kesehatan adalah prioritas utama. Apotek Wahda hadir dengan layanan terbaik. Dengan layanan ramah, pintar, dan baik hati, kami melayani Anda seperti keluarga. Jika Anda sedang sakit, di luar sedang hujan, tidak sempat datang ke apotek, kami siap mengantar pesanan obat Anda dengan Apotek Wahda Delivery. Obat akan sampai di rumah Anda dengan cepat dan aman. Apotek Wahda memiliki 5 cabang, yaitu di Adesin, BTP, Antang, Dengtata, dan Maros. Apotek Wahda melayani seperti keluarga. Segera dibuka. Apotek Wahda cabang Manggarupi Goa, Nipa-Nipa, dan Parepare. Di dunia distribusi farmasi, kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Mitra Berkah Farmasi hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Dengan sistem manajemen stok modern dan standar mutu tinggi, kami memastikan setiap produk sampai dengan kualitas terbaik. Tidak hanya menyediakan produk farmasi, kami juga menyediakan alat kesehatan, kurma, produk herbal dan produk dari PT Usama. RBF Mitra Berkah Farmasi, distribusi cepat, tepat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi kerakyatan lebih sesuai dengan konsep Islam yang menekankan pentingnya pemerataan dan kesejahteraan bersama. Walaupun dalam Islam boleh ada di antara kita yang menjadi kaya atau lebih makmur dengan cara-cara yang halal dan tidak melupakan hak orang miskin serta hak-hak umum lainnya. Dan di negeri kita, sejak awal upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan ini telah dirintis oleh para pendiri bangsa. Ada Bung Hatta yang sangat terkenal dengan konsep ini dan juga oleh kakek dan ayahanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang Presiden ke-8 kita sangat menggalakkan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan Indonesia emas yang berkemakmuran secara merata di seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu pula Wahda Islamiyah sejak beberapa tahun lalu menggalakkan upaya pendirian koperasi dan saat ini kita telah memiliki banyak koperasi di seluruh Indonesia. Salah satu koperasi utama Wahda Islamiyah adalah Koperasi Abu Bakar. Koperasi amanah, bersatu, dan berkah. Karena itu kepada seluruh anggota, simpatisan, dan keluarga besar Wahda Islamiyah, mari berbondong-bondong bergabung pada Koperasi Abu Bakar ini. Untuk kita sama-sama memberikan kontribusi yang lebih nyata, lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi kerakyatan di negeri kita tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPTM, pelatihan alat berat terakreditasi dan bersertifikat, pertama dan terlama di Sulawesi. Lebih dari 50.000 alumni tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara dan sebagian besar sudah bekerja di perusahaan besar. LPTM memiliki 2 tempat lokasi, LPTM Makassar dan LPTM Goa. LPTM menyelenggarakan pelatihan operator ekskavator, dump truck 10 dan 6 roda, kren, forklift, teknik las kapal, dan listrik, mekanik alat berat dan otomotif, serta pembinaan K3 dengan lisensi SIO nasional. Ingin seperti alumni kami yang sudah bekerja di pertambangan,
Yuk, ikut pelatihan di LPTM. Terima kasih kepada Wahda Travel yang telah memberikan saya hadiah umroh yang sangat berharga buat saya, karena barusan saya menginjakkan kaki ke tanah suci. Terima kasihlah sekali lagi saya ucapkan kepada Wahda Travel yang memberikan saya hadiah yang sangat besar. Air sehat sejuta manfaat. Wisata Iman hebat. Kan wisata Iman sesuai sunnah, insya Allah sah. Wisata Iman berkah. Sangat peduli dengan jamaah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. أشهد أن لا إله إلا Hati-hati ya kak, nanti bajunya gosong. Syukron dek, sudah ingatkan abang. Abi kan selalu bilang, kalau mandiri itu bagian dari ibadah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rehan, Farhan, ayo kita ke masjid. Ya, Bi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamka, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ustaz, kapan lagi main ke itu ngisi kajian di Masjid Ibnu Katsir? Insya Allah kalau ada undangan dari Ibnu Katsir, siap mengisi insya Allah. Yes, nanti kira-kira materinya apa nih? Mungkin sirah bagus, insya Allah siap. Boleh Ustaz. Ini jamaah udah pada nunggu nih. Masya Allah. Siap insya Allah. Ya, syukur Ustaz. Ya. Afwan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Alhamdulillah, ini gimana kabar Ali? Kak, Abi hebat ya. Semua orang panggil Abi dengan sebutan Ustadz. Iya dek, tapi buat kakak, Abi lebih dari seorang ustaz. Abi itu pahlawan.
Abi hari ini isi tarbiyah lagi? Ya, insya Allah nak. Abi isi tarbiyah. Jadi nganter dulu ngisi tarbiyah. Nanti habis ngisi tarbiyah, Abi jemput kalian ya, insya Allah. Abi jadi pahlawan lagi hari ini. Insya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah. Salam. Dadah, Bi. Dadah. Assalamualaikum. Baik anak-anak, saya ingin meminta salah satu di antara antum untuk maju ke depan, menceritakan salah satu sosok pahlawan. Siapa kira-kira? Saya, Ustaz. Ayo nak, Farhan maju ke depan. Sosok pahlawan saya adalah Abi. Abi adalah seorang murabbi yang setiap harinya mengajarkan orang-orang membaca Al-Quran. Dia tidak pernah lelah, namun dia juga tidak pernah lupa akan tugasnya menjadi seorang dai dan sebagai seorang abi. Abi tidak pernah lupa untuk membantu Farhan mengerjakan PR, apalagi untuk membantu Farhan merojaah. Terima kasih Abi. Abi telah membuat Farhan dan Rehan bangga. Terima kasih Abi. Masya Allah, anak Farhan luar biasa cerita antum. Semoga bisa menginspirasi buat yang lain ya. Barakallahu fiik. Tetap semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abi. Masya Allah, anak Abi baru belajar. Abi lelah ya? Ya, lumayan. Tapi kalau lihat kalian baru belajar begini, alhamdulillah lelahnya hilang. Abi mau bantu kalian belajar ini. Siapa yang butuh bantuan duluan? Saya Abi. Dari tadi saya hafal surat Al-Bayyinah tapi nggak hafal-hafal. Iya Abi. Farhan aja dulu. Soalnya kan kakak sudah dewasa, jadi harus mandiri Bi. Baik, kita mulai ya. Surat Al-Bayyinah sama Farhan. Ayo Farhan. Mana? Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Udah siap? Ayo kita berangkat. Abi, hari ini kita berangkat berdua ke sekolah sendiri-sendiri aja ya. Loh, kenapa? Iya Bi, soalnya kita kan sudah dewasa. Jadi harus pergi sendiri Bi. Biar kita ini nggak ngerepotin Abi. Biar Abi nggak usah bolak-balik lagi dan langsung ke tarbiyah Abi aja. Masya Allah, luar biasa. Abi bangga ya dengan kalian, anak-anak Abi yang sudah mandiri. Doakan Abi mudah-mudahan bisa mengemban amanah dakwahnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kelak kita dipersamakan bukan hanya di dunia tapi juga sampai nanti di akhirat. Abi kami mungkin tidak punya waktu sebanyak orang lain untuk kami. Tapi setiap detik hidup Abi adalah perjuangan untuk Allah, untuk dakwah dan untuk keluarga. Abi mungkin lelah, tapi senyum Abi selalu jadi semangat buat kami. Karena pahlawan sejati bukan yang berperang dengan senjata saja, akan tetapi
berjuang dengan ilmu, dengan cinta dan kasih sayangnya. صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Masya Allah, tadi sudah kita menyaksikan bersama bagaimana perjuangan seorang Abi, pahlawan sejati untuk kita semua. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir sini, buat abi-abi yang ada semua di seluruh Indonesia. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Takbir. Takbir buat abi-abi yang menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya. Takbir. 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 Baik. Asatizah wal ustazat, ikhwan dan akhwat, serta seluruh peserta Silatnas Wahda Islamiyah 2025 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan memasuki materi Silatnas. Untuk itu kami undang dengan hormat pemimpin umum Wahda Islamiyah, Al-Ustaz Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Kepadanya disilahkan. Falyatafaddal mashkura wa mahjura. Rahmi, karena dapat memanjangkan usia. Mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Tidak ada ininya ya, tidak ada start mic. Ada, oh ya bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa dengan terselenggaranya
Silatnas 2025 untuk keluarga besar Wahda Islamiyah. Kita menggunakan keluarga besar Wahda Islamiyah untuk memudahkan penamaan saja. Karena sesungguhnya Silatnas ini diikuti oleh simpatisan dan juga orang-orang yang mungkin bahkan tidak termasuk simpatisan. Tetapi ada interaksi dengan Wahda Islamiyah dalam berbagai aktivitas. Baik sebagai orang-orang yang menerima manfaat atau yang memberi manfaat. Misalnya para muzaki, para munfiq, belum tentu mereka simpatisan. Tapi mereka orang Islam yang mau menyalurkan dan percaya pada lembaga WIZ dan lembaga Wahda Islamiyah secara umum. Kita ingin mengatakan ini silaturahim seluruh umat Islam Indonesia tidak pas juga. Karena kita tidak bisa mengundang semuanya untuk hadir dan tidak bisa kita mengatasnamakan mereka walaupun kita adalah bahagian daripada umat Islam bangsa Indonesia. Maka mudah-mudahan dapat difahami istilah Silatnas ini. Kita ingin sejak Silatnas pertama yang subhanallah menjadi sunnah hasanah untuk terus kita hidupkan Silatnas ini. Di tahun 2021. Sekarang Silatnas kelima atau tahun kelima alhamdulillah. Sejak 2021 ya kita mengundang Silatnas dan memang begitu banyak yang hadir dari masyarakat yang bahkan tidak tahu tentang Wahda Islamiyah. Tapi melihat ada acara yang sangat baik Silatnas ini mereka mengikutinya. Dan ini hal yang penting untuk kita garis bawahi. Bahwa silaturahim ya, itu adalah amal yang luar biasa. Yang tadi para asatidah di sini telah menjelaskan bagaimana manfaat silaturahim itu. Dan sepatutnya setiap muslim, muslimah mempunyai semangat untuk mengikuti yang namanya silaturahim. Baik silaturahim personal dalam bentuk yang sangat kecil atau keluarga dengan tetangga, dengan masyarakat, apalagi dengan silaturahim yang lebih besar. Dan lebih penting lagi ketika silaturahim itu bukan semata-mata untuk kita mendapatkan pahala, tercucurnya rahmat bagi kita ya, dan juga mendapatkan manfaat yang disebut dalam hadis sahih ya, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Tapi silaturahim menjadi bahagian daripada konsolidasi umat yang memang sangat diperlukan. Maka dari itu sangat ditekankan salah satu fungsi silaturahim memperkuat ukhuwah dan persatuan. Dua hal yang sangat penting dalam perjuangan, al-ukhuwah wal ijtima'. Ya, al-ukhuwah wal ijtima'. Yang diharapkan dengan seringnya silaturahim, ada ukhuwah, ada persatuan, akan memudahkan sampai kepada yang lebih tinggi lagi, terorganisir dengan baik, di mana ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi. Yang Masya Allah ya, setiap acara kita di Wahda saya rasakan mungkin sejak 15 atau 20 tahun. Setiba kita dirikan 98 ya. Jadi sekarang berapa tahun Ustaz Mudir? Yang sekarang jadi Instiba. Bagi semua yang belum tahu dari seluruh Indonesia,
dari Merauke sampai Sabang, bahwa sekarang Stiba sudah menjadi Institut Stiba, ya, Institut Agama Islam Stiba. Sudah berapa tahun, Ustaz? Ya, 26 tahun, 27 tahun. Ya kurang lebih 20 tahun, sejak kurang lebih 20 tahun setiap kita ada acara, saya selalu terharu dengan qari kita yang luar biasa di Stiba, yang Masya Allah, ya, selalu silih berganti, sehingga alhamdulillah di Wahda kalau yang namanya qari, ya, itu tidak berlaku 4L, lu lagi, kata orang Betawi. Tapi nanti orang Betawi bilang itu kena ke Ustadz. Ya, Ustadz lu lagi. Ya, ini minta maaf. Jadi qari kita Masya Allah. Saya sengaja mau angkat ini karena ini diantara karunia Allah SWT yang sangat besar. Ya, bagi Wahda Islamiyah dan bagi umat kita, dengan adanya lembaga pendidikan yang kita dirikan, ya, bisa melahirkan atau menghimpun dan meningkatkan kemampuan para qurra kita, para hufad kita, yang alhamdulillah kita tidak bisa hitung lagi berapa banyaknya, walaupun tetap melegenda Ustadz Hasbin, Ustadz ya, Marhali, ya, tapi Masya Allah kita punya luar biasa begitu banyak qurra, dan secara khusus Ustadz Adib tadi, ya, dari semua qari kita yang saya perhatikan, yang menerapkan teori yang saya pelajari waktu di Medina, baru saya saksikan secara maksimal pada Ustadz Adib ketika dhamma mulut dimonyongkan ini. Coba lihat nanti videonya, baru Ustadz Adib yang kelihatan. Mana Ustadz Adib, ya, yang secara sempurna, itu luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf saya langsung kepada tentang Silatnas ini. Dan sebelum saya menyapa para tokoh kita, tadi alhamdulillah Pak Menko, dan sebentar lagi Pak Mentan akan bergabung, alhamdulillah. Bapak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, barusan laporan dari ajudannya sudah di pesawat, kita doakan lancar, kurang lebih 18 menit tiba di Mandai. Mungkin dari Mandai sampai ke sini kurang lebih 10 menit, jadi kurang lebih setengah jam lagi insya Allah Pak Menteri Pertanian akan bergabung dengan kita. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin menyampaikan pada antum semua, terutama yang hadir di sini, yang hadir offline, ya, bahwa sesungguhnya kebaikan, perjuangan yang paling penting selalu diawali dengan niat yang baik, ya, lalu kemudian jadi tekad dengan musyawarah dan mau memulai, akan ada saja kemudahan dari Allah SWT. Misalnya dalam Silatnas Mukarnas ini, saya hanya punya bayangan bahwa nanti kita insya Allah bisa mengundang tokoh menteri, termasuk ketua-ketua DPD atau ketua MPR, karena hubungan kita sangat baik, ya, semuanya. Tapi yang namanya rencana manusia, ya, itu tidak bisa dipastikan, tetap kembali pada apa yang menjadi ketentuan Allah SWT. Sampai 2 hari lalu belum ada menteri, ya, dan ketua MPR, ketua DPD yang memastikan bisa hadir offline maupun online, ya, belum ada. Kecuali tentu Pak Tamsil Lindrung, wakil ketua DPD, pejuang sejati dari Sulsel, yang selalu hadir, ya, untuk perjuangan Islam dimanapun. Pak Tamsil monitor di layar, Pak. Saya tahu Pak Tamsil lagi perjalanan menuju Makassar. Sebetulnya Pak Tamsil ini belum hadir di sini karena ada kekeliruan informasi dari panitia bahwa siang, padahal beliau siap sejak pagi. Tolong Pak Tamsil kalau bersama kita.
Tadi beliau sampaikan ke saya lagi monitor di Zoom. Cuma nanti dicek oleh panitia di Zoom bisa ditampilkan. Insya Allah sabar, saya akan menyapa semua ya ketua DPW dari Aceh sampai Merauke atau dari Merauke dari Papua Tengah ya, yang paling ujung. Yang paling ujung sekali Papua Selatan ya, atau Papua Tengah? Kalau catatan saya, Papua. Pak Tamsil, Masya Allah, lagi di mobil. Ya, alhamdulillah. Ya, berapa menit lagi Pak Tamsil bisa sampai? Insya Allah setengah jam sampai. Alhamdulillah. Berarti Ya. Pak Tamsil insya Allah bisa tiba bersamaan dengan Pak Mentan. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu di airport nanti langsung jalan. Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi sampai 2 hari lalu. Tapi alhamdulillah saya hadir di acara Pak Menko di rumah beliau dan kemudian saya komunikasi dengan salah satu ustadz yang jadi asisten beliau, Ustadz Afif, dan alhamdulillah bisa, bahkan tadinya beliau Pak Menko ingin ke sini, tetapi karena tadi malam ada Raja Abdullah, Raja Jordania, akhirnya beliau bilang saya lewat online saja karena beliau dari Surabaya tadinya mau ke sini, dipanggil ke Jakarta menerima Raja Abdullah. Pak Menteri Pertanian, kami alhamdulillah ketemu di acara World Peace Forum di MPR. Ya, tidak sengaja beliau pas ada acara kami selesai ketemu dan ngobrol dan alhamdulillah lebih hangat lagi, lebih akrab, dan sempat beliau menelpon saya di subuh hari. Lalu saya sampaikan tentang acara kita ini 2 hari yang lalu, ya. Tapi beliau katakan sudah 3 acara di Sulsel saya batalkan, ya. Tapi insya Allah saya usahakan. Jadi doakan insya Allah Pak Mentan akan sampai. Poinnya adalah bahwa kita meniatkan yang baik, kita berusaha, dan terutama yang offline hari ini kami terima kasih kehadiran antum semua, ya. Dan mungkin hari ini antum perhatikan, saya waktu tiba saya berusaha menyalami semua yang ada di ruangan, betul? Ya, ini kan jarang-jarang terjadi, ya. Kenapa? Itu apresiasi saya kepada antum yang mau hadir offline dan yang mau datang tepat waktu. Jazakumullahu khairan. Dan cukup saya karena saya datang dari jauh, kalau asatidzah yang lain sering ketemu antum. Jadi jangan lagi ada yang bilang cuma ustadz yang pergi salaman sama kita, ya, para asatidzah selalu ketemu sama antum. Alhamdulillah. Tapi saya mau tanya, antum senang tidak saya salami sampai paling ujung? Senang tidak? Alhamdulillah, ya. Jadi sesuai yang saya sampaikan di video ajakan Silatnas, ya, bagi yang bisa hadir offline, mari dan sekaligus silaturahim dengan saya secara pribadi, secara langsung. Tentu para akhwat yang hadir di sini hanya karena syariat tidak memungkinkan saya untuk datang di tengah-tengah akhwat. Tetapi jangan khawatir, ya. Bukan salaman dengan saya yang paling penting, bukan foto dengan saya yang paling penting, tetapi catatan malaikat yang menjadi catatan kebaikan antunna di sisi Allah SWT, itu yang terpenting. Baik pahala di akhirat dan juga kebahagiaan antunna di dunia ini. Selamat bagi para akhwat yang hadir offline hari ini, baik terutama di asrama Haji Sudiang, dan kepada seluruh ikhwah dan akhwat yang nobar hari ini dari ujung Papua sampai ke Aceh. Selamat juga. Kehadiran antum nobar itu adalah sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah, mungkin Wahdah Islamiyah nanti akan dicatat dalam sejarah, ya, menjadi ormas Islam yang paling mempopulerkan nobar ibadah, ya. Karena selama ini nobar itu, ya, selalu kesannya sepak bola, yang hura-hura. Tapi sekarang nobar ibadah. Sejak Covid, alhamdulillah kita selalu hidupkan ini. Dan tentu satu kebaikan untuk terus menghidupkan yang namanya
nobar-nobar ini ya, karena kita meyakini ini faidahnya luar biasa. Ketika kita bisa nobar di berbagai daerah, kita mendapatkan luar biasa kebaikan, silaturahim secara lokal dan sekaligus bisa silaturahim nasional dan mendapatkan banyak faidah-faidah. Hari ini ya kita sudah mendapatkan banyak faidah, baik dari para asatidah kita, dari nasyid, dari puisi Ustadz Ambo Saka, dan secara khusus apresiasi Ustadz Ambo Saka, jazakallah khair, yang selalu mengawal acara-acara kita. Dan lama-lama Masya Allah jadi penyair ya. Saya tidak tahu ini karena dekat-dekat Ustadz Akhwan Muru ya. Ya, sebagaimana Ustadz Syaibani tadi sudah jadi pemantun juga karena dekat-dekat Ustadz Ikhwan. Jadi lama-lama tidak Ustadz Ikhwan saja yang jadi ahli pantun dan ahli puisi di sini. Lahir talenta-talenta baru. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Dan mungkin saatnya saya akan menyapa lebih dahulu dari para yang hadir di sini setelah menyapa tadi Pak Tamsil Lindrung ya. Kalau Pak Menteri sekarang tentu tidak karena di pesawat, kita menyapa juga Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ibu Fatmawati ya. Ahlan wa sahlan Bu, terima kasih. Niatnya sudah sampai dan kemudian fisiknya juga sampai di acara Silatnas ini bersama para akhwat kami. Kalaupun belum sampai, semoga dimudahkan Allah SWT dalam perjalanan, pahalanya terus diberikan oleh Allah SWT dan nanti sampai akan lebih banyak pahalanya karena menggembirakan kami semua, terutama para akhwat yang hadir di sebelah. Saya juga menyapa di ruangan kita ini Ustadz Haji Sahabuddin ya, Wakil Bupati Bantaeng ya, ahlan wa sahlan wa marhaban ya. Pak Wakil Bupati, setiap acara Wahda jangki tunggu undangan. Karena kita yang turut mengundang. Jadi kalau tidak hadir ki itu bukan panitia yang salah, kita yang salah. Kita yang harusnya turut mengundang. Ya, terima kasih. Juga di sini ada anggota DPR Kota Makassar, Pak Azwar Rasmin, ada anggota DPRD ya, DPRD Palu, Ustadz Ustadz Haris, ya, ini juga wakil ketua fraksi di DPRD, fraksi PKS di DPRD Palu, ya, dan mungkin masih ada lagi, mohon maaf dari anggota DPR. Haji Pak Tahun, betul, Masya Allah. Anggota DPRD Sidrap ya. Ahlan wa sahlan. Tolong kalau masih ada anggota DPR, kita mau sapa. Ini silaturahim. Mohon maaf ikhwat dan akhwat, kita santai ini. Waktu kita sampai jam 3. Ya, ini Silatnas dan pembukaan Mukernas. Kita sudah rancang acara ini santai. Ya, panjang tapi tidak membebani panitia. Karena konsumsi di bawah masing-masing. Ya, jadi bukan saja yang nobar-nobar bawa bekal masing-masing, di sini juga ya ikhwah dan akhwat bawa bekal masing-masing. Tapi kalau ada yang tidak bawa bekal karena jauh seperti di Bantaeng, kami siapkan ya. Jangan khawatir, insya Allah. Baik, kita santai. Kalau tidak ada lagi, kita sapa dulu ya tokoh kita dari Bank BSI, Pak Sukma, ya, ini luar biasa. Beliau adalah RCO dari BSI Sulawesi Maluku Papua. Apa singkatannya Pak? Sulampua. Ini memang Indonesia ahli singkatan. Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Masya Allah, Pak Sukma dan tim. Saya tidak tahu kalau Pak Ridho juga hadir. Ada Pak Ridho, wah luar biasa. Pak Sukma yang memimpin dan Pak Ridho sebagai eksekutor. Ini luar biasa. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan di sini. Bukan mengecilkan peran teman-teman dari bank lain. Ada juga dari Bank Muamalat. Ya, hadir tadi mana dari Bank Muamalat? Oh ya, Bapak Masya Allah. Tapi kali ini Pak BSI benar-benar dikatakan kalau dalam bahasa Arab nazala bi thiqalihi,
turun dengan seluruh kemampuan, dengan seluruh kekuatan, terutama untuk mensupport program MBG, makanan bergizi gratis Wahda Islamiyah, yang saya berikan berita gembira buat antum semua, seluruh Indonesia, bahwa kita dalam proses membangun dapur-dapur MBG untuk turut serta mensukseskan program yang sangat baik dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah kita, dan juga akan sangat mendukung ekonomi kerakyatan, ya, yang tentu dalam keluarga besar Wahda Islamiyah akan sangat banyak manfaat, dan terakhir akan membantu keuangan kita di lembaga dakwah ini, terutama butuh dai-daiyah kita di berbagai tempat di seluruh Indonesia, juga dengan pendidikan kita. Maka insya Allah ke depan ada harapan besar tentang yang namanya keuangan kita akan lebih mudah dengan program ini, insya Allah. Semoga sukses, doa antum semua. Terima kasih Pak Sukma, Pak Ridho, ya. Juga sekaligus menyapa dari Bank Muamalat, ahlan wa sahlan wa marhaban, terima kasih. Bagaimanapun Bank Muamalat punya sejarah yang luar biasa. Dia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Karena itu tidak salah kalau kita sebutkan pepatah Arab, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Tetap ada keutamaan bagi yang memulai. Walaupun yang datang belakangan bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak, tapi tetap ada keutamaan pada Bank Muamalat. Selamat pada Bank Muamalat, dan tidak ada salahnya tepuk tangan. Mari kita semua tepuk tangan baik untuk BSI dan Bank Muamalat. Mohon maaf Bapak-bapak dari luar yang mungkin baru bergabung, karena memang di Wahda ini tidak terlalu familiar tepuk tangan, Pak. Jadi biasanya takbir, Pak. Cuma kan mulai kita sadari tidak semua juga perlu takbir. Jadi kita sudah mulai mix, ada tepuk tangannya juga, Pak. Kecuali kalau di masjid. Begitu. Baik, sekarang saya akan menyapa para guru kita. Saya mulai daripada Syekh kita. Mana Ustadzun, Ustadz Said? Ke toilet. Oh ya, biar nanti belakangan kalau gitu. Ya. Kita sapa Syekh, Masya Allah, bergabung bersama kita Syekh Al-Fadil, Al-Ustadz. Kalau Al-Ustadz ini ya Profesor, ya Profesor Dr. Hasuna. Saya terharu, baru beberapa hari lalu beliau mengirim WA ke saya. Ya, panjang WA tapi di ujungnya, inti WA itu beliau sangat berbahagia bisa gabung dengan Wahda dan mohon diterima penuh di Wahda. Ya, saya jadi terharu. Ya, seorang profesor, ya profesor, seorang alim dari Mesir, Masya Allah. Ya, guru kita ingin bergabung ya dengan Wahda secara penuh. Sekarang beliau sudah bergabung, mengajar di Instiba, ya Masya Allah. Tapi saya terharu karena sudah bergabung, masih mau bergabung lebih dalam lagi. Terutama setelah beliau membaca Aqidatuna wa Manhajuna. Sampai beliau tutup dalam WA itu, biarkanlah ikan kembali ke air. Ya. Ikan itu hasuna. Ya. Kata beliau. Hada fil lughat darija wala fil lughal fasiha syekhana. As-samaka. Ad-darija. Tahib. Masya Allah. Jadi ingin beliau berasa kalau bisa bergabung penuh di Wahda seperti ikan kembali ke air, ya, ke habitatnya. Barakallahu fikum, natasyarraf bidzalika. Hayyakumullah. Kita mau sapa Ustadzana Ustadz Said tapi masih di toilet. Kita lanjut kepada berurutan saja pada Ustadz Ikhwan Ketua Dewan Syariah, ya. Kemudian dan seluruh anggota Dewan Syariah yang hadir offline dan Dewan Syuro afwan. Ya itulah, manusia bisa salah ya, benar. Walaupun udah hafal mati, jadi hafal di luar kepala. Ya. Dengan seluruh anggota Dewan Syuro yang hadir offline maupun online. Ustadzuna Ustadz Muhammad Yusran, Ketua Dewan Syariah, dan seluruh anggota Dewan Syariah yang hadir offline maupun online. Kemudian Ustadz Rahmat Abdurrahman, Ketua Harian, dengan seluruh jajaran pengurus DPP Wahda Islamiyah termasuk Pak Sekjen, ya,
baik yang sekarang offline maupun online. Ustadz Hamid Abdul Hamid Habbe, ya, Profesor Doktor. Kita biasanya acara internal tidak menyebut gelar, ya, tetapi karena ini luas kita sebut gelar beliau. Profesor Doktor Ustadz Abdul Hamid Habbe, Doktor Rahmat Rahman, Doktor Yusran, Ustadz Ikhwan hampir doktor, ya. Ada Ustadz karena sudah MSc. Jadi Ustadz Ikhwan MSc HD hampir doktor. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya. Bukan dokter, ya. Dokter juga Ustadz, dokter jiwa. Baik. Kemudian mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu seluruh pengurus dewan-dewan, ya, termasuk DPP yang masya Allah asatidzah kibar dan juga para akhwat, tentu secara khusus ketua MWP, ya, karena mewakili seluruh akhwat. Kemudian saya ingin menyapa seluruh ketua-ketua DPW, ya. Ini saya sengaja menyapa dulu, materi kita masih bisa lanjut sebentar setelah Pak Menteri Pertanian. Bahkan kemungkinan kita bisa lebih cepat selesai acara Silatnas dan pembukaan Mukernas hari ini, ya. Jadi kemungkinan setelah Pak Menteri Pertanian kita akan istirahat sholat duhur, lalu kita masuk lagi untuk kelanjutan pembukaan Mukernas bersama Pak Tamsil Lindrung, insya Allah. Tentu Pak Tamsil sudah akan bergabung sebentar lagi di sini. Saya ingin menyapa dari timur, ya, karena biasanya ditulis dari barat. Tadi juga MC kita yang luar biasa. Saya juga tidak komentari MC ini. Mana MC kita? Terima kasih. Mana MC kita berdua nih? MC tolong perlihatkan. Masya Allah, apresiasi luar biasa pada MC kita yang bukan saja selalu dengan suara yang luar biasa sapaannya, tapi juga dengan pakaiannya. Ya, subhanallah, setiap acara selalu kreatif memakai pakaian-pakaian yang indah. Itu sudah dapat 2 pahala itu, ya, pahala Allah mencintai keindahan. Yang kedua, menjaga budaya yang baik, ya, di masyarakat kita, masya Allah, yang mubah. Barakallahu fikum. Sekaligus terima kasih kepada semua panitia acara, ya, sebab takut nanti lupa, dan seluruh panitia Silatnas serta panitia pembukaan Mukernas hari ini. Tadi, ya, sebelum saya lanjut, tadi sudah disapa. Sebelum saya menyapa ke DPW, saya sapa dulu Ustadz Muhammad Said Abdul Somad. Ya, beliau adalah salah seorang guru kami yang paling awal mengajarkan bahasa Arab, ya, kepada kami. Barakallahu fi wa jazakumullah khairan. Beliau juga sekaligus ketua DPD, ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Makassar, ya. Jadi alhamdulillah ini salah satu contoh bahwa Wahda Islamiyah dalam organisasi insya Allah fleksibel, ya. Mudah-mudahan Wahda Islamiyah akan terus konsisten, ya, mengatakan bahwa organisasi ini adalah alat, ya. Organisasi adalah alat untuk membawa kita pada tujuan untuk kejayaan Islam, tujuan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Organisasi ini adalah alat, adalah wasilah, ya. Maka kalau kita bisa substitusi, ya, yang dari Wahda kemudian jadi pengurus di organisasi lain, atau dari organisasi lain kemudian mau menjadi pengurus di Wahda, ini adalah hal yang bisa kita terima. Ini semua adalah hal yang baik. Dan begitu juga saya ingin menyampaikan mengapa di Mukernas, di Silatnas ini kita buka lebih umum, ya, dan kita ingin ke depan termasuk GSD. Saya akan terangkan sebentar tentang GSD ini setelah duhur insya Allah. Makanya jangan ada yang pulang atau keluar dari ruang Zoom. Ingat, acara kita hari ini sudah disepakati dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, ya, jam 3 siang Wita. Jadi kalau WIB sampai jam 2 siang insya Allah. Baik, sedikit juga bahwa
salah satu yang bantu kita komunikasi dengan Pak Mentan adalah putra Ustadz kita, Ustadz Said. Ya, namanya Ahmad Musa, Masya Allah. Tapi lebih akrab di Mentan, Uca. Dipanggil. Dan di sini juga ada putra lain dari Ustadz Said, ada Muhammad Yusuf. Tadi WA saya, mana Ustadz Muhammad Yusuf? Ya. Cinta kita pada guru kita, juga cinta pada anaknya. Mana Muhammad Yusuf? Baik. Barakallahu fikum. Saya ingin secara cepat ya, kalau saya sapa ya, tolong videonya ditampilkan dan ucapan beberapa detik. Papua, DPW Papua. Belum ada. Atau saya sebut saja, nanti operator bagaimana caranya ditampilkan satu persatu. DPW WI Papua, kemudian Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baik, saya lanjut saja karena waktu kita. Yang selanjutnya adalah DPW WI Maluku Utara. Berikutnya, ini kalau saya sebut, ini Maluku ini, ya Ustadz Firman. Ya, kalau saya sebut, ya DPW ini termasuk akhwat ya, jadi hanya terwakili. Ya, tidak bisa kami sebutkan semua. Selanjutnya adalah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Karena kalau Gorontalo ketua DPW-nya hadir. Tolong Ustadz Ishak berdiri. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan. Minimal terwakili dari jauh. Ada ketua DPW dari Gorontalo. Ini DPW apa? Oh iya, DPW Sultan, subhanallah. Ini karena terlalu lama di pusat, jadi selalu dirasa sebagai orang pusat. Ya, DPW Sulteng juga hadir, Masya Allah, jauh-jauh dari Sulteng. Ini DPW Sultra, baik. Kita masuk ke Kalimantan. Baik, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Ahlan. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut saja. Nanti bisa ditampilkan secara random. Lanjut ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Bali. Bisa dimunculkan? Baik, Bu Leleng. Coba DPW-nya. Baik, kita pindah ke Pulau Jawa. Dimulai dari Jawa Timur. Terbalik videonya. Ini termasuk serba-serbi Silatnas 2025. Nah ini salah satu kelebihan yang ikut Silatnas nih, offline maupun online, ada serba-serbi. Kayak film tadi, Masya Allah, ya luar biasa. Dibuat hanya setengah hari film itu, ya, dan bintang filmnya semua amatiran. Ya, alhamdulillah, tapi memberikan sentuhan. Banyak asatidah yang terharu. Bahkan Ketua Dewan Syariah, Ketua Dewan Syura tadi meneteskan air mata sambil menonton film tadi. Ya. Ini ada hubungan apa panitia dengan
DPD ini tadi terlalu lama ditampilkan. Baik. Jawa Timur. Jawa Tengah. Yogyakarta. Jawa Barat. DKI Jakarta dan Banten. Ini apa ini? Yogyakarta ya? Atau Jakarta? Yang tampil sekarang apa? Jakarta. Yogyakarta. Masya Allah. Banten. Woi, ahlan. Yang berikutnya. Yang Jakarta tadi di Bogor ya kumpulnya. Ahlan wa sahlan semuanya. Kita pindah ke Sumatera. Ini apa itu? Ahlan. Yang berikutnya ke Sumatera. Dimulai dari Lampung. Ini kampungnya Ustadz Syebani. Ya Pak Sekjen. Sudah diwakili ya. Yang berikutnya adalah Bengkulu. Oh, Lampung ahlan. Bengkulu mana Bengkulu? Kemudian Jambi. Bangka Belitung. Ini apa? Jambi, ahlan Jambi. Masya Allah. Ini Jambi orang Bugis atau orang Sumatera? Karena di Jambi banyak orang Bugis. Baik. Kepulauan Riau. Ada Kepulauan Riau? Ini apa? Besar. Wah, Semangka tahu ah? Masya Allah. Ini serba-serbi juga. Iya. Kemudian DPW Riau. Baik. Kemudian Sumatera Selatan, Sumsel. Sumatera Selatan tampilkan. Langsung Sumatera Barat. Ini apa ini? Tolong baca. Oh, Sumatera Utara. Masya Allah. Ayo. Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kemudian DPW Aceh. Tolong tampilkan Aceh. Ini paling akhir. Ini apa? Aceh. Ahlan wa sahlan. Ada Ustadz Hatta. Aceh. Bisa tidak Papua juga ditampilkan? Sebelah-sebelahan. Papua sama Aceh. Oh lagi sholat. Oh iya Papua sudah masuk waktu. Jadi alhamdulillah ini sudah terwakili. Kita menyapa seluruh Indonesia. Di 37 provinsi. Jadi pada semua yang mengikuti secara online, baik nobar maupun pribadi-pribadi telah terwakili kami sapa semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari DPW Aceh sampai ke Papua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Silatnas ini adalah merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksudkan agar terjadi ukhuwah dan persatuan yang lebih kuat, juga agar kita bisa melakukan konsolidasi di dalam aktivitas dakwah dan perjuangan kita. Di mana kita tahu bersama bahwa sungguhnya umat kita baik secara global maupun secara nasional, yang tentu sekaligus negeri kita dalam keadaan yang masih sangat memerlukan perjuangan besar, di mana terjadi hal-hal yang sangat memprihatinkan, baik
itu dalam persoalan-persoalan yang nampak secara lahiriah seperti masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial, maupun hal-hal yang kadang tidak nampak tetapi tentu sangat memprihatinkan. Misalnya masih banyak yang tidak melaksanakan sholat, bahkan tidak sedikit yang masih terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini semua memerlukan perjuangan dan ini adalah tugas kita bersama. Sesuatu yang tentu saja merupakan jalan kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan itu adalah salah satu ibadah yang paling besar dalam Islam. Bahkan telah menjadi salah satu ciri utama orang beriman. Coba perhatikan dalam surah Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Khususnya ayat 15. Ya. Ayat 15. Ketika ayat-ayat tadi sesungguhnya menegaskan tentang hakikat iman. Tentang hakikat iman. Dua ayat ini sebetulnya membahas tentang hakikat iman. Dimulai daripada Arab Badui yang belum diakui imannya. Ya. Sampai pada penjelasan secara lebih jelas, lebih tegas. Ya, lebih tegas. Karena di 14 sudah disebut. Sebab mereka tidak disebut beriman. Ditegaskan di ayat 15 bahwa apa itu yang dimaksud dengan iman. Dan siapa yang sesungguhnya orang-orang beriman itu. Dalam hal ini kemudian disebutkan salah satu daripada ciri orang yang beriman. Dan dia menjadi satu-satunya ciri amaliyah. Ya. As-sifah al-amaliyah al-wahida tudkar fi hadhil ayah. Padahal begitu banyak sifat-sifat orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang beriman adalah yang berjuang di jalan Allah SWT. Maka dari itu kita tidak pernah berhenti untuk terus membangkitkan semangat kaum muslimin. Orang-orang yang mengaku beriman untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengajak untuk mereka sholat, puasa, mengeluarkan zakat, menunaikan haji kalau mereka sudah mampu, menjaga pengamalan-pengamalan syariat Islam yang lain yang diwajibkan ataupun yang dianjurkan. Kita juga mengajak untuk terus berjuang di jalan Allah SWT. Apalagi ini sudah menjadi ciri para sahabat sejak pertama sekali. Dan di antara ciri yang paling menonjol dari para sahabat Nabi SAW yang boleh dikatakan mereka semuanya sama, ya, adalah semangat juang. Ya, para sahabat bisa berbeda dalam karakter, bisa berbeda dalam keahlian. Ya, ada ahli fikih, ada ahli faraid, ada ahli bahasa, ya, ada ahli macam-macam termasuk dalam kepemimpinan. Tetapi dengan seluruh latar belakang perbedaan itu dan seluruh keahlian-keahlian yang ada pada masing-masing, semua para sahabat satu hal dalam diri mereka, semangat juang, ya, untuk menegakkan dini. Dan kami selalu menyampaikan, mudah-mudahan ini tidak terlalu berat bagi sebahagian peserta Silatnas yang barangkali baru bergabung, baru pertama kalinya mendengarkan hal-hal seperti ini. Kami ingin sampaikan. Sebelum itu, berita gembira buat semua ikhwah akhwat. Tadi pagi yang mendaftar Silatnas ini sudah di angka 105.000 orang. Allahu Akbar. Nah, ini diantara yang perlu takbir. Mari sama-sama. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 105.000 orang mendaftar. Saya membayangkan
Kalau kita adakan Silatnas 2026 nanti, ya, mudah-mudahan tidak kurang dari 200.000 orang ya yang mendaftar dan bisa dihadiri lebih banyak dari angka itu. Malah saya terfikir tadi ketika melihat semangat ikhwah dan akhwat dalam mendaftar mengikuti Silatnas ini secara offline di sini dan di berbagai titik nobar, ya, berbagai titik nobar di seluruh Indonesia yang angkanya ribuan titik nobar. Saya membayangkan mungkin kalau kita buka peluang untuk Muktamar Wahdah Islamiyah 2026 untuk datang berbondong-bondong sekaligus Silatnas di Jakarta, saya yakin mereka mau datang. Betul? Siap? Ini saya mau tahu, ini saya mau ulang. Ya, saya kasih waktu 30 detik berpikir. Ya, supaya jangan karena semangat saja. 30 detik berpikir. Kalau antum semua kita undang untuk hadir di Muktamar ya 2026 di Jakarta insyaallah. Mudah-mudahan dibuka Presiden Prabowo ya. Dengan semangat Silatnas hari ini. Kira-kira nih sebelum saya tanya, jangan dulu saya tanya. Pas antum pikir juga termasuk masalah tiket ya. Jadi sudah ada tiket. Ya, sudah tahu ya? 30 detik sudah cukup. Sekarang saya mau tanya, apakah antum siap untuk hadir? Siap. Allahu Akbar. Ini semakin menggembirakan saya. Kalau kita buka juga di layar ini saya yakin akan mengatakan siap. Semoga Allah mudahkan. Allah limpahkan rezeki buat antum dan antunna semua. Kita hadir insya Allah 2026 di Muktamar sana. Kalau kita bisa gunakan Istora ya. Kalau yang lalu kan di Muktamar 3 di Istiqlal hadir kurang lebih 40.000 orang. Kalau hitunglah 20.000 yang paling rendah itu luar biasa. Muktamar 4 kita online penuh karena lagi Covid 2021. Insya Allah 2026 kita muktamar di Jakarta. Kalau boleh pembukaannya di Stadion Utama dengan 200.000 orang hadir. Siap? Allahu Akbar. Karena banyak sekali manfaat silaturahim itu. Banyak manfaat bersama. Salah satu di antaranya adalah dalam Islam ini memperkuat kekuatan umat Islam yang namanya takfir ya atau ta'yid as-sawadul a'zam. Syekhana al-profesor. Allahu Akbar. Nah. Jadi dalam Islam banyak sekali dalil yang menyuruh kita untuk selalu bersatu, saling memperkuat, termasuk menghadiri pertemuan-pertemuan umum. Pertemuan-pertemuan umum ini itu sangat penting dalam Islam. Bahkan ada kalanya itu dilakukan ada kalanya dengan arahan yang sangat luar biasa, termasuk membawa orang yang dipingit. Walaupun itu ada kaitannya dengan ibadah mahdhah, salat Id, ya, tapi kita bisa istinbat. Nastati an nasta'nis bihada ahamiyat al-liqa' al-'am. Ahamiyatul liqa' al-'am hatta alladzina hatta nufasa wal huyad diminta untuk hadir ya. Mereka yang haid, yang nifas diminta datang ke lapangan dan disebut dalam hadis. Ini ada Ustadz Yusran ya, ada Ustadz Aswanto, disebut dalam hadis. Mereka kenapa diminta untuk datang ke lapangan? Untuk apa? Yashhadnal, mereka datang untuk al khair. Mereka menyaksikan kebaikan. Dan itu memperkuat umat. Dan Nabi SAW menjadikan orang pergi sholat Id, kalau boleh pulangnya lewat jalan yang lain. Supaya syiar kelihatan. Jadi kalau orang-orang baik seperti antum dan antunna berkumpul insya Allah dalam sebuah acara besar dakwah Islam, silaturahim nasional, itu akan menjadi syiar yang baik. Apalagi ketika antum hadir dengan akhlak yang mulia ditunjukkan, apalagi bisa menyapa setiap orang bertemu, memberikan hadiah-hadiah kecil kepada mereka, itu semuanya akan membawa efek dakwah yang luar biasa di samping berkah dan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada semangat perjuangan tadi, bahwa kehadiran kita dalam Silatnas ya, dalam muktamar ini bukan sekedar kita mau rame-rame, bukan.
Ini nilai pahala, ibadah, dan sekaligus bahagian dari perjuangan. Perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran, perjuangan kita untuk memajukan bangsa dan negara kita, perjuangan kita untuk menjadikan umat kita lebih baik. Sebab bagaimanapun juga manusia ini sering ada kelemahan dalam dirinya. Kalau melihat orang sedikit, kadang-kadang tidak tertarik, ya. Walaupun sudah jelas kebaikan, betul? Ya. Banyak manusia begitu. Kalau lihat sedikit, dia tidak tertarik. Padahal itu kebenaran, itu kebaikan. Tapi kalau lihat orang banyak, dia bisa tertarik. Jadi sesungguhnya kalau kita berkumpul banyak, bisa menolong orang-orang lemah iman untuk bisa bergabung, betul? Dan itu ada dalilnya. Ayat yang semua kita sudah hafal. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan, sebab ketika orang-orang baik berkumpul, orang-orang awam merasa Masya Allah, ya, ini kebenaran sudah muncul, mereka bergabung. Dan ini salah satu rahasia aksi 212, ya, yang pernah diadakan di Jakarta 2016. Apakah 212 itu hanya dihadiri orang-orang seperti antum, ya, yang rajin sholat, yang menutup aurat? Tidak. Banyak orang awam yang hadir di sana. Bahkan ada non-muslim. Dan tidak sedikit dari mereka mendapatkan hidayah dari rapat akbar itu. Dari aksi damai tersebut. Jadi mudah-mudahan ini membuat antum lebih semangat untuk kita selalu silatnas atau kita melakukan pertemuan besar seperti muktamar nanti insya Allah. Dan mari dari sekarang, walaupun waktunya masih jauh, mudah-mudahan kita bisa muktamar 2031 sekaligus silatnas 2031 kita semua datang jutaan insya Allah berkumpul di Monas untuk menunjukkan bagaimana dakwah ini semakin maju di negeri kita. Siap? Nah, ini harus lebih siap karena ada 7 tahun menabung. Betul? Jadi kalau cuma menabung Rp2.000 per hari ini, ya, insya Allah 2031 bisa hadir di Jakarta nanti atau di mana ya kita tentukan, ya. Kita hadir bersama. Kalau di Jakarta mungkin di Monas saja sekaligus pembukaannya. Ya Rp2.000 aja tabung mulai sekarang. Jadi kalau ada yang tidak hadir 2026 di Jakarta, pasang tekad. Saya tidak akan lewat dari silatnas dan muktamar tahun 2031 insya Allah. Saya cek dulu Pak Menteri Pertanian, harusnya sudah dekat ini. Mungkin Pak Menteri sudah datang? Perjalanan. Oke, alhamdulillah 10 menit lagi beliau datang. Kenapa perlu? Tidak apa-apa, nanti pas datang aja nanti bisa. Ya, kita lanjut saja. Ya, kan semua nanti para asatidz akan menyesuaikan. Ya, ya. Baik, alhamdulillah dapat informasi. 10 menit lagi Pak Menteri Pertanian akan bergabung dengan kita. Dan karena sangat padatnya waktu beliau, ini perlu kami informasikan. Ada 3 acara yang beliau cancel di Sulsel ini, ya. Tapi alhamdulillah bisa mampir di sini. Jadi kita mohon Ketua Dewan Syariah bisa menyampaikan bahwa kita nanti sholat berjamaah duhur pas selesai sambutan Pak Menteri Pertanian. Sebab beliau sudah datang, kira-kira pas masuk waktu. Begitu Pak Ketua Dewan Syariah? Siap, alhamdulillah. Beliau saling pandang dengan Wakil Ketua Dewan Syariah. Kenapa? Oh, Istiba, ya Istiba sudah mengamalkannya. Dan sebelum Istiba kami di Islamic University sudah mengamalkan itu. Ya, kami setelah hisab terakhir baru kita sholat berjamaah. Yang penting antum jangan tidak sholat berjamaah. Itu yang paling penting. Bahwa penundaan sholat berjamaah dimungkinkan ketika ada hajat yang penting. Jadi kami umumkan sekarang, tolong jangan ada meninggalkan ruangan. Hargai asatidz antum.
asatidz antum yang masya Allah ilman wa tatbiqan sudah melaksanakan sunnah itu, jangan sampai antum tinggalkan ruangan karena kita akan ada tamu penting yang mana tamu kita sangat sibuk tapi menyempatkan waktu untuk hadir di sini, ya. Maka kita gunakan waktu ini insya Allah dalam beberapa menit lagi. Dan kepada para akhwat ya muslimah, kami sampaikan nanti saat kami sholat duhur ya, itu para akhwat bisa paralel melaksanakan kegiatan internal di akhwat. Saya kayaknya perlu minum ini. Ya. Ada kursi? Tolong. Ini saya kasih informasi beberapa hal. Nanti insya Allah di materi yang Anda sudah siapkan, ada beberapa hal yang insya Allah penting antum dengarkan. Di antaranya saya akan menjelaskan tentang hukum sholat di atas kendaraan. Ya, saya berharap seluruh peserta Silatnas kembali mendengarkan dengan baik ini. Ya, hukum dan bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan, karena sekarang ada orang memudah-mudahkan sholat di atas kendaraan. Tadi saya di pesawat, pesawatnya berangkat jam 5, ya berangkat jam 5. Kita di pesawat pas sudah jam 5 baru ada yang sholat subuh. Padahal waktu subuh itu jam 4, ya di Jakarta sekarang jam 4:05. Mungkin karena di pikirannya bahwa tidak ada masalah kita sholat di pesawat saja. Ya. Padahal pasti punya waktu tadi, ya. Pasti punya waktu di darat. Karena saya penumpang terakhir tadi masuk pesawat, seperti biasa memang. Ya, ya, saya saja penumpang terakhir, saya masih sholat dan dari musola naik ke pesawat. Jadi ini saya tidak akan sampaikan sekarang, nanti insya Allah sudah duhur nanti, itu diantaranya. Kemudian beberapa kisah-kisah yang luar biasa tentang dakwah. Baik itu dari para sahabat Nabi, saya akan angkat salah satu diantaranya kisah tentang As-Sahabiyul Jalil Tufail Ad-Dawsi, ya, radhiyallahu anhu, dan mungkin mudah-mudahan kalau cukup waktu juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya, dan nanti kisah dakwah di zaman kita ini, ya, di zaman kita ini yang saya saja membaca begitu tersentuh, ya, dan meneteskan air mata. Nah, saya ingin berbagi dengan antum, tapi bukan sekarang. Ya, memang harus dikasih clue-nya. Datang lagi, ya. Kan semua bawa bekal kan? Yang tidak bawa bekal lapor Pak Sekjen. Hah? Oh ada, boleh beli. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau tidak ada uang belinya, minta pada Pak Sukma aja dulu. Nanti atau Pak Ridho. Salah satu sponsor kita pada hari ini. Ini kita bercanda sedikit Pak. Alhamdulillah. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Saya akan lanjutkan. Ya. Sebelum saya bahas lagi kaitan dengan pentingnya pertemuan dan perjuangan, saya ingin komentari sedikit tentang film tadi. Ya, salah satu yang penting dari film ini adalah memperkuat tema ketaatan keluarga yang telah kita tetapkan dan kita galakkan sejak Muktamar 2021 yang lalu, Muktamar keempat. Ya, alhamdulillah Wahdah Islamiyah semakin memperkuat
peran untuk pembentukan atau memperkuat ketahanan keluarga di internal maupun di eksternal dengan umat. Ini salah satu daripada hal yang sangat diperlukan oleh umat dan bangsa kita. Di mana-mana kita dengarkan kondisi yang memprihatinkan tentang keadaan keluarga-keluarga, tentang keadaan anak-anak kita. Tadi malam liputan di beberapa TV menjelaskan tentang bahaya penyakit mental yang menimpa anak-anak kita dengan banyaknya bully hari ini, ya. Dan kejadian di SMA 72 telah diungkap oleh aparat keamanan. Sudah tiba? Sudah di luar? Alhamdulillah. Ya, silakan para pimpinan bisa menyambut, ya. Pak Menteri silakan, ketua-ketua dewan, ketua harian, sekjen. Saya biar tetap di sini dulu karena biar komunikasi. Pak Ketua Dewan Syuro kalau mau ikut menyambut Pak Mentan sudah mau sampai. Ya, silakan. Terserah. Ya. Ya. Tolong panitia dirapikan ini, cepat rapikan di sini, yang di depan. Segera. Ya. Baik. Nah, yang itu, yang di situ dulu. Kita jeda sebentar, tetap fokus. Ya, baik, kita manfaatkan waktu sambil menanti kehadiran Pak Menteri Pertanian yang sudah sampai di Kompleks Asrama Haji. Saya lanjutkan tentang ketahanan keluarga. Ya. Alhamdulillah kita tentu terima kasih kepada sutradara dan semua pemain film, khususnya Ustadz Ibawi yang saya yakin monitor. Ya, saya mau bocorkan di sini, yang Ustadz Salman tadi itu bukan nama aslinya. Ya, tentu banyak ikhwan dan akhwat tidak tahu. Nama aslinya Ustadz Murtado Ibawi. Ini Ustadz impor. Ya, Ustadz impor. Dalam satu kunjungan ana ke Provinsi Yogyakarta, bertemu dengan Ustadz Ibawi dan saya minta untuk dipindahkan ke Jakarta. Jadi jangan kira impor dari Thailand, bukan. Ya, bukan dari Vietnam. Ya, bukan dari Kamboja, walaupun mungkin mirip-mirip. Ya. Ini dari Yogyakarta. Kita impor ke Jakarta dan alhamdulillah Ustadz Ibawi sekarang bertugas di Jakarta. Tadi yang menjadi Ustadz Salman. Terima kasih. Ini film sedikit membantu kepada kita, terutama para asatidah, para ikhwah, ya, para ikhwah dalam masalah ketahanan keluarga pada peran seorang ayah. Ya. Sekali lagi terima kasih film ini. Walau singkat, ya, walau seadanya dan memang karena terbatas waktu membuatnya, tapi banyak memberikan manfaat. Terutama tentang kita sebagai ayah. Betapapun kita sibuknya, betapapun kita berkhidmah pada umat, ya. Betapapun kita mengatakan bahwa yang kita lakukan adalah dakwah, ini adalah perjuangan, ya, ini adalah perjuangan. Tetap saja, tolong perhatian di sini, cukup panitia itu ya. Jadi kursi-kursi ini bisa diatur dengan tangan, bukan dengan pandangan. Jadi tolong pandangan antum di sini, ya, kecuali kalau antum sudah ginkangnya tinggi sekali. Ilmu kungfu itu yang bisa dengan mata. Jadi kesini saja biar panitia yang atur. Ini saya gunakan waktu sebetulnya. Sebab saya khawatir nanti habis duhur banyak sekali materi yang akan disampaikan.
Jadi ya tidak ada alasan bagi kita sebagai bapak, sebagai suami, apapun sibuknya mencari nafkah atau dakwah atau perjuangan, semuanya adalah ya kewajiban kita, termasuk mengurus keluarga kita. Itulah kewajiban kita. Dan saya ingin mengatakan satu poin, dengarkan baik-baik ini. Untuk mengurus dakwah memang sangat penting dan itu tugas kita. Tapi ingat, kadang-kadang dakwah ada yang bisa wakili kita. Betul? Betul? Kadang-kadang perjuangan ada yang bisa wakili kita. Tapi untuk anak dan istri kita, siapa yang mewakili kita? Maka mari berikan perhatian besar tentang itu dan dengannya bisa memadukan kedua-duanya. Dan di Wahda Islamiyah kita sudah bertekad bahwa yang namanya perjuangan bahagian dari keluarga dan mengurus keluarga juga adalah perjuangan. Saya kira ini dulu dan sekarang kita nantikan Pak Menteri Pertanian hadir ya. Alhamdulillah sudah sampai. Ya. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta rombongan di arena Silatnas dan Mukernas Wahda Islamiyah tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan memasuki seluruh rangkaian acara pembukaan Mukernas Wahda Islamiyah. Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti tilawah Al-Quran oleh Hikmat Tiar, mahasiswa Institut Agama Islam Stiba Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus membuka acara Musyawarah Kerja Nasional ke-18 Wahda Islamiyah 2025. Dan kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman MP dengan segala hormat disilakan dan kami minta kepada Ketua Umum Wahda Islamiyah untuk memberikan arahan. Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok apa terpana sama Pak Menteri ya? Tiba-tiba hilang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semua kerasnya suaranya Pak Menteri. Tapi tadi pada kaget ini kayaknya ini. Terperangah. Bapak Menteri Pertanian yang sangat kami hormati dan kami cintai, Pak Wamen, ya, Ibu Wagub. Oh iya betul Wakil DPR, mohon maaf. Tapi bisa jadi doa, Iya. Alhamdulillah. Ibu Wagub, ya, Pak anggota DPR ya. Oh dari Bulog ya. Mohon maaf saya tidak sapa lagi satu persatu. Singkat saja saya mengawali sebelum sambutan dan arahan pencerahan dari Pak Menteri Pertanian sekaligus membuka Mukernas Wahda Islamiyah ke-18 2025 ini. Saya mewakili seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah Pak Menteri yang sekarang selain offline di sini ribuan. Kalau di ruangan ini yang laki-laki hanya menampung mungkin kurang dari 1000. Tapi di akhwat ya ini ada ketua MWP ada sekitar 3000 orang. Tapi kita tidak punya aula besar Pak Menteri dan tidak bisa sewa juga Pak ya, yang terlalu besar. Jadi ya asrama haji lah ya, bagi dua begini. Terus yang ikut Pak seluruh Indonesia ini yang mendaftar saja
itu by name by phone 105.000 orang. Ya, alhamdulillah. Ini diantara pertemuan terbesar yang kami lakukan, Silatnas Wahda Islamiyah sekaligus pembukaan Mukernas Wahda Islamiyah ke-18. Terima kasih banyak Pak Menteri, luar biasa kesibukannya. Kemarin ketika saya sampaikan dengan malu-malu, Pak Menteri minta tolong, kata beliau 3 acara itu saya batalkan di Makassar, tapi saya usahakan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Pak Menteri kita. Terus saya disampaikan asisten beliau atau salah satu ajudan Ahmad Yusuf, ya ini keluarga besar Wahda ini Pak Menteri. Ahmad Yusuf ini. Ya. Jadi dia bilang mudah-mudahan Pak Menteri tidak capek. Saya bilang tidak ada capeknya itu Pak Menteri. Karena itu pejuang. Ya. Alhamdulillah. Mungkin karena itu juga qari kita tadi bacakan ayat-ayat perjuangan ini. Ya. Tidak kasih tahu saya juga ya ini Pak Menteri, terima kasih. Dan tanpa berlama-lama kita mohon arahan pencerahan dari Pak Menteri Pertanian. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya, Pak Tamsil Lindrung telah hadir bersama kita. Tadi sudah menyapa lewat Zoom. Alhamdulillah menyertai beliau ke Wakil Ketua DPD seperti yang kita ketahui bersama. Sekali lagi Pak Menteri Pertanian terima kasih dan kami persilakan untuk memberikan pencerahan pada kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua DPD RI Bapak Dr. Andes Haji Tamsil Lindrung, Pak Ketua, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Pak Yasir, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, tepuk tangan untuk beliau, Ibu Fatma. Pemimpin Umum Wahda Islamiyah, Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Makasih undangannya Pak. Oh ini kalau aku baca semua ini masih ada 5 lembar, saya baca semua. Iya masih 1, 2, 3, 4, masih ada 5 acara. Ini saya sudah terlambat, ada Pertetas Indonesia. Kami sudah skip acara 2, 3 kalau tidak salah, demi Wahda. Bapak Ibu sekalian, katanya ini banyak guru mengaji ya. Ngaji, ada 10.000 Al-Quran nanti kita kirim. Ya, nanti Ibu Wagub 5.000, izinkan saya juga 5.000. Jadi nanti Ustaz Soca bisa juga 10.000, bisa. Nanti Ustaz Soca yang urus. Karena aku ingat mengaji di waktu kecil di desa, punyanya orang, Al-Qurannya robek-robek, saya bawa ke guru mengaji. Tapi mengaji seadanya. Ngaji waktu SD. Bapak Ibu sekalian, ini bendera, ini Palestina ya. Indonesia, Palestina, ini Indonesia. Oh di belakang Indonesia. Oke. Jadi pernah saya diajak berdoa di Monas 2 bulan lalu kalau tidak salah. Ayo kita doakan Palestina. Saya bilang, oke. Duluan silakan, aku juga mau doakan dari Kementerian Pertanian. Kami telepon Menteri Pertanian Jordan dan Palestina, dubesnya.
itu seperti saudara saya. Dia ke kantor, ke rumah, kita doakan. Aku juga tambah sedikit doa tambah beras 10.000 ton dikirim ke Palestina. Ini atas perintah Bapak Presiden. Tadi mana? Ini Menteri Pertaniannya 1 minggu baru bisa tembus ke Indonesia. Kami ke perbatasan Jordan, antara Jordan dengan Palestina. Kami ada di perbatasan dan kami merasakan apa yang dirasakan saudara kita di sana. Kemudian ini kami dengan King Abdul Aziz, Raja Jordan kemarin datang, tapi kami izin ke Makassar karena kami mau ke Selayar dan juga ketemu Wahdah. Jadi, nah kemudian hampir tiap minggu SMS Dubes Palestina. Ini Dubes Palestina. Kemudian minta dimanapun siap ketemu. Pak Dubes datang. Saya bilang, Pak kalau bisa jam 5 mau ketemu saya. Pak Dubes jam 5. Kalau jam 3 saya sudah bangun. Bapak mau jam 3 juga boleh. Datang. Saya masuk di ruangan, dia diskusi. Banyaklah hal kami diskusikan. Kami sampaikan, insya Allah akan menterinya datang lagi, pemimpin Palestina akan datang di Indonesia. Kami kerjasama membangun nanti 10.000-15.000 hektar untuk menyiapkan pangannya saudara kita di Palestina dan Gaza. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, cocok tahu ini berdoa. Ini sebenarnya bicara rugi. Cocok tahu ini berdoa, tapi tambah itu cedek ya 10.000 ton. Doakan tahun depan lagi, kita doakan. Nah, dia adalah saudara kita. Oh ini pada saat di perbatasan, kami di perbatasan. Saya diskusi dengan Pak Menteri Agama. Pak Menteri, kita harus berbuat untuk saudara kita. Apalah arti ini di dunia? Ini sementara. Jangan-jangan, maaf, boleh agak pahit-pahit sedikit nggak? Jangan-jangan, ya boleh gak? Terima kasih. Jangan-jangan kita ego. Maksudnya ego gimana? Kita sudah sholat 5 waktu, tahajud sudah, umroh sudah, haji sudah. Tapi jangan sampai kita lupa sedekah. Dan bagaimana mau sedekah kalau kita saja susah, kita mau disedekahi. Ini persoalan besar. Ini masalah besar. Oh maaf Pak Dirut, berdiri Pak Dirut, aku lupa Pak Dirut. Ini Letnan Jenderal, berdiri. Ya, berdiri. Ya, nanti kalau Wahdah mau jual beras murah ada. Pak Dirut jual murah, SPHP harganya 11.000. Bapak boleh jual maksimal 12.000. Ada koperasi Wahdah, ada nggak bisnisnya? Ada. Ya sudah, kerjasama ini dirutnya. Kerjasama, udah. Kebetulan dirutnya itu Nengkeling atau adaku. Nengkeling adaku. Minta maaf Pak Dirut, aku lupa. Karena aku terlena lihat saudara-saudara kita ini semangat. Jadi aku lupa Bapak. Bapak Ibu sekalian, umat itu harus kuat. Kami ke Jordan, kami ke Turki, kami ke Dubai, Qatar, Mesir, kami keliling. Harapan umat itu adalah Indonesia. Kami diskusi mereka adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Kita bisa membantu kalau kita kuat. Kita bisa membantu kalau kita kuat, saudaraku, sahabatku. Mungkin saya salah. Tapi kalau kita lemah, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Dan mungkin, Pak Ustaz Zaitun, mungkin saya salah. Yang aku pahami, tolong saya diajari. Karena saya bukan orang berlebih, bukan aku orang hebat.
Aku bagian kecil daripada umat, aku bagian kecil daripada republik ini. Tapi aku ingin berbuat yang terbaik untuk umat dan bangsa yang kita cintai. Nah, kadang dalam pikiran saya, doa kita menengadahkan tangan itu sudah benar. Tetapi alangkah indahnya kalau kita tambah bantuan dalam bentuk apapun pada saudara-saudara kita yang sulit. Saya selalu mengingat surah Ar-Ra'd ayat 11. Tidak berubah nasib kita termasuk umat kalau bukan kita yang merubah sendiri. Jangan mimpi merubah nasib kita. Itu kata Allah. Jangan mimpi. Dan aku tahu Wahda ini punya mental yang baik, karakter yang baik. Orang bisa dipercaya. Orang berisik. Kalau tadi ada 100.000 yang menonton, sekarang ini bergerak dalam kebaikan, itu akan menggoncang dunia, bukan saja Indonesia. Bukan saja Indonesia, pasti bisa. Bapak Ibu sekalian, kami ceritakan sedikit. Kami ditakdirkan menjadi menteri yang ketiga kalinya. Kami tidak pernah meminta. Kami tidak pernah bermohon. Bermohon maksud saya membawa proposal tolong. Enggak. Saya katakan setiap detik adalah takdir. Tidak ada manusia mampu mengatur itu takdir. Persoalan besarnya terkadang kita mau mengatur nasib orang lain. Sementara nasibnya belum baik. Nah, ini persoalan besar. Pada saat kami dipanggil, Pak Amran, siap Bapak Presiden, mau bantu, siap demi negara. Tolong bisa enggak memenuhi kebutuhan Indonesia, memenuhi kebutuhan umat, swasembada dalam waktu 4 tahun. Siap Bapak Presiden. Setelah 21 hari, beliau pidato di APEC, Brasil, G20. Beliau mengatakan 3 tahun. Berubah target 4 tahun jadi 3 tahun. Kemudian dari 3 tahun, kemudian 45 hari kami dipanggil menghadap. Itu sore jam 4. Dengan lembut suaranya Bapak Presiden mengatakan, Pak Menteri, bisa enggak 1 tahun? Aku mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin saya sudah di dalam, sudah 45 hari jadi menteri. Maju berat, mundur tidak mungkin. Kami tawar, bisa nggak Bapak Presiden? Kalau bisa, tetap 3 tahun. Aku harap ditawar 2 tahun. Beliau cuma tersenyum. Sidang kabinet dibuka, beliau katakan, insya Allah ada Menteri Pertanian dari desa. Dia mengerti denyut nadi kehidupan rakyat kecil. Aku yakin swasembada dan tidak impor 2025. Jujur, aku juga pengkhianat kayaknya. Aku lewat belakang, karena media di depan, aku lewat belakang masjid di istana, karena saya tidak bisa jawab apa yang saya jawabkan kepada media. Saya mengatakan sanggup, baru tidak terjadi. Itu aku bohongi diriku dan bangsa Indonesia, dan aku hianati ini umat kalau aku ajari berbicara tidak sesuai dengan faktanya nanti, sehingga aku lewat belakang sembunyi. Kemudian berdoa, ya Allah beri aku kekuatan. Kami ingin tunaikan tugas mulia yang diberikan oleh Bapak Presiden. Tidak mungkin niatnya jelek, karena mempercepat swasembada. Alhamdulillah kami bergerak bersama seluruh teman-teman termasuk Wahda. Ini ada sahabatku di sini. Dulu saya ketua kelas. Mana Pak Iskandar? Mana saudara kita satu? Berdiri ini sahabat saya dari kos-kosan. Ustaz Idris mana?
Online. Pak Ustaz Idris yang baik hati, masa online aku jauh-jauh datang? Ini sudah mengkhianati teman. Maaf, Anda mungkin Ustaz Idris lain kali jangan lakukan. Bukan wahda itu. Wahda itu harus ini engage, harus ketemu ini hati, bersalaman. Nah, ada juga di sini saya lihat teman saya Pak Saru, mana? Dulu di PTP sana. Jangan jauh-jauh. Sini di depan. Ini sahabat saya waktu saya PPL. Dan saya sering diskusi. Cuma kalau dia diskusi, Pak Menteri kita berani, dulu masih sindir, Pak Menteri harus berani macam-macam dan seterusnya, ceritalah. Mana buktinya Bapak berani? Bapak juga masih satu, aku juga satu. Nggak ada keberanian di antara kita. Dan berdua ini, silakan duduk, ini sahabatku. Satu apa dua? Yang satu? Bukan wahda asli nih. Kalau mau satu-satu aku tanggung jawab. Yang kedua urusanku. Mulai Anda cuma modalnya adalah syahadat. Nggak ada yang lain. Ini takut pada Tuhan. Hati-hati. Kalau you masih takut di roh Allah, itu namanya kukhianati dirimu. Lebih baik sekarang main kasar aja. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah berjalan kami tidak ada kami tanggal merah, semua tanggal hitam. Sabtu, Minggu, tengah malam. Kemarin malam ada urusan, kami mendarat, kami tidur kalau tidak salah jam 11. Kami bangun jam 3. Kami berdoa. Setelah itu sholat subuh, ada investor mau datang, kami beritahu dari China, dia adalah pabrik traktor terbesar dunia. Saya katakan tunggu jam 5 subuh. Setelah saya sholat subuh, dia menunggu 4:30 sudah datang, on time. Tetapi sahabat saya, saudara saya, IKA, KKSS, alhamdulillah saya menteri, sudah kurang tidur, tiba jam 35 menit, saya sudah di situ. Sahabat saya baru datang jam 6, jam 7. Saya bilang, pantas susah hidupmu. Nggak bisa. Berproses itu tidak pernah membohongi hasil. Maaf, ada lebih keras lagi. Duh, saya takut nanti ada tersinggung. Enggak ya Ustaz, enggak. Ada teman Ustaz, saya senang kami bergaul, siapapun Ustaz, kami bergaul, kami diskusi. Pak Menteri, kenapa sih omsetku cuma 5 juta per bulan? Sejak kapan? Sudah 10 tahun. Mau nggak aku beritahu? Mana tahu kita tidak tahu yang mana benar. Kita tidak tahu, tidak boleh mengatakan aku ahli surga. Menurut saya nih, ada pelacur masuk surga, ada anjing masuk surga, Ashabul Kahfi, kami dari sana. Kami masuk sama Ustaz Soca. Aku masuk di situ. Kita berdoa. Ini percaya, yakin Allah ada. Dia tidur 309 tahun di situ. Kami masuk, kami mengecek tempat-tempatnya semua. Kita tidak tahu yang mana mulia di antara kita. Tapi kalau wahda insya Allah mulia. Aku diskusi. Aku tanya, jam berapa bangun Ustaz? Oh, saya tahajud jam 4. Oke. Insya Allah kalau saya tidak capek, biasa saya bangun jam 4 tahajud. Oke, sama, satu sama. Terus jam 5 sholat. Oke, 2 sama. Terus jujur Ustaz, karena Bapak Ustaz dan temanku, tapi maksud, ini mulai Bapak ini Bapak sudah mau memanipulasi hidupnya.
bilang aja, kalaupun itu pahit. Iya, kadang saya tidur dulu sampai jam 9. Di situ masalahnya. Marah itu malaikat, you menangis, ya Allah berikan aku rezeki. Kemudian tidur, jam 9 baru buka toko. Kemudian cemberut. Dia seakan-akan angkuh bahwa aku ini yang pegang kunci surga. Orang lewat, beli pun tidak, itu pun yang beli yang kesasar. Kemudian pulang cepat, jam berapa pulang? Iya, tutup jam 3, mau asar aku tutup. Nggak bisa. Tidur 5 jam, cukup itu. Ada juga satu, ini aku buka saja, sahabatku. Pak Mintan, ayo kita salat tengah malam sama. Oke, aku salat Ramadan. Begitu pagi dia tidur sampai duhur. Setelah salat duhur, asar dia sambung lagi. Kemudian dia sambung. Wah, ini aku mati berdiri ini kalau begini teman. Kamu aja saya salat tengah malam, ternyata aku tidak kerja di kantor. Tinggal di masjid, mati saya. Karena tidur tengah malam, aku tidur 2 jam. Saya sambung kerja. Lah, 24 jam, 22 jam aku tidur, bekerja. Lah Bapak sambung tidur kalau pagi. Tapi itu bukan wahdah. Mau carikan persoalan kalau saya bilang wahdah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami bekerja siang malam Ramadan. Siang malam kami awasi. Bayangkan Bapak Ibu, saudaraku, para kiai, para alim ulama, ustaz, 286 juta, satu kelaparan, menterinya dihujat. Satu kelaparan. Akhirnya H-2 lebaran, kami jatuh sakit. Ini nggak bisa, ini terkunci. Jatuh sakit. Kemudian Pertigo, dan untung HP aku tidak matikan. Aku ambil, telepon ajudan tidak diangkat. Rasanya aku mau pecat itu ajudan. Tapi tidak boleh, itu ujian bagi saya. Diuji mendapatkan ajudan seperti itu. Itu kan ujian, kalau ada orang jelek ujiannya kita. Tugas kita, makin banyak orang jelek di sekeliling wadah, itu makin bagus. Karena itu adalah, di situ amalannya. Benar Bapak Ibu? Jangan ego, Bapak menjadi orang baik. Semuanya mau orang baik. Benarkan kalau saya salah. Kalau tidak salah, Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, tolong hilangkan setan. Saya tidak tahu itu benar itu buku atau tidak. Hilanglah setan. Enggak ada ke pasar, enggak ada ke bertani, tidak ada ke pasar, tidak ada jual menjual, semua menyembah. Kelaparanlah orang. Ya Allah, kembalikan itu setan. Karena ini kehidupan ini tidak bergerak. Apa kerjanya wadah kalau tidak ada orang salah? Enggak ada kerjanya. Benar Bapak Ibu? Makin banyak yang salah di samping Bapak, itu makin bagus tuh. Ini bagus ini. Apa halanya banyak? Oke, aku lanjut, sakit. Kami lanjutkan. Istri saya duluan ke kampung karena saya suka lebaran di kampung. Seramai apapun Jakarta dan Makassar, aku tetap di kaki gunung sholat. Kenapa? Mengingatkan saya di saat saya sulit dan miskin. Aku nggak boleh lupakan. Makanya kami peduli pada rakyat kecil Indonesia. Aku katakan, aku lebih mencintai saudaraku yang sulit daripada jabatan yang aku pegang hari ini. Setelah itu, alhamdulillah tahun ini Presiden meminta swasembada secepat-cepatnya. Insya Allah tahun ini kita swasembada, dan itu diakui oleh Amerika, diakui oleh negara tetangga, diakui FAO. Ini ada terakhir pidato Bapak Presiden di ini adalah kita nomor 2 dunia. Ini FAO, kita nomor 2 dunia, Indonesia baru Brasil. Ini juga lompatan tertinggi. Ini kita lihat, ini kerja kita semua, bukan saya termasuk Wahdah. Pak Iskandar, Pak Mentan sehat-sehat, iya. Banyak teman-teman kita SMS, dia lupa bahwa saya sudah menteri. Dia lupa. Aku lelah, SMS besok, Pak Amran sudah bangun, sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Besok SMS lagi, sudah makan siang. Mati saya kalau aku jawab semua ini. Ini
Ini 514 bupati mau semua SMS. Gubernur 38, belum wagubnya. Tapi aku harus pahami kenapa dia lakukan itu. Karena dia tidak pernah menjadi menteri. Dia tidak pernah rasakan. Jadi kita tidak boleh ego. Dia tidak pernah wahdah, makanya dia berbuat jahat sedikit. Nasihati. Tidak mungkin ada wahdah yang mau berbuat macam-macam. Itu yang keliru, apalagi ini dikalungkan. Sudah salah itu. Nah ini. Ilmunya sederhana. Ilmu dasar aku pakai Pak Ustaz saya itu. Pak, ini Pak Tamsil, ini guru saya. Tepuk tangan untuk beliau. Pak saya itu, aku dinasihati, kalau ada kebaikan aku buat. Beliau juga ada di dalamnya kebaikan itu. Tapi kalau ada kesalahan, itu tanggung jawabku sendiri. Begitu jadi murid. Jangan dibalik. Kalau ada kesalahan, ini guruku salah dulu. Kalau ada kebaikan saya. Ini terbalik-balik ini kehidupan. Ini kita lihat dari Indonesia. Ini bisa kita lihat dari Indonesia. Menteri Keuangan kemarin mengatakan kita pertama dalam sejarah pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tertinggi. Nih dari testimoni Ibu Menteri Keuangan. Bisa kedengaran nggak suaranya Ibu Menteri Keuangan? Ada. Ini asistennya, mungkin asisten baru. Kita harus maklumi, kita tidak boleh marah. Saya wise sekarang jadi orang Sulawesi. Nggak boleh. Nih, nggak ada suaranya. Coba kembalikan. Yang ke apa? Saya sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi 10,52%. Kinerja sektor pertanian didukung oleh meningkatnya produktivitas. Nah, negara tetangga juga, negara Malaysia. Ini negara Malaysia, kecalek apa? Nasengi. Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah pertanian. Dan hari ini dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimpor sebanyak 9 jenis. Di Malaysia ini setelah ini menterinya datang. Ini menteri Malaysia. Dia datang khusus. Dia datang, apa sih yang dilakukan Indonesia? Kemudian menteri yang tidak pernah datang ke Indonesia, Jepang. Utara-utara ngame itu Jepangnya kayak biasa jaja kayak. Dia datang belajar, tidak pernah ke Indonesia. Kedua, Kanada, nggak pernah ke Indonesia. Ini Kanada. Kemudian Chili, nggak pernah ke Indonesia. Terus Chili, kemudian Belarusia, ini tidak pernah. Kemudian Brasil, terus negara tetangga, Australia, ini kemudian Rusia, dan seterusnya. Terakhir Jordan, ini Rusia, di depan Putin. Langsung dia tanya, mana Menteri Pertanian Indonesia? Dan diundang khusus ke Rusia kembali. Tapi aku banyak padat acaraku, saya diwakili. Kemudian Amerika, terakhir pidato Bapak Presiden, dan menyampaikan ke pemimpin dunia bahwa Indonesia swasembada, tidak perlu impor lagi. Ini penyampaian beliau. rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. Stop. Jadi
Beliau bukan omon-omon. Aku tahu hatinya. Pak Ustaz saya itu lebih duluan tahu daripada saya dengan Pak Tamsil. Mulia niatnya beliau. Mulia niatnya beliau. Aku tidak mungkin ikut. Mulia untuk Republik Indonesia. Neolib kapitalis kita geser menjadi ekonomi Pancasila. Antara sosialis dengan neolib. Kita negara ini harus merdeka secara ekonomi. Dan kita ini negara kuat. Kita ini negara subur. Makutu-kutu cedek biasa. Kecuali Wahda. Makutu cedek itu namanya cedek. Bapak Ibu, saya waktu sama-sama Pak Sarul, ini ada foto saya. Ini. Ada foto saya. Waktu saya miskin, ada saya simpan. Ini. Ada enggak? Bisa munculkan? Nah, ini. Kira-kira masuk akal ini mau jadi menteri? Enggak ada. Kalau hitungan Wahda enggak mungkin masuk. Dia pasti Wahda ada yang bilang sebagian, doa apapun dikasih ini susah ini tembus menteri. Kalau saya datang pada saat itu, ada ustaz dari Wahda, bisa enggak doakan saya jadi menteri? Langsung dalam menyerah. Cari ustaz lain. Mungkin yang dipindah ustaz. Ini. Tapi kalau Allah berkehendak, kemudian PPL ini ada. Waktu sama Pak Sarul ini, Pak Sarul di Cambing, aku di Kendari. Ini orang menganggap aku dibuang ke perabatan. Enggak. Selama bumi, kalau perlu mutasi ke Mars, ke bulan, aku enggak peduli. Yang penting itu ini bumi Allah, planetnya Allah, dimanapun saya hidup di sana. Nih. Kemudian kalau ke Jakarta, Wahda, teman-teman biasa ke Jakarta, nginap di mana? Pak Ustaz, teman-teman di Wahda nginap di mana kalau? Ini Istiqlal. Bukan di sana aku hafal Al-Quran, bukan. Tidur karena tidak ada tempat tidur, uangku tidak cukup. Ini, coba menunggu belas kasihan. Dan di situ saya berdoa. Ini dahsyatnya doa. Tapi bekerja, bukan berdoa baru pulang tidur. Wassalam, gak ada urusan. Maaf Pak Ustaz, karena saya rugi kalau saya tidak sampaikan. Apa gunanya Pak Tamsil ajari saya, Pak Ustaz doakan saya, kalau aku tidak sampaikan yang saya jalani. Kalau berdoa, naplo kematindro. Caina malaikat itu agak iya. Wahda apa ini? Tapi di sini tidak ada. Bagaimana mau berubah? Enggak ada rumusnya. Mau berubah, tapi perilakunya tidak berubah. Mindsetnya tidak berubah. Yang pernah saya dengar dari Ustaz Wahda, kalau ada orang meninggal kembali 1 detik ke bumi, dia mau sedekah. Karena kalau sholat untuk dirimu sendiri, haji untuk diri kita sendiri, puasa untuk diri kita sendiri, tapi untuk diri orang lain. Tujuan hidupku yang saya tahu, ada guru dari Malaysia, itu adalah beriman dan bermanfaat. Ini di situ aku berdoa, ya Allah berikan aku rezeki. Aku tidur di istanamu ini malam, tapi moga-moga suatu saat istanamu aku bisa bangun dengan kekuatanku sendiri, tanpa meminta-minta mengemis di pinggir jalan. Aku mau bangun masjid. Alhamdulillah sudah 90%. Nanti Pak Ustaz, ini adalah rumah Allah kita bangun. Bisa 20.000 jamaah, 30.000 jamaah. Dan ini interiornya, ini lebih tinggi dari Monas. Kenapa? Aku mau naik Monas, tidak ada uang, harus dibayar. Saya katakan, ya Allah, apakah mungkin sebelum ajal menjemputku, aku bangun lebih besar dari itu? Sekarang kita konstruksi sudah 90%. Dan insya Allah Pak Iskandar, seingat saya tidak ada proposal saya bawa ke Bapak. Jadi kalau ada bawa proposal kecuali Wahda, itu tidak baik. Hinakan umat. Yang bagus yang kata Ustaz nih, kata Wahda, kata Pak Iskandar, Pak Sarul, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Benar Ustaz?
Atau ada perubahan? Benar. Kita harus kerja. Kita harus kerja. Ini insya Allah kami katakan arsiteknya buat lebih mewah daripada hotel. Karena itu rumah Allah. Dan aku berdoa, ya Allah beri aku kekuatan. Moga-moga saya tidak mengetik proposal. Karena tahu nggak akibatnya itu proposal. Itu dahsyat, mematikan itu proposal. Mematikan itu meminta-minta. Begitu diberikan di kepalanya, kapan lagi saya buat proposal dan siapa lagi saya temui. Itu membunuh karakter kalau ada orang bawa proposal. Dan itu ilmunya ilmu sederhana. Hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tuhan itu ada, tidak pernah ketemu. Aku sholat karena Allah, tidak ada yang lain. Bukan karena gubernur, bukan karena pemimpin atau seterusnya. Hakul yakin, yakin bahwa doaku insya Allah diijabah. Tapi jangan serakah berdoa. Yang saya tahu, tolong nasihati saya. Aku bukan orang sempurna, aku bukan orang hebat. Mendoa yang saya pernah lakukan, berdoa di Hajar Aswad. Ya Allah, berikan aku SPBU. Berikan aku ada kegiatan 32 miliar. Aku ingat doa saya. Ya Allah, berikan tambah nikel. Ada lagi doa, 4 saya dapat. Pulang 2 bulan semua diijabah. Tapi kalau Bapak berdoa, mungkin saya salah. Tolong kita berbeda pandangan. Ya Allah, berikan aku rezeki sebanyak-banyaknya. Jadi lo mun rawahda, ku ikut dari. Tapi diijabah, tapi dikatakan wahda. Ya Allah, berikan aku sebanyak-banyaknya seluruh Indonesia, selesai, game over. Dengan menumpaman ini tahu. Jadi berdoa yang saya pahami, ini aku bekerja ini saya berdoa, ya Allah. Dan kalau mau jadi, pasti jadi, kumpayaku jadi. Jadi cuma berdoa tidak yakin. Nah, terima pengalatal dia terima. Asal maju bundu. Pernah aku coba, tapi sekarang nggak mau lagi. Ada titian di Sulawesi Tenggara. Hitungan pasti aku jatuh kalau menyeberang. Aku coba, aku yakin Allah menyelamatkan saya kalau jalan. Aku jalan di atas kayu kecil, menyeberang, yang lain tidak ada ikut. Langsung lewat sungai semua. Kenapa? Dia tidak yakin, makanya miskin kamu karena kamu tidak yakin masa depanmu cerah. Itu sederhana, ilmu dasar di Wahdah. Ada juga mengaji, ini cerita. Dia mengaji, menyeberang sungai tiap hari. Begitu selesai mengaji, hujan deras, banjir, gurunya bertanya, "Nak, kamu naik apa?" Dia bilang, ya mungkin saya tidak, karena selalu banjir saya tidak mengaji lagi 1 bulan, 3 bulan selama musim hujan. Nah, baca basmalah, Al-Ikhlas, baca, insya Allah kamu bisa diselamatkan. Anak kecil tidak ada pikirannya macam-macam, dia tidak ngerti itu tenggelam, dia tidak ngerti itu mati. Jalan lancar 3 bulan, jalan di atas air. Gurunya bertanya, kau naik apa nak? Perahu apa? Enggak, aku jalan di atas air. Apa kau baca? Yang diajarkan guru. Akhirnya dia datang melihat, dia baca juga. Nyemplung, hilang gurunya. Ada di ujung. Apa hikmah di balik itu? Bapak ajarkan doa, tapi Bapak tidak yakin doa itu diijabah. Di situ masalah besarnya. Ada orang berdoa kebal karena dia yakin bahwa dia bulat yakin bahwa aku kebal. Berdoa mau jalan, dia jalan. Yang aku pahami, karena aku paling senang diskusi dengan ustaz. Senang banget berdua kalau ada di ustaz. Kemarin yang di Jember, Mamun Subair, kemudian ada yang di Jember itu ustaz-ustaz Baha yang Gontor. Aku senang mendengar, kenapa kebaikan diajari doa, aku praktekkan. Begitu dibaca teman saya, beda, dia tidak berhasil. Kenapa? Seperti dia baca Pancasila. Pancasila 1. Wadah apa sih artinya? Persatuan ya.
Berarti ini sila ketiga ini dari Pancasila ini, wahda. Bapak Ibu, yang aku pahami spiritualnya, yang masih hidup, masih muda, ibunya masih hidup, itu adalah wakil Allah di bumi. Muliakan, muliakan, muliakan. Kalau ibunya tersenyum tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan cahaya dunia, apalagi akhir yang saya tahu. Buat tersenyum, tapi hatinya ibu tersenyum. Kami jujur, aku buka spiritual. Kenapa kami ditakdirkan menteri? Aku dari sekolah SMP, tiba-tiba kelas 2 pulang, aku lapar. Tapi makanan kurang karena saya 12 bersaudara. Nak, kamu sabar. Insya Allah kamu nanti jadi menteri. Aku di tangga didoakan. Hati kecil saya mengatakan mungkin mantri, tapi saya tidak mau tolak seorang ibu mantri yang sunti-sunti itu. Itu di tangga. Dan ayah saya pesannya sederhana, bukan ustaz, beliau TNI, jangan makan barang haram. Haknya orang lain jangan pernah kuambil. Dan itu mengantar kami berdiri di depan Bapak Ibu. 2 pesan itu. Jangan makan haknya orang lain. Jangan kamu solimi anak yatim. Yang anak yatim, kaum duafa, orang miskin, janda umur 60 ke atas. Kalau yang 50 ke bawah akan masih ada prospek. Udah yang 60. Bapak Ibu, mimpi yang terakhir sudah. Oh iya ya, menunggu, suruh nunggu. Ini kita bicara dunia akhirat. Dia yang datang ini seluruh Indonesia. Ada di menunggu seluruh Indonesia datang, perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dia tidak sempurna dia bilang diskusi kita kalau saya tidak hadir. Oke, acaranya di Makassar. Karena saya harus ke sana. Bapak Ibu semua, Pak Ustaz, ini ada mimpi besar kita. Ini negara, atas nama negara. Ini kita akan hilirisasi. Kita akan hilirisasi. Semua sumber daya alam kita, sektor pertanian kita hilirisasi. Ada anggaran 371 triliun itu kita hilirisasi. Contoh, satu saja contoh aku kasih, kelapa. Tadi di Selayar, kami datang Selayar, kelapa itu kalau kita olah, ini kita olah, tadi tanam kelapa ini kita olah, itu 100 kali lipat. Ini kita jual biasanya ini 1.000 rupiah. Sekarang ada pergeseran, ini ada rezeki dari langit, dari Allah. Ada pergeseran makan Eropa dan China, Pakistan, dari susu kambing, susu sapi ke coconut milk, susu kelapa, VCO, dan itu 100 kali lipat. Ini ekspor kita sekarang 24 triliun. Kalau ini diolah semua, VCO itu kita lihat 24 triliun kita ekspor. Kalau kali 100 itu 2.400 triliun. Tapi itu harus kerja keras. Yang kedua, baru kelapa. Air kelapa tadi aku minum. Aku minum tuh air kelapa, harganya 40.000. Dan itu dari Thailand, Vietnam. Air kelapanya Indonesia 16 miliar biji. Ini hitungannya. Air kelapa 16 miliar biji butir kali 40 rupiah, 40.000. Itu 2.400 triliun. Kelapa saja itu hampir 5.000 triliun, 1,5 APBN. Harus cerdas, mindset. Change your mindset, you can change the world. Apalagi Sulawesi Selatan, apalagi Indonesia kecil. Kalau Wadah bergerak semua, tahu nggak? Kalau Wadah berapa 100.000 yang nonton, mempengaruhi dalam kebaikan. Tanam kelapa, tanam bibit, ini gratis dari pemerintah. Kalau Wadah punya lahan, daftar melalui Ustaz Soca, 2 hektar, 1 hektar, tanam.
Mau kiamat tanam 1 biji. Itu kata Ustaz, kata Wahdah, tanam 1 biji. Ini pahalanya kita dapat. Belum tentu berbuah. Apalagi kiamat belum datang. Masih lama. Tanam, masih bisa tumbuh kelapa kita. Ini coba kelapa. Ini kita sudah bangun di Maluku Utara. Ini coconut mill, kita ekspor ke China. 2 minggu lalu kita ekspor. Tahu harganya kelapa di sana, Pak? 30.000 per biji. 30.000 per biji. Dubesnya dia bilang 30.000 per biji. Kalau kita hilirisasi, CPO kita hilirisasi, kelapa kita hilirisasi, geger ini dunia. Kenapa? Dia menganggur pabrik-pabriknya yang sudah dibangun. Benar Bapak Ibu? Itulah mimpi Bapak Presiden. Ini CPO yang pegang dunia, 60% Indonesia. Kalau kita hentikan 26 juta ton kita ekspor, kita hentikan hilirisasi jadi mentega, margarin, hilirisasi tadi, mana tadi? Sabun. Jadi sabun kelapa itu. Jadi sabun, selayar. Kalau ini kita hilirisasi semua, itu pergerakan uang. Ini pergerakan ini. Produk sawit. Sawit kita kuasai dunia. Kopi, kakao, kelapa nomor 1 dunia. Jangan biarkan kita ekspor bahan mentah. Ini coba. Ini sabun dari kelapa, sehat. Dan ini orang Selayar yang buat. Ini orang Indonesia. Ngapain yang buat negara lain Bapak konsumsi? Wadah, tapi produknya dari jauh-jauh. Itu bukan asli itu, wadah palsu sebagian. Benar? Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ayo bergerak bersama-sama sebelum ajal menjemput kita. Kita mati nanti, yang kita tinggalkan adalah legacy. Yang kita tinggalkan adalah memperpanjang umur yang saya tahu dari Ustaz. Jangan kira kalau Bapak ceramah aku tidak perhatikan. Aku perhatikan satu demi satu. Yang untuk memperpanjang umur adalah maksudnya bangun masjid banyak, bangun jalan banyak, tanam kelapa sebanyak-banyaknya. Itu memperpanjang. Bapak sudah meninggal, tapi masih berlanjut itu amal ibadahnya. Betul? Bisa? Cedekmu pesat dan nanti ke mata ko nama bicara telak tau na. Bapak Ibu sekalian, Ustaz Soca kirim nanti 10.000 dari Ibu Wagub, 5.000, 15.000 Al-Quran untuk teman-teman Wahdah. Ya kok kurangi, ya kok kurangi ilmu ki. Bapak Ibu sekalian, minta maaf kalau ada kata saya yang salah. Saya yakin dosa aku juga banyak. Saya yakin saya bukan orang sempurna, tapi mana tahu ada kebaikan yang saya bisa sampaikan untuk kita semua. Saya mau sampaikan, saya tidak mau membagi kebahagiaan sendiri. Tapi sekali lagi, kalau saudara-saudara Wahdah, aku tahu moralnya bagus, integritasnya bagus, tidak diragukan. Bapak yang isi ini pembangunan. Jangan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Aku tuh jealous, aku iri. Kalau itu lagi menghadap. Ada ekspor impor, tidak ada Wahdah. Mana Wahdah? Cuma 1. Palingan itu pun tidak ada lagi muncul. Pak Tamsil dulu ada ekspor impor, tidak ada lagi sekarang muncul karena beliau urus sekolah. Ini ekspor impor semua mendirikan ini. Ada nggak konglomeratnya Wahdah? Pak Tamsil, ayo bangun pabrik kelapa. Pabrik apa? Udah ada tanaman, ada bimbingan. Bapak tinggal tunjuk tanah dan begini. Jadi itu. Aku yang tanam. Udah begini baru tunjuk tanahnya. Ini tanah asal, jangan tanahnya orang ditunjuk. Masalah itu. Ini tidak mungkin Wahdah mau tunjuk tanahnya orang, nggak mungkin. Mana dirjen? Ada dirjen ikut. Oh sudah, Ustaz Soca aja. Tolong Ustaz Soca, 1 pintu. Ada 2 hektar, 1 hektar kita tanami kelapa. Di mana? Masukkan ke sana. Sudah di sana. Hati-hati ya, jangan hutan negara di borgol gitu. Makasih saudaraku, sahabatku. Minta maaf saya kalau ada hilaf.
Aku bukan manusia lebih, aku bukan manusia hebat, tapi kami ingin berbuat untuk umat dan bangsa yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kesediaan untuk Bapak Menteri tetap berada di panggung dan bisa berfoto bersama dengan asatizah. Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa untuk maju, untuk berjuang. Baik, kamera dari atas panggung. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa. Karena Allah bersamaku dan juga Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk berdiri untuk berfoto bersama dengan Kita Bapak berdiri Menteri. dan berfoto bersama dengan Bapak Menteri. Iya. Kamera kita akan ambil gambar, kita akan ambil dari depan. Iya. Silakan Bapak para peserta untuk berdiri untuk berfoto bersama dengan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Ya, kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh tangan di kepal? Tangan di kepal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Takbir. 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 Statement bilang dengan bismillah buka Mukernas. Terima kasih kami Oke, ucapkan 18. kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta rombongan atas kehadirannya dalam pembukaan Mukernas ke-18 Wahda Islam. Ke-18 ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Mukernas ke-18 Wahda Islamiyah kami buka. Allahu Akbar. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Iya. Kami persilahkan kepada peserta untuk break dulu melaksanakan sholat duhur secara berjamaah dan makan siang. Insya Allah kita akan kembali di arena Mukernas ini, lanjutan dari pembukaan Mukernas kita di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan tempat atau arena Mukernas Wahda Islamiyah. Karena di akhir acara nanti akan ada door prize yang menunggu 2 tiket umroh gratis bagi peserta yang beruntung. Iya. Jadi jangan sampai meninggalkan arena Silanas dan Mukernas Wahda Islamiyah. Iya. Silahkan bagi peserta yang ingin makan siang, silahkan mengunjungi tenan-tenan yang sudah panitia siapkan di arena Mukernas. Door prize masih banyak yang menunggu untuk semua kita bagikan hari ini, ya. Jangan pulang sebelum mendapatkan door prize atau bingkisan dari para sponsor kita. Yang mau beli makanan silakan, panitia menyiapkan tenan, ya, food untuk para peserta yang ingin menikmati jajan di arena Mukernas.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta rombongan yang telah hadir membuka acara Mukernas ke-18 Wahda Islamiyah tahun 2025. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk Bapak Menteri Pertanian beserta rombongan atas kehadirannya. Sekali lagi kami berbahagia dan sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Pertanian dan beserta rombongan. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam mengemban amanah sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Bukan jalan yang lurus dan mulus, bertabur duri tajam dan batu cadas. Karena dakwah itu indah hasilnya, namun butuh hati kita bersama berkolaborasi. Baik asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon bantuan bagi pemilik kendaraan mobil DP 1132CR. Mobil dengan nomor kendaraan DP 1132CR untuk bisa memindahkan kendaraannya. Tolong bantuan kepada pemilik mobil dengan nomor kendaraan DP 1132CR. DP 1132CR untuk memindahkan kendaraannya, menghalangi kendaraan keluar. Ya, informasi bahagia dari BSI insya Allah akan memberikan 10 tabungan emas senilai 1 juta untuk yang offline di asrama haji. Nanti diundi door prize-nya insya Allah. Makasih untuk BSI. Barakallahu fikum. Tes. Ya, dihimbau kepada seluruh peserta untuk tetap menerapkan lisa darah apik ya. Lihat sampah, ambil tidak rapi dan rapikan. Oh, salah ya. Lisa, ambil tidak rapi, rapikan. Lisa darah apik, iya. Saya kan orang sidrap juga. Jadi ini Pak Dewa. Ya, kita belum sholat. Siap. Saya berfoto dengan Pak Dewa kita di situ. Sidrap. Tadi. Biasa di Nacari Tenggi anggota. Oh, iya. Siap. Satu rombongan sidrap. 1, 2, 18. Kenapa Pak Kabit Pak Kadis 018. Kita kirim Dari kemana? Sudah ke sini? kemarin sore. Mau bersama apa? Tidak dari kemungkinan kemarin. Golkar atau di Gerindra? P3 saya. Oh, P3. Saya enggak ikuti. Kita di PKS. Di PKS. Iya. PKS kita aja. Lain dia ada juga, kayaknya di kosong lain Ahmad yang Malulu Mobil itu dia tuh. Iya. Kita di Padu. Padu Kota. Iya. Saya bantu di SMP. Terlancar. 0851. Di sini juga. Karena lama dia.
sih betul mau pakai kajian dengan sesuai uang. Iya tadi malam. Terus menurut hadis ini. Semapanya nih di desa. Semia. Ada tadi malam sampai tadi malam hadis ini. Ayo kita sholat dulu, minum dulu. Tidak sempat minum tadi. Assalamualaikum. Tempat. Iya, terima kasih banyak Ananda. Terima kasih banyak Ananda. Tadi melihat lagi. Iya, jadi Pak, iya Pak Menteri bilang tadi, kalau 5.000 mungkin sudah dicetak, tidak betul. Jadi yang 10.000 nanti dicetak di Wahda aja. Kan kita punya, iya, kan kita punya pusat Al-Quran. Iya, iya, besar di Indonesia Timur. Iya, iya. Jadi, iya, kalau kalian bilang, tadi Pak Menteri bilang, iya, itu yang dari sudah, tapi yang bisa dicetak.
paling terbaik ini. Pokoknya saya rekomendasikan di Ukhuwah Catering. Cordova Superstore hadir sebagai penyedia utama dalam menemukan kurma berkualitas terbaik di Kota Makassar. Di sini, kami menyajikan koleksi kurma terbaik dari seluruh penjuru dunia. Kami menawarkan kurma premium yang memenuhi standar kualitas terbaik. Dan kami memahami betapa pentingnya kualitas kurma untuk Anda. Itulah mengapa Cordova Superstore selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kunjungi Cordova Superstore sekarang, serta rasakan keberkahan dan kelezatan kurma terbaik di Kota Makassar. LJR, Aloy Syari, brand muslim terpercaya sejak tahun 2012. Kami telah memiliki 9 cabang, memastikan setiap desain kami selalu memenuhi harapan setiap pelanggan. Pada 20 Februari tahun 2025, kami hadir kembali dengan semangat baru melalui LJR, Aloy Syari, siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Dapatkan produk LJA di cabang terdekat Anda. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس حبيب حبيب Time cannot erase the trees stand tall with arms spread wide, as if in prayer they bow with pride. Kesehatan adalah prioritas utama. Apotek Wahdah hadir dengan layanan terbaik. Dengan layanan ramah, pintar, dan baik hati, kami melayani Anda seperti keluarga. Jika Anda sedang sakit, di luar sedang hujan, tidak sempat datang ke apotek, kami siap mengantar pesanan obat Anda dengan Apotek Wahdah Delivery. Obat akan sampai di rumah Anda dengan cepat dan aman. Apotek Wahdah memiliki 5 cabang, yaitu di Agesin, BTP, Antang, Dengpata, dan Maros. Apotek Wahdah melayani seperti keluarga. Segera dibuka. Apotek Wahdah cabang Manggarai Tigo, Nipa-Nipa, dan Parpar. Di dunia distribusi farmasi, kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Mitra Berkah Farmasi hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Dengan sistem manajemen stok modern dan standar mutu tinggi, kami memastikan setiap produk sampai dengan kualitas terbaik. Tidak hanya menyediakan produk farmasi, kami juga menyediakan alat kesehatan, kurma, produk herbal dan produk dari PT Usaha. FDF Mitra Berkah Farmasi, distribusi cepat, tepat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi kerakyatan lebih sesuai dengan konsep Islam yang menekankan pentingnya pemerataan dan kesejahteraan bersama. Walaupun dalam Islam boleh ada di antara kita yang menjadi kaya atau lebih makmur dengan cara-cara yang halal dan tidak melupakan hak orang miskin serta hak-hak umum lainnya. Dan di negeri kita, sejak awal upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan ini telah dirintis oleh para pendiri bangsa. Ada Bung Hatta yang sangat terkenal dengan konsep ini dan juga oleh kakek dan ayahanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang Presiden ke-8 kita sangat menggalakkan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan Indonesia emas yang berkemakmuran secara merata di seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu pula Wahdah Islamiyah sejak beberapa tahun lalu menggalakkan upaya pendirian koperasi dan saat ini kita telah memiliki banyak koperasi di seluruh Indonesia. Salah satu koperasi utama Wahdah Islamiyah adalah Koperasi Abu Bakar, Koperasi Amanah Bersatu dan
Karena itu kepada seluruh anggota, simpatisan dan keluarga besar Wahda Islamiyah, mari berbondong-bondong bergabung pada Koperasi Abu Bakar ini untuk kita sama-sama memberikan kontribusi yang lebih nyata, lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi kerakyatan di negeri kita tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPTM, pelatihan alat berat terakreditasi dan bersertifikat, pertama dan terlama di Sulawesi. Lebih dari 50.000 alumni tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara dan sebagian besar sudah bekerja di perusahaan besar. LPTM memiliki 2 tempat lokasi, LPTM Makassar dan LPTM Goa. LPTM menyelenggarakan pelatihan operator ekskavator, dump truck 10 dan 6 roda, tram, forklift, teknik las kapal, dan listrik, mekanik alat berat dan otomotif, serta pembinaan K3 dengan lisensi SIO nasional. Ingin seperti alumni kami yang sudah bekerja di pertambangan? Yuk, ikut pelatihan di LPTM. Terima kasih kepada Wahda Travel yang telah memberikan saya hadiah umroh yang sangat berharga buat saya, karena barusan saya mau menginjakkan kaki ke tanah suci. Terima kasihlah sekali lagi saya ucapkan kepada Wahda Travel yang memberikan saya hadiah yang sangat besar. Air sehat sejuta manfaat. Wisata iman, hebat. Wisata iman sesuai sunnah, insya Allah. Wisata iman berkah. Sangat peduli dengan jamaah. Fisdat Corp, Technology for Humanity. Solusi jaringan, teknologi digital, servis, aplikasi web dan mobile. Butuh internet cepat dan stabil untuk bisnis Anda? Kami siap membantu Anda memasang jaringan fiber optik sebagai backbone untuk proyek atau perusahaan Anda. Dengan pengalaman kami, Anda bisa mengandalkan koneksi internet yang berkualitas. Solusi IT untuk bisnis Anda. Dari pemilihan perangkat keras yang tepat hingga instalasi jaringan yang andal, kami menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk menunjang operasional bisnis Anda. Tim kami siap memberikan layanan konsultasi dan pemeliharaan untuk memastikan perangkat dan jaringan Anda selalu optimal. Solusi kami selain efisien juga berkelanjutan, sehingga kualitas bisnis dan usaha Anda dapat tetap terjaga. Kami telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, BUMN, pendidikan, dan perusahaan swasta. Layanan kami telah menjangkau beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Paling terbaik. Pokoknya saya rekomendasikan di Ukhuwah Catering. Cordova Superstore hadir sebagai penyedia utama dalam menemukan kurma berkualitas terbaik di Kota Makassar. Di sini, kami menyajikan koleksi kurma terbaik dari seluruh penjuru dunia. Kami menawarkan kurma premium yang memenuhi standar kualitas terbaik. Dan kami memahami betapa pentingnya kualitas kurma untuk Anda. Itulah mengapa Cordova Superstore selalu berusaha memberikan yang terbaik.
Kunjungi Cordova Superstore sekarang. Serta rasakan keberkahan dan kelezatan kurma terbaik di kota Makassar. RJA Aloy Syari, brand muslim terpercaya sejak tahun 2012. Kami telah memiliki 9 cabang, memastikan setiap desain kami selalu memenuhi harapan setiap pelanggan. Pada 20 Februari tahun 2025, kami hadir kembali dengan semangat baru melalui RJA Aloy Syari, siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Dapatkan produk RJA di cabang terdekat Anda. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس Carve the earth with grace. They tell stories that time cannot erase. The trees stand tall with arms spread wide, as if in prayer they bow with pride. Kesehatan adalah prioritas utama. Apotek Wahdah hadir dengan layanan terbaik. Dengan layanan ramah, pintar, dan baik hati, kami melayani Anda seperti keluarga. Jika Anda sedang sakit, di luar sedang hujan, tidak sempat datang ke apotek, kami siap mengantar pesanan obat Anda dengan Apotek Wahdah Delivery. Obat akan sampai di rumah Anda dengan cepat dan aman. Apotek Wahdah memiliki 5 cabang, yaitu di Adesil, BTP, Antang, Dengtata, dan Maros. Apotek Wahdah melayani seperti keluarga. Segera dibuka. Apotek Wahdah cabang Manggarupi Goa, Nipa-Nipa, dan Parepare. Di dunia distribusi farmasi, kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Mitra Berkah Farmasi hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Dengan sistem manajemen stok modern dan standar mutu tinggi, kami memastikan setiap produk sampai dengan kualitas terbaik. Tidak hanya menyediakan produk farmasi, kami juga menyediakan alat kesehatan, kurma, produk herbal dan produk dari PT Usama. PBF Mitra Berkah Farmasi, distribusi cepat, tepat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi kerakyatan lebih sesuai dengan konsep Islam yang menekankan pentingnya pemerataan dan kesejahteraan bersama. Walaupun dalam Islam boleh ada di antara kita yang menjadi kaya atau lebih makmur dengan cara-cara yang halal dan tidak melupakan hak orang miskin serta hak-hak umum lainnya. Dan di negeri kita, ke awal upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan ini telah dirintis oleh para pendiri bangsa. Ada Bung Hatta yang sangat terkenal dengan konsep ini dan juga oleh kakek dan ayahanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekarang Presiden ke-8 kita sangat menggalakkan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan Indonesia emas yang berkemakmuran secara merata di seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu pula Wahdah Islamiyah sejak beberapa tahun lalu menggalakkan upaya pendirian koperasi dan saat ini kita telah memiliki banyak koperasi di seluruh Indonesia. Salah satu koperasi utama Wahdah Islamiyah adalah koperasi amanah, bersatu, dan karena itu pada seluruh anggota, simpatisan dan keluarga besar Wahdah Islamiyah, mari berbondong-bondong bergabung pada koperasi Abu Bakar ini untuk kita sama-sama memberikan kontribusi yang lebih nyata, lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi kerakyatan di negeri kita tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPTM, pelatihan alat berat terakreditasi dan bersertifikat, pertama dan terlama di Sulawesi. Lebih dari 50.000 alumni tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara dan sebagian besar sudah bekerja di perusahaan besar. LPTM memiliki 2 tempat lokasi, LPTM Makassar dan LPTM Goa. LPTM menyelenggarakan pelatihan operator ekskavator, dump truck 10 dan 6 roda, tram, forklift, teknik las kapal, dan listrik, mekanik alat berat dan otomotif, serta pembinaan K3 dengan lisensi SIO nasional. Ingin seperti alumni kami yang sudah bekerja di pertambangan? Yuk, ikut pelatihan di LPTM.
Terima kasih kepada Wahda Travel yang telah memberikan saya hadiah umroh yang sangat berharga buat saya, karena barusan saya mau menginjakkan kaki ke tanah suci. Terima kasihlah sekali lagi saya ucapkan kepada Wahda Travel yang memberikan saya hadiah yang sangat besar. Air sehat sejuta manfaat. Wisata iman, hebat. Kan wisata iman sesuai sunnah, insya Allah. Wisata iman berkah. Sangat peduli dengan jamaah. Fisdat Corp, Technology for Humanity. Solusi jaringan, teknologi digital, servis, aplikasi web dan mobile. Butuh internet cepat dan stabil untuk bisnis Anda? Kami siap membantu Anda. Memasang jaringan fiber optik sebagai backbone untuk proyek atau perusahaan Anda. Dengan pengalaman kami, Anda bisa mengandalkan koneksi internet yang berkualitas. Solusi IT untuk bisnis Anda. Dari pemilihan perangkat keras yang tepat hingga instalasi jaringan yang andal, kami menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk menunjang operasional bisnis Anda. Tim kami siap memberikan layanan konsultasi dan pemeliharaan untuk memastikan perangkat dan jaringan Anda selalu optimal. Solusi kami selain efisien juga berkelanjutan, sehingga kualitas bisnis dan usaha Anda dapat tetap terjaga. Kami telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, BUMN, pendidikan, dan perusahaan swasta. Layanan kami telah menjangkau beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Paling terbaik pokoknya saya rekomendasikan di Ukhuwah Catering. Cordova Superstore hadir sebagai penyedia utama dalam menemukan kurma berkualitas terbaik di Kota Makassar. Di sini, kami menyajikan koleksi kurma terbaik dari seluruh penjuru dunia. Kami menawarkan kurma premium yang memenuhi standar kualitas terbaik. Dan kami memahami betapa pentingnya kualitas kurma untuk Anda. Itulah mengapa Cordova Superstore selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kunjungi Cordova Superstore sekarang, serta rasakan keberkahan dan kelezatan kurma terbaik di Kota Makassar. RJL, Aloy Syari, brand muslim terpercaya sejak tahun 2012. Kami telah memiliki 9 cabang, memastikan setiap desain kami selalu memenuhi harapan setiap pelanggan. Pada 20 Februari tahun 2025, kami hadir kembali dengan semangat baru melalui RJA, Aloy Syari, siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Dapatkan produk RJA di cabang terdekat Anda. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال خط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس
They tell stories that time cannot erase. The trees stand tall with arms spread wide, as if in prayer they bow with blood. Kesehatan adalah prioritas utama. Apotek Wahdah hadir dengan layanan terbaik. Dengan layanan ramah, pintar, dan baik hati, kami melayani Anda seperti keluarga. Jika Anda sedang sakit, di luar sedang hujan, tidak sempat datang ke apotek, kami siap mengantar pesanan obat Anda dengan Apotek Wahdah Delivery. Obat akan sampai di rumah Anda dengan cepat dan aman. Apotek Wahdah memiliki 5 cabang, yaitu di Abesin, BTP, Antang, Dengtata, dan Maros. Apotek Wahdah melayani seperti keluarga. Segera dibuka. Apotek Wahdah cabang Manggarai Goa, Nipa-Nipa, dan Parpar. Di dunia distribusi farmasi, kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Mitra Berkah Farmasi hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Dengan sistem manajemen stok modern dan standar mutu tinggi, kami memastikan setiap produk sampai dengan kualitas terbaik. Tidak hanya menyediakan produk farmasi, kami juga menyediakan alat kesehatan, kurma, produk herbal dan produk dari PT Usama. PBF Mitra Berkah Farmasi, distribusi cepat, tepat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi kerakyatan lebih sesuai dengan konsep Islam yang menekankan pentingnya pemerataan dan kesejahteraan bersama. Walaupun dalam Islam boleh ada di antara kita yang menjadi kaya atau lebih makmur dengan cara-cara yang halal dan tidak melupakan hak orang miskin serta hak-hak umum lainnya. Dan di negeri kita, sejak awal upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan ini telah dirintis oleh para pendiri bangsa. Ada Bung Hatta yang sangat terkenal dengan konsep ini dan juga oleh kakek dan ayahanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang Presiden ke-8 kita sangat menggalakkan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan Indonesia emas yang berkemakmuran secara merata di seluruh bangsa Indonesia. Begitu pula Wahdah Islamiyah sejak beberapa tahun lalu menggalakkan upaya pendirian koperasi dan saat ini kita telah memiliki banyak koperasi di seluruh Indonesia. Salah satu koperasi utama Wahdah Islamiyah adalah Koperasi Abu Bakar, Koperasi Amanah Bersatu dan karena itu pada seluruh anggota, simpatisan dan keluarga besar Wahdah Islamiyah, mari berbondong-bondong bergabung pada Koperasi Abu Bakar ini untuk kita sama-sama memberikan kontribusi yang lebih nyata, lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi kerakyatan di negeri kita tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPTM, pelatihan alat berat terakreditasi dan bersertifikat, pertama dan terlama di Sulawesi. Lebih dari 50.000 alumni tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara dan sebagian besar sudah bekerja di perusahaan besar. LPTM memiliki 2 tempat lokasi, LPTM Makassar dan LPTM Goa. LPTM menyelenggarakan pelatihan operator ekskavator, dump truck 10 dan 6 roda, tram, forklift, teknik las kapal, dan listrik, mekanik alat berat dan otomotif, serta pembinaan K3 dengan lisensi nasional. Seperti alumni kami yang sudah bekerja di pertambangan. Yuk, ikut pelatihan di LPTM. Terima kasih kepada Wahdah Travel yang telah memberikan saya hadiah umroh yang sangat sangat berharga buat saya karena barusan saya menginjakkan kaki ke tanah suci. Terima kasihlah sekali lagi saya ucapkan kepada Wahdah Travel yang memberikan saya hadiah yang sangat besar. Air sehat sejuta manfaat. Bisa Pak Iman, hebat. Kami Pak Iman sesuai sunnah, insya Allah. Bisa Pak Iman, berkah. Sangat peduli dengan jamaah. Cek.
Fizzat Corp, Technology for Humanity. Solusi jaringan, teknologi digital, servis, aplikasi web dan mobile. Butuh internet cepat dan stabil untuk bisnis Anda? Kami siap membantu Anda memasang jaringan fiber optik sebagai backbone untuk proyek atau perusahaan Anda. Dengan pengalaman kami, Anda bisa mengandalkan koneksi internet yang berkualitas. Solusi IT untuk bisnis Anda. Dari pemilihan perangkat keras yang tepat hingga instalasi jaringan yang andal, kami menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk menunjang operasional bisnis Anda. Tim kami siap memberikan layanan konsultasi dan pemeliharaan untuk memastikan perangkat dan jaringan Anda selalu optimal. Solusi kami selain efisien juga berkelanjutan, sehingga kualitas bisnis dan usaha Anda dapat tetap terjaga. Kami telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, BUMN, pendidikan, dan perusahaan swasta. Layanan kami telah menjangkau beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
kemakmuran secara merata di seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu pula Wahda Islamiyah yang beberapa tahun lalu menggalakkan upaya pendirian koperasi, dan saat ini kita telah memiliki banyak koperasi di seluruh Indonesia. Salah satu koperasi utama Wahda Islamiyah adalah Koperasi Abu Bakar, Koperasi Amanah Bersatu dan Berkah. Karena itu pada seluruh anggota, simpatisan dan keluarga besar Wahda Islamiyah, mari berbondong-bondong bergabung pada Koperasi Abu Bakar ini untuk kita sama-sama memberikan kontribusi yang lebih nyata, lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi kerakyatan di negeri kita tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPTM, pelatihan alat berat terakreditasi dan bersertifikat pertama dan terlama di Sulawesi. Lebih dari 50.000 alumni tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara, dan sebagian besar sudah bekerja di perusahaan besar. LPTM memiliki 2 tempat lokasi, LPTM Makassar dan LPTM Goa. LPTM menyelenggarakan pelatihan operator ekskavator, dump truck 10 dan 6 roda, kren, forklift, teknik las kapal, dan listrik, mekanik alat berat dan otomotif, serta pembinaan K3 dengan lisensi SIO nasional. Ingin seperti alumni kami yang sudah bekerja di pertambangan? Yuk, ikut pelatihan di LPTM. Terima kasih kepada Wahda Travel yang telah memberikan saya hadiah umroh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah asatizah wal ustazat dan ikhwan serta akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta seluruh peserta Silatnas Wahda Islamiyah 2025 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebelum saya melanjutkan untuk menyerahkan estafet panduan acara kedua rekan saya di siang hari ini, asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk merapikan majelisnya kembali. Dan seperti yang kami janjikan bahwa ada 2 undian door prize berupa 2 tiket umroh yang diberikan oleh 2 sponsor utama kami. Ada Wahda Islamic Travel untuk 1 tiket umroh gratis dan dari Wisata Iman Tour and Travel. Luar biasa sponsor kita hari ini ya. Masya Allah, luar biasa untuk kedua sponsor kita yang akan memberikan 2 tiket gratis umroh bagi pemenang yang terpilih. Dan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, pemenangnya kita ambil akan diundi dari link pendaftaran yang sudah kita lakukan. Betul sekali. Dan operator di sana sudah standby akan mengundi nomor-nomor yang telah kita daftari tadi. Iya, tapi sebentar di akhir acara. Betul sekali. Maka dari itu para ustadz sekalian yang masih ada di luar atau ada teman kita, teman halakoh kita yang masih di luar, mari kita kontak nomornya untuk memanggil masuk ke ruangan ini. Iya, di sisi kiri masih sangat kosong, Ustadz Zul. Benar. Dan di sisi kanan saya juga masih lowong, mungkin masih sementara istirahat dan makan siang juga. Tetapi yang terpenting adalah pada saat pengundian dari nomor telepon dan nama yang akan kita sebutkan nanti di akhir acara. Betul. Itu orangnya harus ada. Betul. Iya, baik itu di Zoom ataupun mungkin di salah satu dari peserta offline kita. Jadi harus standby ya, Kandasul? Benar. Betul. Dan sambil menunggu asatizah yang lain dan seluruh peserta yang lainnya, kami akan mengundi 10 pendaftar tercepat yang offline ini. Ya. Jadi tadi asatizah semua yang masuk ke sini sudah mengambil ada kupon ya? Kupon undian. Kupon, betul. Iya, ada kupon undian dan panitia sudah mengambil 10 peserta tercepat. Iya. Jadi akan ada urutan tapi ini belum kupon umroh ya? Belum. Ini door prize yang ada di lokasi kita. Iya, betul. Berupa produk ataupun yang sejenisnya. Iya. Maka kami akan sebutkan nomor undiannya. Bagi asatizah yang nomor undiannya tersebut, silahkan langsung melaporkan diri ke panitia divisi acara. Betul. Di sisi kanan saya. Betul. Iya, di situ ada meja. Nanti panitia acara akan mengkonfirmasi dan mendata 10 peserta tercepat yang sudah diambil oleh panitia acara sebelumnya. Ya, sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh peserta Silatnas yang anggota halakonya masih berada di luar, para nakib, para murabi bisa mengingatkan kembali kepada anggota halako untuk mari bergabung ke ruangan ini. Ya, begitupun dengan para ketua SKUO, ketua bidang yang jika melihat para anggota pengurus belum bergabung di tempat kita ini, bisa di sounding lagi di grup kita masing-masing. Baik. Dan akan kami sebutkan 10 peserta tercepat dari undian offline yang ada di Aula Mina di kesempatan siang hari ini. Kami akan sebutkan dengan nomor urut ke-10 terlebih dahulu. Jadi nomor undian yang tersebutkan silahkan melapor ke divisi acara. Berarti ini membawa potongan kuponnya, benar, Kazul ya? Benar. Oke, baik. Untuk nomor urut 10 undian dengan nomor 899. Silakan dicek potongan kuponnya. Iya, 899. Oke, Masya Allah. Ustadz Ahmad Yunus, silakan Ustadz. Ya, luar biasa. Urutan ke-9. Urutan ke-9. Nomor
898. Ada? Oke, Masya Allah. Silakan Sat. Langsung ke panitia acara. Sepertinya ini sudah satu tiket ya. Berurutan. Berarti 899 sampai dengan 891 itu yang tersebut sebagai nomor 1 ini. Itu yang tersebut sebagai 10 sampai kedua. Jadi silahkan melapor ke panitia nomor urut 891 sampai dengan 899. Jadi yang 891 potongan tiket 891 silakan langsung ke panitia. 891, 892 dan seterusnya sampai nomor undian 899. Ya, silakan melapor ke panitia dan peserta tercepat. Peserta tercepat di nomor urut 1 didapatkan oleh peserta dengan nomor undian 391. 391. Mana pemegang potongan kuponnya? 391. Silakan dicek. Silakan untuk melaporkan diri ke divisi acara, nanti mengambil hadiahnya di sana. Bagaimana skrip itu apa namanya? Ada rundownnya. Kalau yang hadiah kecil-kecil. Jadi ini untuk 10 peserta tercepat yang memegang kupon undian. Nomor urut 1 3 dengan nomor kupon undian 391. Kemudian nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 10 mulai dari nomor undian 891, 892, seterusnya berurut sampai 899. Tamsil. Kita kasih 10 menit dulu atau 5 menit untuk masuk ke tamsil. Iya. Warul. Baik, dan insya Allah untuk selanjutnya acara di setelah istirahat ini akan dipandu dengan kedua rekan saya. Asatizah yang masih berada di sekitar area Aula Mina atau asatizah yang sudah berada di dalam ruangan bisa mengingatkan kembali pesertanya atau rombongannya atau satu halakohnya, iya, atau pengurus yang lainnya untuk kembali ke tempat duduk kita yang sebelumnya dan acara akan segera kita lanjutkan. Alhamdulillah, asatizah dan seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Silatnas kita pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa terselenggara dengan sukses dan lancar berkat dukungan dari berbagai sponsor yang sudah membantu kesuksesan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami akan sebutkan untuk para sponsor yang telah membersamai kita dengan berbagai dukungan dan supportnya untuk Silatnas kita pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, dari sponsor utama ada Mitra Berkah Farmasi, distributor kimia dan herbal. Juga ada Apotik Wahda yang melayani seperti keluarga. Juga ada Bin Daud, pusat oleh-oleh haji dan umroh. Ada My Apotik, semakin dekat di hati. Wahda Islamic Travel, yang juga menyiapkan 1 tiket umroh gratis. Koperasi DPP. Ada Wahda Inspirasi Zakat. Dan LPTM, raih peluang kerja cepat di pelatihan alat berat. LPTM Mutu Moral Halal. Dan 1 tiket umroh gratis lagi dari Wisata Iman Tour and Travel. Untuk sponsor berikutnya, juga acara kita disukseskan oleh sponsor kita ada Catering Ukhuwah, Ajak Natanagu,
Manesani Malundra. Juga ada Fisdat Corps, Teknologi for Humanity, ada RJA, LW Syar'i, dan PT Bersatu Bangun Persada, serta Cordova Agency. Ini para sponsor utama dan sponsor platinum kita. Untuk sponsor yang lainnya, tak ketinggalan sponsor yang juga selalu membersamai kita di setiap kegiatan-kegiatan, ada Coto Abah, nikmat dan gurihnya bikin ketagihan. Iya, ada juga Galeri Indonesia, pesona syar'i untuk semua momen. Ada Fatin Kredit, solusi kredit berkah dan syar'i. Tripleka Furniture, furniture Jepara tanpa drama. Ada Endish Cake, teman santai dan teman berbagi. Juga Malikah Bakery, nikmatnya menghangatkan keluarga. Ada Kava Propolis, berkah sejak awal. Juga didukung oleh Ars Jaya, solusi cetak media branding dan promosi Anda. Serta sponsor kita yaitu juga didukung oleh Bank Muamalat. Dan yang terakhir, sponsor kita juga dari Fulbright, Abata Fashion, Lapak Ibu Amdi, Rumah Cantik Mawar, Domami, Randa Az-Zahra Travel, Madinah Catering, Arakaf Snack, Afnan Collection, Akilah Cake and Cookies, Pusat Herbal Oil Al-Mahira, Catering Sabili, Audiafon, Butik Sibgah, dan Ar-Rahma Sukses Berkah. Dan inilah para sponsor-sponsor kita yang telah mendukung dan mensupport kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita memulai acara, mari kita memperbaiki majelis kita kembali dan mengajak ikhwah yang lain, asatizah yang ada di bagian belakang boleh maju ke depan mengisi bangku yang kosong. Iya. Supaya yang baru datang bisa ke bagian kursi. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Master of Ceremony untuk selanjutnya, kepada Al-Ah Alfabean Mahdani dan juga Al-Ah Mansur. Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'd. Pemimpin umum Wahda Islam yang kami muliakan dan seluruh hadirin tamu undangan peserta Silatnas Wahda Islamiyah. Alhamdulillah kita kembali lagi pada siang hari ini, dan kali ini kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari yang terhormat Wakil Ketua DPD RI yang alhamdulillah selalu membersamai kita, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Tamsilin. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita muliakan, kita banggakan pimpinan umum DPD Wahda Islamiyah Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, serta segenap jajaran, Pak Idris Parakasi, dan segenap Wahda asli lainnya. Di sini depan yang kosong nih.
para ulama, asatidz dan seluruh kader yang hadir dari berbagai penjuru negeri, dari berbagai provinsi, kabupaten, para tamu undangan, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian. Ini Pak Haji Sahabudin udah pulang ya? Oh izin, dia nanya saya tidak diundang. Tadi udah ditegaskan oleh Ustaz Zaitun, Anda itu turut mengundang ya. Iya. Saya bilang mirip-mirip posisi kita itu. Saya juga kalaupun tidak diundang, kalau saya tahu datang sendiri. Makanya kalau saya ke daerah, ada acara wahda di daerah ya saya mesti datang. Bahkan tanpa acara pun kira-kira tiba-tiba biasa saya nongol. Iya. Beberapa pekan yang lalu saya ke Luwu, saya bertemu di sana dengan pengurus-pengurus wahda. Iya, di Maluku. Saya malah datang ke sekolahan yang ada di Maluku. Besok saya ke Maluku Utara. Ternate. Iya. Tanggal 17 pagi tiba. Berangkat jam 3 malam. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Menteri Pertanian, banyak hal yang saya kira perlu untuk kita follow up. Karena memang kementerian ini salah satu yang pendanaannya cukup besar dari APBN. Tadi disebut ada 371 triliun untuk hilirisasi. Kalau bisa ini Ikhwah bisa memanfaatkan semua ini secara optimal. Saya juga sudah sampaikan kepada Bupati Luwu Utara. Karena Bupati Luwu Utara ini masih ratusan ribu hektar lahannya itu. Termasuk untuk sawit dan untuk kelapa. Kelapa ini memang jadi primadona sekarang ini. Karena beberapa negara yang disebut tadi itu yang selama ini menggunakan susu, sekarang berubah ya jadi coconut itu. Saya kira tema kita hari ini bersatu berjuang memajukan negeri bukan sekedar slogan musyawarah tahunan. Tema ini syarat dengan muatan pesan mengingatkan kita pada mandat sejarah sekaligus pesan peradaban bahwa dalam rentang perjalanan bangsa ormas Islam selalu hadir sebagai kekuatan umat. Kita bersyukur kita punya pimpinan umum sangat aktif, ya dia bisa menjadi magnet bagi ormas-ormas yang lain, bisa menginisiasi pertemuan-pertemuan yang bisa menghadirkan semua ormas, ya termasuk mempertemukan dengan presiden kita, Presiden Prabowo. Ya, saya turut hadir mewakili Wahdah dalam salah satu pertemuan yang diselenggarakan di Istana. Bahkan Presiden saking senangnya dengan pertemuan ini, dia meminta supaya pertemuan ini diadakan sebulan sekali. Saking semangatnya. Saya bisikin dia waktu dia berdiri, sebulan sekali itu cukup menyibukkan Bapak Presiden itu untuk ini. Kalau bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali udah bagus. Karena lembaga-lembaga negara juga perlu juga ada pertemuan rutin. Di samping sudah ada rapat kabinet yang hampir setiap pekan sekali. Lembaga-lembaga negara juga meminta supaya DPR, MPR, DPD, MK, Komisi Yudisial, KPK supaya kumpul bersama-sama mungkin 3 bulan sekali untuk membantu Presiden mengimplementasikan banyak gebrakan-gebrakannya yang saya kira ini kita melihat banyak harapan-harapan untuk kemajuan umat di bawah kepemimpinan beliau ini. Ya, kita merasakan seperti itu, apalagi seperti tadi Menteri Pertanian sudah menantang kita supaya ayo menanam kelapa
Saya tadi langsung bisikin Pak Ketua, Pak Ustaz Zaitun, udah langsung direspon itu. Nah, supaya nanti kalau ada tadi pernyataannya secara lisan di depan, nanti Pak Ucak tadi gampang untuk mengingatkannya. Ya. Jadi kita sudah pegang paling enggak ada 1000 hektar. Nah, saya kira lebih dari itu karena kalau setiap kabupaten di tempat Wahda ini kalau cuma mencari 100 hektar untuk itu, saya yakin betul dia bisa menemukan. Karena kita membantu masyarakat untuk memberikan bibit aja dia tanam. Sawit juga termasuk. Dan ini luar biasa, potensi yang sangat luar biasa. Sawit itu membeli bibitnya saja misalnya di Lahat. Lahat ini kebetulan saya sebut Lahat karena bupatinya teman saya, Bursa Sarnubi, dan dia menjadi ketua Apkasi. Itu harganya di sana 7.500. Kalau sudah di pelihara selama 2-3 bulan itu menjadi 52.000 harganya. Dan itu dibayar oleh APBN, oleh Kementerian Pertanian, karena sekaligus itu membawahi perkebunan. Ya, apalagi beliau sekarang punya posisi juga sekaligus sebagai Ketua Badan Ketahanan Pangan. Nah, ini saya kira momen yang bagus untuk kita menggerakkan Wahda yang ada di daerah-daerah untuk merespon semua ini. Nah, yang lain tentu apa yang menjadi quick win daripada presiden. Ya, presiden itu menyampaikan ada 8 prioritas programnya itu yang masuk dalam bahagian daripada Astacita yang menjadi program strategis. Salah satu yang diantaranya saya kira ini tidak bisa kita abaikan, ini pasti akan karena peran Wahda yang ikut mendorong ini. Yang pertama itu dia sebutkan adalah Palestina Merdeka. Nah, itu Palestina Merdeka, makanya dalam pidatonya ketika dia dilantik menjadi presiden itu dia sudah sampaikan itu, dukungan terhadap Palestina Merdeka. Dan ketika MUI Pertanian untuk memberikan bantuan 10.000 ton beras seperti yang disampaikan oleh beliau tadi ya. Jadi ini luar biasa. Yang kedua dia menyampaikan sebelum pelantikan saya bertemu, dia menyampaikan, Mas Tamsil, usia saya sekarang ini sudah 73. Saya tidak tahu kapan Allah akan memanggil saya. Tapi salah satu obsesi saya ini bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat umum. Saya tidak ingin ada kelaparan yang melanda masyarakat kita. Saya tidak ingin ada kesulitan kerja. Karena itu saya kira waktu bertemu sama Ustaz Zaitun di istana, dia juga menantang. Itu yang mana itu, yang PHK itu, berapa orang? Coba sampaikan datanya ke saya. Saya akan berikan pekerjaan. Saya akan minta supaya dia menangani sawit. Karena sawit sekarang ini ada 3,4 juta hektar yang ditarik oleh pemerintah dari milik swasta karena dinilai dia mengelola sawit dengan menggunakan lahan negara secara ilegal. Itu keseluruhannya ada 6 jutaan hektar. Sekarang penghasilan sawit per hektar itu sekitar 5 juta. Jadi kalau ada 6 juta hektar berarti ada 30 triliun per bulan yang bisa dihasilkan untuk itu. Itu dia menantang. Jadi waktu itu ada buruh yang mengeluh karena banyak PHK. Ya udah, kamu jangan sekedar ngeluh aja. Kasih datanya, kita selesaikan. Ya, itu memang sangat responsif beliau terkait dengan. Karena itu saya menyampaikan bahwa ini adalah luar biasa langkah-langkah presiden ini. Sama juga dengan ini, Wahda ini saya senang sekali karena ikut menangani MBG. Saya termasuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap MBG. Ya memang ada 1-2 masalah, tapi bukan menjadi alasan bahwa itu harus ditutup. Itu MBG itu luar biasa, multiple effect-nya.
kita mempekerjakan orang 50 per dapur. Dari 50 orang yang kita pekerjakan, kita bisa menghidupkan supplier. Supplier kalau ada 5 kali masing-masing 10 karyawannya 50 juga, apalagi kalau ada 10. Ya, ada supplier ayam, supplier daging, supplier telur, supplier sayur mayur, supplier buah-buahan, supplier tempe, tahu, ikan. Itu luar biasa, beras, dan itu yang akan kita ambil itu yang ada di sekitar lingkungan tempat MBG berada. Belum lagi kalau MBG ini mendorong supaya setiap anggotanya menjadi pemegang saham. Misalnya 50 karyawannya itu setiap bulan dia sisihkan gajinya 500 ribu rupiah, itu 25 juta per bulan. 25 juta per bulan kalau dia ikut saham itu sama dengan 1%. 1% itu bisa menghasilkan sampai 10% dari nilai investasi. Saya sudah hitung itu. Paling sedikit kalau 25 juta 1.500.000 sampai 2.500.000 bisa dia peroleh. Ini pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan disimpan di bank. Belum lagi di bank bisa riba. Ini tidak investasi. Belum lagi yang lain-lain kalau kita libatkan. Nah. Oh, muslimat yang tidak mendengar. Tapi nggak usah kita ulangi ya. Iya. Jadi itu. Nah, memang kita ini memang masih menghadapi banyak persoalan sosial seperti yang disampaikan tadi oleh Menko Pangan. Saya ikuti masalah kemiskinan, masalah lapangan kerja. Nah, saya kira respon yang disampaikan oleh pemerintah ini kan cukup luar biasa. Dan yang harus kita sadari betul apa yang menjadi pernyataan Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, bahwa peradaban tidak dibangun oleh individu tetapi oleh solidaritas yang menyatukan manusia untuk tujuan luhur. Jadi solidaritas yang dimaksud tentu bukan sekedar persatuan emosional, tetapi kesadaran kolektif untuk bergerak dan berjuang bagi kemaslahatan, bagi kemanusiaan. Ya, ini tagline saya ini, politik untuk kemanusiaan. Nah, kita hidup di era ketika pembangunan nasional menghadapi banyak tantangan ketimpangan. Krisis kepercayaan, disrupsi moral di ruang digital, hingga ancaman melemahnya kohesi sosial. Nah, saya kira ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh yang akan direspon oleh lembaga kita, yaitu Wahdah Islamiyah. Saat yang sama pemerintah menakodai berbagai agenda besar dalam bingkai Astacita, mulai dari transformasi digital, penguatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan hingga penguatan karakter kebangsaan. Dalam situasi seperti ini, peran ormas Islam tentu bukan sekedar pelengkap, tetapi justru menjadi mitra strategis bagi negara. Saya ingat Imam Ghazali pernah mengingatkan kita bahwa organisasi keagamaan itu dengan negara itu harus menyatu. Satu yang menjadi penjaga moralitas, satu yang menjadi mengamankan apa yang tadi dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang membangun moralitas ini. Karena itu bangsa ini
yang tengah menghadapi banjir informasi, narasi yang tidak sehat, fitnah hingga budaya instan meluas, maka kehadiran ulama dan umara ini tentu sangat diharapkan bisa ikut menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Harus menjadi benteng penting yang menjaga moral publik dan juga menjadi bagian dari entitas masyarakat yang mengedukasi umat tentang informasi yang sehat. Ini juga salah satu tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang lainnya seperti permasalahan-permasalahan yang terjadi sangat aktual sekarang ini, yaitu perdebatan tentang apakah demokrasi ini adalah sejalan dengan Islam atau tidak. Ini masih menjadi diskursus yang harus kita respon. Karena apa? Karena ada gerakan-gerakan yang juga menyampaikan bahwa ini tidak sejalan dengan demokrasi. Karena itu termasuk yang ini yang harus kita jawab. Saya sendiri menyadari, memahami bahwa kalau kita mengingat tentang Al-Quran maupun hadis yang menyampaikan bahwa kamu diberi pemimpin sesuai dengan keadaan masyarakatmu itu. Jadi artinya bahwa pemimpin kita itu lahir itu sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. Karena itu kalau komunitas seperti Wahda tidak mungkin melahirkan pemimpin yang asimetris dengan apa yang menjadi keinginan dakwah yang dikembangkan oleh Wahda. Karena itu menjadi tantangan bagi kita, bagi petugas-petugas dakwah ini untuk mewujudkan suatu kondusivitas yang bisa kita melahirkan pemimpin yang mencintai rakyat dan pemimpin yang juga dicintai oleh rakyat. Ya, saya kira ini sebuah tantangan yang ke depan juga yang harus kita tangani bersama. Nah, masalah-masalah ekonomi yang begitu banyak peluang di depan ini juga memang harus kita sikapi supaya ketergantungan di bidang ekonomi ini bisa kita akhiri. Ini juga yang selalu saya sampaikan ketika saya turun ke masyarakat bertemu dengan pimpinan-pimpinan daerah tentang perlunya kita dorong kemandirian fiskal bagi daerah. Karena kemandirian fiskal ini yang bisa mendorong pertumbuhan kehidupan demokrasi yang lebih sehat di tengah-tengah masyarakat. Tidak seperti apa yang kita alami selama ini. Ya. Demokrasi bisa terlucuti oleh gerakan-gerakan ekonomi yang tidak sehat. Karena itu saya kira peluang untuk merespon kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program strategis seperti MBG, kampung nelayan, rumah subsidi adalah peluang-peluang yang sangat efektif yang bisa mendorong kita kepada kemandirian fiskal, baik itu sebagai sebuah lembaga maupun sebagai sebuah pemerintahan di daerah. Saya kira demikian, terima kasih, mudah-mudahan Rakernas kita kali ini bisa merumuskan langkah-langkah konkret demikian dan bisa memfollow up peluang-peluang yang diberikan tadi oleh Menteri Pertanian. Jangan sampai terlewatkan begitu saja, apalagi sudah ada LO yang ditunjuk oleh Menteri, yaitu tadi Ustaz Uca, ya putranya Ustaz Said Somad, ya tinggal Wahda juga menunjuk LO siapa yang akan berkomunikasi dengan Ustaz Uca nanti untuk memfollow up. Bila mana perlu dibantu, saya akan melibatkan lembaga DPD untuk ikut membantu menggerakkan supaya ini kita bisa lakukan secara cepat. Bahkan kita bisa, kita ada lahan kan di Camba itu. Itu salah satu yang kita tanami kelapa itu. Bisa itu. Jadi cari lagi tempat-tempat lahan-lahan yang lain, segera kita bergerak.
Kalau bisa setelah ini langsung suruh kirim dan bawa ke Wahdah misalnya 10.000 bibit kelapa. Ya. Di samping tadi 10.000 Al-Quran ya yang dia mau bantu. Ya. Atau 100.000. Siapkan tempatnya, kita simpan pembibitannya dulu di mana. Termasuk bisa saya tampung di Pangkep. Saya ada lahan, silakan simpan di situ. Kapan mau diambil untuk ditanam di mana saja, ya silakan. Tapi peluang ini harus segera diambil karena jangan masuk angin. Ada yang lupa untuk menyalurkan nanti. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fisabilil haq. Cuma kalau membuka itu saya nggak bisa yang lain-lain karena pernah ada yang buka acara saya di universitas mana, panitianya salah sebut. Iya, dia bilang nama buaya. Wah. Baik, saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukron wa jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Dr. Andes Haji Tamsil Indrung, Wakil Ketua DPD RI Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Al-Ustadz dan merupakan pejuang kebanggaan kita dari Sulawesi Selatan. Takbir. Baik, peserta Silatnas Wahdah Islamiyah, baik yang ada offline maupun online, mari kita memusatkan pikiran dan perhatian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia para asatidah umumnya masih hadir semua, belum ada yang pulang. Saya kira takut dibilang wahdah palsu. Jadi sebentar nih ikhwah-ikhwah saling melirik nih, kalau ada yang pulang sudah mulai ditandai. Iya, jadi nah saya langsung sekarang ini karena baru Pak Tamsil alhamdulillah bersambutan. Ini satu rahasia yang kita mau bilang nih, ya. Alhamdulillah, tentu sangat bersyukur pada Allah SWT, kemudian berterima kasih pada Pak Tamsil. Salah satu kami itu mudah memutuskan untuk ada pembukaan Mukernas offline. Kan sebetulnya ini Mukernasnya online ini Pak Tamsil. Ya, cuma pembukaan offline. Dan kita sekalian jadikan Silatnas di tanggal yang sama. Salah satu rahasianya karena kita bilang kalau mau dibuka pejabat tinggi kita sudah punya. Ya, jadi kan tidak enak juga kita bikin offline, tidak ada pejabat nasional kan begitu. Nah, alhamdulillah dengan Pak Tamsil sebagai Wakil Ketua DPD kita santai aja putuskan. Bismillah, ya. Jadi ini alhamdulillah, dan tadi saya bisi Pak Tamsil, alhamdulillah bahwa mumpung Pak Menteri Pertanian hadir, kawan-kawan bilang Pak Menteri Pertanian aja yang kita minta buka Mukernas karena ini kepentingan publikasinya, ya. Karena kalau sebagian teman-teman di Sulsel bilang, kalau Pak Tamsil kan memang orang Wahdah, ya. Jadi walaupun alhamdulillah untuk publik nasional kita selalu bilang kita bersama Wakil Ketua DPD. Jadi syukran jazakumullah khairan Pak Tamsil, dan tentu ini adalah di antara modal-modal kebaikan yang diberikan pada kita oleh Allah SWT untuk terus mengembangkan dakwah ini. Dan saya melihat sejak sekarang mudah-mudahan kita bisa rancang Pak Tamsil untuk rencana muktamar. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Tamsil sudah diputuskan oleh
semua dewan-dewan dalam musyawarah tinggi sebagai ketua panitia ya Muktamar Wahda Islamiyah ke-5 ya di Jakarta. Nah, nanti insya Allah dengan hubungan baik Pak Menteri, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian dan yang lain, nanti mungkin kita bisa masukkan sebagai bagian dari panitia Pak Tamsil ya, bisa ya, di SC misalnya atau apa, atau penasehat, mungkin penasehat seperti itu. Kemarin juga titip salam dari Menteri Koperasi itu Pak Tamsil ya, alhamdulillah saya bersama dengan kira-kira 13 atau 14 ormas Islam kemarin. Dan subhanallah ya saya juga tidak menyangka di depan Menteri Koperasi semua mereka bilang kita minta satu aja sebagai penghubung biar Ustadz Zaitun saja. Ya. Bahkan ada yang bercanda bilang kita angkat saja jadi imam. Saya bilang jangan, saya sudah jadi imam wahda. Saya bilang begitu. Ya itu candaan dengan dengan ormas-ormas. Jadi alhamdulillah Pak Menkop juga siap mendukung kita. Tinggal Pak Humas atur nanti mungkin di sela-sela Mukernas Pak Menteri Koperasi siap juga untuk menyampaikan program Koperasi Merah Putih. Ini juga sangat baik ya. Nah saya sebelum masuk sedikit materi Silatnas, mohon waduh luar biasa semangat terus ini ya dari Sabang sampai Merauke. Saya menyambung dulu apa yang disampaikan Pak Tamsil. Ini adalah era di mana kita insya Allah akan bangkit ya dari sisi ekonomi dan pemberdayaan kader, anggota dan masyarakat secara umum. Jadi selain MBG, alhamdulillah yang kita sekarang tangani, ini rahasianya juga MBG ini saya dari Pak Tamsil. Jadi subhanallah, ada saja kalau Allah mentakdirkan. Waktu perjalanan ke Jakarta, ke Makassar yang lalu, ya, antum masih ingat pelantikan Ketua Dewan Penyantun, Instiba. Saya satu pesawat dengan Pak Tamsil cerita tentang MBG. Dan karena kita udah bilang sama Pak Tamsil hari itu Pak, ya satu hari kita booking ini, Pak Tamsil dari pagi sampai sore. Maka alhamdulillah selesai Dewan Penyantun, saya bersama beliau mengunjungi salah satu dapur yang sudah selesai. Di Dayak ya atau di mana? Di Dayak. Dan Pak Tamsil ceritakan, sebetulnya kita ini sudah dengar dan kita sudah pernah bicarakan. Tapi alhamdulillah Pak Tamsil kuatkan. Jangan ragu masalah MBG ini. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri karena mendampingi Pak Tamsil berkunjung itu DPW Aisyah Sule Selatan. Oh Masya Allah, ini kita apresiasi. Ahlan wa sahlan hadir dari DPW Aisyah Sulawesi Selatan, juga dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dan DPW Salimah Sulawesi Selatan bersama akhwat-akhwat kita di aula di sebelah. Ya. Ini kalau bicara aula besar, sebenarnya Pak Tamsil dulu pernah meniatkan untuk kita kerjasama bikin aula besar di PDM. Ya, sayang percobaan beliau di salah satu pesantren di Sulsel kurang sukses. Ya, membangun stadion itu atau ya. Jadi maksudnya beliau sudah sukses mengarahkan ada bantuan tapi kayaknya belum sebagaimana mestinya sehingga belum bisa lanjut dan apalagi beliau bergeser sekarang di DPD. Tapi kita punya tekad untuk membangun aula besar di PDM insya Allah. Mudah-mudahan ya tahun depan setelah muktamar sudah bisa peletakan batu pertama, takbir. Ya, insya Allah ya. Kita berharap ada aula yang paling minimal bisa menampung 5.000 orang. Ya, itu tanahnya memang diniatkan dari awal di PDM itu ya, di depan. Ini insya Allah dan hari ini kita semakin optimis ya bahwa kita bisa mandiri ya setelah kita mengelola MBG dan nanti dengan koperasi dengan Menkop dan dengan dukungan terus Pak Tamsil untuk kita buka pertanian tadi. Ini Pak Tamsil yang kasih info saya tadi. Tidak usah khawatir Ustadz, kasih tahu Pak Menteri. Kalau perlu 10.000 hektar. Cuma saya takut-takut. Jadi saya bilang 1.000 hektar aja. Pak Menteri. Kalau Pak Tamsil bilang 10.000 bisa. Ya, di Luwu Utara. Ini Pak Tamsil tadi menantang saya. Kalau mau kapan saja atur waktu ketemu Pak Bupati Luwu Utara.
Jadi saya bilang kalau saya tidak bisa, saya minta maaf, nanti Pak Sekjen barangkali yang mendampingi Pak Tamsil jumpa dengan Bupati Ulu Utara ya, di samping tanah beliau yang beliau wakafkan di Camba, tempat lain kita coba kalau bisa dapat 1000 hektar kita tanami karena bibitnya semua dari Kementerian Pertanian. Luar biasa. Jadi insya Allah hari ini terus terang, hari ini saya waktu Pak Menteri Pertanian ceramah tadi nyinggung-nyinggung proposal ya, saya bilang kayaknya kita sudah mau berhenti juga ini bikin proposal, insya Allah takbir ya, ini sedikit bocoran buat antum. Kalau 10 dapur Wahda ini insya Allah sukses, mulai pertengahan tahun 2026 insya Allah kita tidak berproposal lagi, insya Allah ya, tidak proposal lagi insya Allah ya, kita berusaha. Itu karena cuma awal, kita akan banyak melakukan ini insya Allah. Dan ya tadi sebetulnya itu saya selalu tergoda oleh pikiran mau kasih tahu Uca ya, asistennya Pak Mentan, dan Ustadz Afif yang asistennya Menko bilang jangan sampai ada bantuan untuk Mukernas Wahda ya. Untung beliau ceramah, belum saya WA. Nah setelah beliau ceramah saya tidak akan sampaikan lagi ya. Tapi kalau saya ketemu saya akan bilang Wahda tidak akan bikin proposal, cuma tolong yang punya duit sadar ya. Yang punya duit sadar, kita memang tidak akan lagi bikin proposal, tapi yang punya duit harus sadar bahwa selain memang antum mau keluarkan duitnya, baik zakat, infak, sedekah atau sharing dari perusahaan, arahkan ke tempat yang terbaik ya bagi kegiatan lembaga dakwah dan perjuangan ini insya Allah. Barakallahu fikum. Jadi saya sekalian sambung di sini pada seluruh peserta Silatnas yang tentu mayoritas adalah keluarga besar dan binaan. Ini ada kesempatan besar. Saya mau umumkan di sini. Paling minimal kita akan jalan 10 dapur sekarang ini. Kita perlu 500 tenaga, 500 orang. Jadi tolong bersiap-siap untuk bisa bekerja di dapur kita. Apalagi kalau bisa sampai nanti 30 dapur. Kita perlu 1.500 orang. Dan begitu selanjutnya. Kita bertekad kalau bisa bahkan sampai 100 dapur insya Allah ya. Ini dalam proses ya, ini sudah pulang dari BSI. Kita alhamdulillah kerjasamanya luar biasa. Dan ini akan membiayai dapur-dapur kita. Jadi dari Silatnas ini dan dari arena Mukernas ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh keluarga besar Wahda bahwa ini mengikuti ajaran Islam, ini mengikuti wasiat Nabi SAW, ini mengikuti as-salafus soleh untuk kita bekerja keras. Bekerja keras di samping kita mengurus dakwah, di samping kita mengurus halaqah-halaqah kita, pembinaan kita, dan seluruh program-program perjuangan kita, kita tidak boleh lupa program ekonomi. Baik dalam kaitannya lembaga maupun untuk pribadi-pribadi. Kita ingin keluarga besar Wahda yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sekarang ini ya sadar untuk bagaimana kita bisa lebih sejahtera dengan jalan yang sangat baik, jalan usaha yang bermacam-macam. Ada tadi MBG, ada pertanian, ada koperasi, semuanya dibuka. Dan yang luar biasanya bertemu antara keperluan itu, kebutuhan itu. Saya sering terbata-bata bilang kebutuhan karena sering bergaul dengan orang Malaysia. Orang Malaysia tabu dengar kata kebutuhan. Ya. Jadi bersejalan, bertemu antara kebutuhan kita dan program pemerintah. Program pemerintah ini serius betul. 2 kali kami ketemu dengan Presiden Prabowo secara langsung bercakap-cakap ya, yang lama berjam-jam itu, dan beberapa kali di kesempatan saya dengarkan langsung ketika beliau memberi sambutan, keseriusan untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat ini benar-benar tidak ditawar-tawar. Ya. Salah satu yang barangkali banyak masyarakat tidak tahu, BPJS.
Pak Prabowo bilang, itu langsung dikasih tahu sama Said Iqbal. Pak Tamsil masih ingat, karena Pak Said Iqbal ada beberapa dia protes ya tentang ini. Dia bilang, tahu enggak Pak Said, BPJS itu hampir bangkrut itu, ya 80% enggak lancar. Saya carikan duit berapa triliun, saya suruh tutupi bayar itu. Ya, jadi alhamdulillah sekarang ini coba sebelumnya isu BPJS begitu ramai, ya banyak rumah sakit tidak dibayar, banyak rumah sakit yang mengutangkan, termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah itu subhanallah pernah memberi piutang BPJS sampai berapa Pak Tamsil? 5 triliun. Ya. Sekarang alhamdulillah semua itu sudah bisa ditangani karena kesuksesan Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu berusaha dari mana ada uang bisa ditarik untuk kepentingan masyarakat ya. Dan kemarin sudah dikeluarkan SK 20 triliun untuk peternakan. Untuk peternakan. Nah, ini sekarang saya mau bicara. Di antara hal yang bisa dikembangkan kepada semua ikhwah dan akhwat yang ada lahan saja sedikit itu buat ayam petelur. Ayam petelur ini murah ya. Murah harganya kurang lebih 100.000 dan dia bertelur terus setiap hari. Dalam setahun itu 300 butir telur bisa keluar. Jadi setahun kan 365 hari. 365 hari bisa 300 telur yang keluar. Rata-rata telur saja harganya Rp2.000 ya. Rp2.000. Artinya kalau kita punya telurnya 10 biji sudah 20.000. Kalau 100 sudah 200.000 atau 50 100.000 sudah kembali modalnya ya. Dan nanti telur-telur ini itu tidak susah untuk kita jual. Ya jangankan ada MBG, sekarang aja kita kebutuhan telur luar biasa. Sekedar informasi, Mahat Ar-Raya sukses di dalam peternakan ayam betelur ini, ya ayam petelur ini. Mereka bisa memproduksi itu sampai 8.000 telur per hari kalau tidak salah. Cuma 4.000 yang mereka perlukan, 4.000 mereka jual. Ya, ya ini ikhwan dan akhwat, semua ketua-ketua DPW, ketua DPD, lembaga-lembaga, setiap punya lahan. Salah satu yang sangat penting sekarang adalah ayam petelur, di mana ini akan diserap oleh MBG yang banyak di Indonesia. Dan masih banyak lagi, tentu bukan ini waktunya. Mungkin nanti Ketua Bidang 7, Ketua Bidang Ekonomi, di sesinya nanti bisa lebih dikembangkan apa-apa yang harus jadi perhatian kita 1 tahun ke depan. Kita dalam Mukernas ini 1 tahun ke depan kita susun sekarang acara rencananya. Saya berharap sekarang lebih jelas Pak Ketua Bidang dan lebih nyata yang bisa diimplementasikan oleh para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Saya kira tidak bijaksana kalau terlalu panjang. Ini sudah jam 3, jadi mohon maaf ya. Tadi ternyata acara istirahat panjang dan Pak Mentan di luar dugaan juga sangat panjang. Masya Allah, ya jazakallah khairan. Saya hanya ingin menitipkan satu yang saya sudah janjikan tadi, tentang sholat berjamaah di kendaraan. Ini bagi semua peserta Silatnas. Semangat kita untuk menjaga sholat di awal waktu sangat bagus. Tetapi jangan keliru. Jangan asal masuk waktu sholat di atas kendaraan. Baik di mobil, di pesawat, di kereta, di bis. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa? Para ulama sudah menyampaikan ini. Madhab fiqhi dan para ulama-ulama kita mengatakan bahwa sholat wajib itu Nabi SAW tidak kerjakan di atas kendaraan. Tidak di atas kendaraan. Selalu turun dari kendaraan. Kapan boleh di atas kendaraan? Kalau sudah emergensi. Kapan dia emergensi? Adalah ketika kita di atas kendaraan, ya. Kalau kita tidak sholat, waktunya keluar. Ya. Pertama di pesawat, yang kedua di kapal laut tentunya, ya. Di pesawat kan nggak bisa mampir dulu pilot, ya. Selain nggak bisa. Juga begitu pesawat, kapal. Cari laut, mampir gak bisa ya. Tentu. Nah, kemudian juga di kereta api, di bis, kalau memang benar-benar
tidak ada jalan. Kalau tidak jalan, tapi saya punya pengalaman. Saya pernah menghentikan bis, sopir bis, walaupun dia marah-marah. Ya, dia tidak mau berhenti. Saya bilang ini mau keluar waktu subuh. Dia bilang nanti di terminal, tidak bisa. Saya bilang orang kalau mau kebelet pip kencing, kau berhenti atau tidak? Ya. Dia bilang berhenti. Kalau begitu ini juga lebih penting ini sholat ini, saya bilang. Jadi itu satu contoh. Jadi jangan memudah-mudahkan ini, ya. Kenapa? Karena sholat di kendaraan itu rawan satu kiblat. Kiblat ini diantara syarat sahnya sholat kita, ya. Jadi nggak boleh. Ya, kalau sholat sunat ada contoh dari Nabi. Yang kedua berdiri, rukun daripada sholat. Ya, kecuali kalau darurat. Kalau masih bisa berdiri, berdiri. Makanya jangan sembarang kita di kendaraan. Nah, saya kira ini saya ingin sampaikan. Kenapa saya buru-buru sampaikan? Karena tadi subuh saya satu pesawat dengan orang yang sebetulnya dia santai-santai. Dia naik di pesawat, lalu dia sholat subuh di pesawat. Ya, jadi saya apapun ini kewajiban. Kalau saya tidak sampaikan pada orang itu, saya berdosa. Jadi saya sampaikan. Saya bilang terima kasih Bapak, suami istri lagi. Ya, istrinya pramugari. Ya, saya bilang masya Allah bagus. Ya, saya awali dulu dengan pujian. Ini terutama kalau anak-anak kita sampaikan juga begitu. Ini menjaga sholat alhamdulillah. Tapi sholat di kendaraan ini hanya untuk emergensi. Sholat wajib. Oh terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya sampaikan, kalau tidak emergensi, sholatlah di darat, ya, jangan di atas pesawat. Bahkan saya pernah mengalami dengan orang Arab, ya, dengan orang Arab ini. Jadi baru terbang pesawat dari Jeddah menuju Doha, Qatar, yang cuma 2 jam, perjalanan 2 jam. Begitu terbang masuk duhur, dia langsung sholat duhur. Saya bilang ini orang Arab dari mana ini? Iya. Dalam hati saya, emang gak pernah dengar pengajian sama Syekh, ya. Langsung setelah dia selesai sholat, saya bilang, ini tadi sholat apa kalian? Dia bilang sholat duhur. Kok kenapa sholat duhur? Ya, dia jamak lagi dengan asar. Iya. Saya bilang, satu, ini kita sampai ke Doha, itu duhur masih ada. Pun kalau keluar masih bisa dijamak. Terus kemudian ini nyata-nyata kiblat ini di belakang Anda ini. Kan kalau dari Jeddah kan pasti membelakangi Ka'bah. Gimana? Dia bilang banyak yang begitu. Bukan masalah banyaknya ini benar atau tidak. Iya. Begitu saya agak keras, dia bilang, anta mu'assib. Dia bilang, enggak emosi. Saya bilang, iya karena anda ngotot, saya bilang. Saya ini alumni Medina, saya bilang. Ya kadang-kadang saya terpaksa mengenalkan diri. Ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau di musola juga ada yang mengotot jadi imam. Saya bilang, maaf Pak, saya dari MUI. Iya. Iya, jadi biasa saya persilahkan orang karena dia ngotot orang tua, ternyata bacaannya astagfirullah. Mulai itu saya tidak mau lagi. Iya. Pernah satu ketika di bandara di Kuala Lumpur, ya ada orang sudah siap-siap mau jadi imam, tapi dalam hati saya ini jangan-jangan lagi bacaan yang salah-salah. Jadi saya azan, saya qomat, saya imam. Saya sengaja tidak bergeser dari tempat depan. Saya lihat dia bilang sama temannya, dia juga jadi imam. Dalam hatiku biar Tommy. Iya. Daripada nanti kalau salah-salah. Setelah itu saya bilang saya dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini ya terpaksa ya kita sampaikan karena untuk meyakinkan. Jadi ini sholat ini ya saya dahulukan daripada kisah-kisah yang saya bisa ceritakan nanti di Mukernas atau di Muktamar tentang kisah-kisah dakwah yang luar biasa yang tadi saya baca waktu saya di pesawat. Saya ingin sampaikan tapi insya Allah waktu lain. Ini oleh-oleh kita. Ya para peserta Silatnas yang sabar, ya ahlan wa sahlan semua peserta Silatnas dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, masya Allah pada angkat tangan. Barakallahu fikum, ikhwah dan akhwat, kami semua bangga pada antum, ya yang sabar ya dari jauh tetap ikut, insya Allah semua dicatat di sisi Allah SWT dan kita semua berkumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup dari saya ini ya. Dan setelah ini silakan panitia bisa segera ditutup Silatnas dan pembukaan Mukernas kita karena waktunya memang sudah cukup. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan untuk pemimpin umum tetap di atas panggung, Ustaz.
Ustadz, Iya, tetap di atas kita panggung. ada penyerahan kunci motor ya. Siapa yang beruntung itu dapat kunci motor? Ya. Iya, silahkan untuk kita Ketua akan DPW. memberikan seremonial penyerahan motor dakwah untuk dai yang diberikan untuk Dewan untuk Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, kepada Ketua DPW Sulawesi Selatan. Oh, boleh aja. Atau yang mewakili. Perwakilan boleh, perwakilan. Wakil ketua mungkin atau yang mewakili. Mewakili DPW, dari DPW Sulsel. Sulawesi Selatan. Ada Ustadz Lukman. Iya. Ustadz Gisar. Ya, boleh Ustadz Gisar. Ini kita pada prosesi penyerahan motor dakwah untuk dai. Sini Ustadz, sini Ki. Ya, boleh sini. Ya. Dan kali ini Iya. diberikan kepada Dewan Pengurus Ustadz yang Wilayah. kasih ke beliau. Iya. Diberikan kepada Dewan Ya. Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah Provinsi Ya. Sulawesi Selatan. Oke, ini kendaraan untuk aktivitas dakwah ya di Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih Ustadz atas pemberian kendaraannya ya. Foto, boleh kita foto bersama semua Ustadz kita. Ya. Silakan Ustadz, bareng-bareng foto. Iya di atas. Iya. Kita untuk kerjasama membuat kita semakin utuh. Dengan ridho ilahi kita penuhi janji, tunaikan amanah pendiri negeri. Berkelana mengarungi dunia, bertemu berpisah itu dinamika. Iya, satu lagi mungkin. Oh, digeser dulu. Boleh panitia menggeser dulu mimbarnya. Untuk tujuan yang sama, kolaborasi Dibantu. mengokohkan kaki, menapak jejak di Oke. bumi pertiwi. Di belakang aja. Soliditas meneguhkan jiwa. Oke. memadukan Boleh tangannya di jejak kepal. langkah Tangannya di bersama. kepal. Iya. Kau kuat dengan 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk Asatiza atas kesediaannya dan berfoto bersama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bercerai kita untuk kerjasama membuat kita semakin utuh. Dengan ridho ilahi kita penuhi janji, tunaikan amanah Iya, Ustaz. pendiri Iya. negeri. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah di ujung-ujung acara ya Kak Sul ya. Tapi Iya. kayaknya masih banyak door prize yang mau dibagi tuh. Iya. Tapi ini adalah penghujung untuk Iya. pembukaan Mukernas ke-18 Sekaligus Wahda Islamiyah. Akhir dari Silatnas kita pada hari ini. Benar. Bentar. Ini apa ini? Ini lewat-lewat apa ini? Ini kamu, antum ini sebagai apa di sini? Ya? Ini apa ini? LPTM. Pegawai dari LPTM, karyawan dari LPTM. Oh, LPTM. Oh, ini nih, ini kalau kita pelatihan di LPTM tuh begini tampilannya. Baik. Jadi ada dua seragamnya, ini seragam kantornya, ini seragam lapangannya. Oh, Ustadz, ya. begitu. Jadi untuk yang mendaftar hari ini katanya ya, ada diskon 20% kalau daftar hari ini untuk pelatihan operator alat berat. Jadi LPTM ini adalah lembaga untuk pelatihan operator alat berat. Masya Jadi Allah. teman-teman yang ingin mengikutkan anaknya atau saudaranya untuk pelatihan ada diskon hari ini. Ya, jadi udah berapa lama kerja? Rencana mau kerja di LPTM? Oh, oke. Ya udah, Goa dan Makassar ya? Oke. Jadi kita udah buka cabang Goa dan Makassar. Oke, terima kasih LPTM sudah menjadi sponsor kita untuk kegiatan kita hari ini juga. Baik. Boleh? Silakan kembali. Ya, ya itu aja. Iya, terima kasih. Baik. Ada lagi? Kita
sudah berada di penghujung acara dan ini yang kita nanti-nantikan Apa tuh? untuk pengundian door prize utama kita 2 tiket umroh gratis. Wow. Iya. Siapa kira-kira tuh? Iya, tapi sebelum kita mengundinya, ya. karena sudah memasuki waktu sholat asar. Iya. Iya, jadi kita break sholat asar dulu. Nanti setelah sholat asar, kita langsung kembali ke sini dan memulai untuk pengundian semua door prize yang akan kita bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada puluhan door prize yang sudah kita siapkan selain dari 2 door prize utama yaitu 2 tiket umroh gratis. Oh, jadi baik. Tapi kita tanya dulu asatizah ini, mau tidak dengan door prize-nya? Jadi mau kita dong, mau. sepakat ya, kita sholat asar berjamaah dan langsung kembali ke tempat ini untuk mengundi semua door prize. Oke. Jangan kembali ya ke rumah. Ada usul? Ya. Jadi harus kembali dulu ke sini. Oh, ada usulan. Oh, usulannya diundi sebelum sholat. Door prize dulu, Ustaz. Oh, banyak yang mau pulang katanya. Bagaimana? Bagaimana? Tapi mungkin alangkah baiknya kita diberi kesempatan berdoa. Siapa tahu setelah kita sholat berdoa salah satu di antara kita nih yang dapat ya. Bentar. Bagaimana? Bentar. Kita tanya dulu Dewan Syariah, nggak apa-apa Ustadz, kita Iya, Ustadz. lanjut aja dulu. Habis itu kita pulang bareng-bareng. Oh lebih, lebih ke Ustadz ini ya. Gimana? Boleh? Baik. Lanjut aja. 15 menit ya. Oke, kita sholat jamaah 15 dulu. menit, oke. Sholat asar dulu, langsung segera kembali ke sini. Enggak, kita sekarang lanjut. Iya, kita udah tanya sama Dewan Syariah, sama Dewan Syuro. Kita ada waktu dikasih 15 menit untuk melanjutkan acara karena kita akan mengundi. closing-nya. Iya. Kita akan mengundi segera Iya. ini siapa yang akan berangkat ke tanah suci. Iya. Oh begitu. Begitu. Oke, udah siap? Baik. Udah siap pinnya? Udah siap spinnya? Jadi ini ya 15 menit ya. Ada 15 Oke. menit. Baik. Ini sudah muncul ya. Jadi satu dulu ya, satu dulu hadiah umroh. Satu yang akan kita untuk pilih. Satu ikhwan, satu akhwat ya. Satu ikhwan, satu akhwat. Masya Allah. Apakah dia nanti di Wisata Iman atau di Wahdat Travel ya. Nah ini deh. Ini koper-koper yang akan mereka bawa nantinya. Wow. Siapa yang akan mendapatkan koper Wisata Iman? Ada yang mau kopernya? Kalau kopernya ambil aja. Tapi tiketnya nggak ada. Ada yang mau Wahdat Travel? Iya. Ada pastinya. Ini nih koper-koper yang akan kita bawa ke Tanah Suci. Baik. Oke. Kita langsung saja. Iya, untuk muslimah. Iya. Untuk muslimah, total pendaftar ada 78.829 orang ya. Yang sudah mendaftar online ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tamsilindung atas Iya, kehadirannya. kita salat dulu. Iya. Iya. 10 menit. Kurang cukup ya? Oh masih Iya, ada door ada prize banyak door prize, sebenarnya Ustaz. Ustadz yang mau dibagi. Kita sholat dulu. Berarti kita sholat dulu ya. Oke. Ya Baik. udah. Baik, kita diberi kesempatan untuk Sholat bisa dulu supaya sholat lebih dulu, banyak waktunya. Oke. memanfaatkan waktu, kita bisa berdoa. Iya, mudah-mudahan ada satu di antara 2 tiket gratis ini. Oh ini Yang tandanya dapat di dikasih sini. kesempatan untuk Kesempatan berdoa, untuk berdoa. ya, untuk berdoa lebih banyak lagi. Siapa tahu habis sholat dapet. Amin. Iya gitu. Oke. Kita pamit dulu ya.
juga Ustadz. Oh iya. Pokoknya kalau ada yang pokoknya masih online tetap berhak untuk itu Ustadz. Oh nanti ditelepon katanya Ustadz. Iya, ditelepon. Iya. Perangkat. Iya. Oh gitu. Ditelepon langsung, akan ditelepon langsung Ustadz. Oh, kalau dia, iya. Kalau dia yang menjawab, keluar muslimah. Yang daftar online. Iya. Dia akan ditelepon langsung. Ditelepon langsung. Iya. Untuk muslimah. Untuk muslimah. Oke. Kalau terpilih muslimah. Berarti panitia muslimah tolong kontrol baik-baik supaya ada haknya ya. Iya. Betul. Iya, betul. Baik. Sampai kita menunggu asatidzah yang lain setelah sholat. Bisa kita tarik 5 undian di sini. 5. Untuk undian. Saya narik 5 ya. Silakan diaduk dulu. Kita Ini aduk dulu. kupon bagi yang offline Ya, di yang Aula offline Mina. ini. Saya cabut 1, Ya. 2, 3, 4, 5. 5. Baik, stop dulu jangan dibacakan. Oke. Baik, karena sudah banyak pendaftar kita di link ini ada 105.000 orang. Maka aturannya untuk 2 door prize utama kita ini akan kita acak sejak saat ini. Akan kita acak dan kita cuekin dulu sejenak sambil menunggu undian yang kecil-kecil ini. Oh, kita sambil bagi-bagi. Iya, ini jadi ya, oke. acakannya akan jauh terputar Ya. dan teracak. Supaya dapat Iya. dapat semua Ustadz gini Iya, kan. supaya Ya. kita semua Nah, betul. iya, tidak merasa ada yang kurang kalau baru sebentar udah Langsung keluar gitu. Iya. Enggak. Undiannya. Iya, oke. Undiannya. Jadi kita bagi ini dulu ya. Iya, jadi kita mulai sekarang. Ini sudah dilihat sama asatidzah sekalian. Operator silahkan kita acak untuk 1 undian umroh. Untuk Ikhwan, ya. Kita mulai. Ikhwan. 1. Baik, silakan kita hitung 2, bersama-sama 3, sampai 3 ya. dan kita mulai acak. Ya. Biarkan dia. Ini agak lumayan lama ya, Iya, lumayan lama. kita acak lama. Ya. Kita acak lama sambil membacakan 5 Pemenang, undian oke. ini. Siap-siap naik mengambil door prize-nya. Yes. Nomor undian 5, 6, 4. 564. 564. Silakan langsung naik. Siapa? Ya. Iya. Kemudian Oke. Berikutnya 47. 47. 047. Oh ya, 47. 47. Iya? Walaupun orangnya nggak ada. Gimana kalau ada? Nggak boleh? Tidak. Oh, berarti kalau oke. nggak ada orangnya Harus nggak boleh harus ada. ya? Nah, Ngambil, kita Ustaz. ambil lagi nanti. Iya. Oke, berikutnya 240. 240 ada orangnya. 240 ada. Kita tunggu sampai semuanya Ya. datang. Pokoknya kita tunggu. Berikutnya 804. 804. 804. Baik. Berikutnya 563. 563. 563. Coba dicek kuponnya. Enggak Baik. ada? Oke. Silakan dicek kupon masing-masing Ustadz. Kami akan sebutkan sekali lagi. Dan yang tidak ada di tempat kita tetap narik ulang. Tarik lagi. Baik. Dengan nomor undian 563. 563. Enggak ada. 804. Enggak ada? Silahkan. Mana orangnya? Ustadz. Silakan. 804. Silakan Ustadz, naik ke atas. Nomor 47. Oh, nanti di sini ya. Oke. Nanti di sini 47. diserahkan. Iya. Berikutnya? 47. 47. Nomor undian 47. Enggak ada. Kemudian 564. 564. 564. 564. Ustadz, silakan. Dan diterima. 240. 240. 240 enggak ada. 1, 2, 3 hangus. Iya. 4 hangus ya. Hangus empatnya. Kita cabut lagi. Silakan diambil lagi Cabut 5. lagi. 1.
2, 4, 5. Oke. Baik. Oke, siap-siap. 267. 267. 267. Ada mana? 267. Silahkan Silakan. ke kanan sini. Oh, silakan Ustaz ke sini. Iya, 267. Iya. Berikutnya 666. Triple 6. Triple 6. Ada? Oke, ada orangnya itu. Ada orangnya. 6 ya, ini bukan 99. 6. Ya, 666. Berikutnya kasih Kak Sudi. Ya. Ya. Berikutnya 299. 299. Enggak ada. 1, 2, 3, hangus. 299. Berikutnya 404. 404. 404. Ya. Ada? 404. Sini Ki. Berikutnya 443. 443. 443. 443. 1, 2, 3. 443? Iya, silakan. sini. 443. 443 di sini. 443. Cukup ya, sudah 5 ya? Iya. 5. Ya? Masing-masing ini Ustaz. Ini khusus, ini untuk khusus di sini. Iya. Khusus di sini. Oke, berikutnya. Baik, 5 lagi. 5 lagi. 1. 5 lagi. Iya. Oh, foto dulu. Foto dulu. Kita ke sini. Oh, anaknya tahu. Anak pondok. Oh, anak kader. Anak ideologis. Langsung aja. 1, 5, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Ya. Iya, hadir offline. Iya. Pokoknya dia dapat kupon undian. 617. Kenapa? 617. 617. Enggak ada. 617 enggak ada. Ini kenapa stop? Belum. Dia ada waktunya ya? Belum. 247. 247 enggak ada. 819 enggak ada. 988 987 ada. Itu ini. Harus cepat Ustaz ya, harus cepat. 988. Berikutnya 987. 987. Iya, 987. Habis, enggak ada. Oke, kita ke door prize utama. Baik. Sudah habis 10 kita undi untuk hadiah offline kita. Nah, untuk kita beri kesempatan ya kepada asatizah kita untuk kasih stop ini Ustaz. Ya. Boleh bergabung di sini Ustaz. Ya. Sekjen. Ya, Sekjen. Ada mic-nya mungkin. Kak Udi. Baik. Mikrofonnya. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3 bilang stop ya Ustaz ya. Iya, ini untuk 1 hadiah umroh. Kak, dikasih mic-nya ke Ustaz. Iya. 1 hadiah umroh. Ya. 1 hadiah umroh gratis untuk Ikhwan. Iya, yang dipersembahkan oleh ini bebas saja yang pertama. Oke. Wisata Iman. Baik. Ya. Ini yang pertama wisata iman, ya. Oke, sudah siap? Oke, berdoa dulu semua. Berdoa. Pada prinsipnya begini. Panitia ini insya Allah jujur. Ya. Ya, jujur dan adil, insya Allah. Tidak ada setting-settingan. Betul Ustaz.
Semua angka yang keluar adalah rezekinya. Iya. Ya, mudah-mudahan deg-degan. Ya. Berlaku untuk yang mendaftar. Mendaftar. Jadi kalau hadir offline tidak mendaftar berarti tidak ada nomornya. Iya, benar. Itulah keutamaannya mendaftar. Daftar. Ya. Iya. Lanjut dulu ya. Sambil supaya menenangkan bagi yang tidak dapat. Ya. Silakan Ustaz. Bahwa rezeki itu takdir. Ya. Selalu kita dapat pelajaran dari dulu itu rezeki, jodoh dan mati. Ya. Ya, itu semua selalu rahasia. Rahasia. Terjadi baru namanya takdir. Takdir. Maka umroh ini juga demikian. Dan perlu saya ingatkan di kesempatan yang mulia ini momen yang penting. Jangan terpengaruh dengan umroh yang murah. Ya. Itu Di yang penting bawah ya. standar. Itu yang penting. Tolong diperhatikan. Umrohlah sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, betul. Kenapa? Ada harga, ada kualitas. Ada rasa. Iya. Jadi kalau tidak ada harga, tidak ada rasa. Jangan sampai kita jadi korban umroh murah, kemudian tidak berangkat, dan akhirnya recehan yang kita kumpulkan nanti hilang begitu saja. Ya, betul. Ini kami ingatkan agar kita semua berhati-hati dan mengingatkan teman-teman yang lain. Memilih travel ya Ustadz ya. Pilihlah travel yang terpercaya. Wisata Iman, Wahda. Wahda Islamic Travel. Ya. Meskipun saya travel punya, tapi saya tidak mau sebutkan karena saya bukan sponsor. Oh, Benar iya. Ustadz. Iya. Iya. Baik. Jadi, Sudah siap, Ustadz? ya, jadi oke, saya mau bacakan satu ayat supaya Lebih tenang. berkah. Ya, Lebih berkah kita ya. tenang toh. Ya. Tapi bukan ayat itu berhenti baru. Enggak, saya mau cuma bacakan satu ayat supaya. Oh, kira ayatnya 2 juz Ustadz. Ya, ya. Nanti saya bilang stop baru itu stop ya. Oh ya. Tapi kalau terkait rezeki itu ayatnya itu likai la ta'sau ala gimana? Agar kalian tidak merasa ya ada ala ma fatakum ya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak merasa sedih sesuatu yang luput dari diri kita. Dan agar kita tidak merasa terlalu gembira dengan apa yang kita dapatkan. Semua datang dari Allah SWT. Iya. Saya pernah melihat satu video. Jadi ada orang mau makan kue, sudah mau dimakan, datang burung, kuenya diambil oleh burung itu. Berarti Padahal bukan, sudah di depan mulutnya. Berarti bukan Iya, rezekinya berarti Ustadz, bukan ya? rezekinya. Betul. Baik. Ya. Kalau Sudah. begitu kita akan hitung. Iya. Ya. Boleh mungkin berdiri Ustadz supaya lebih Boleh semangat. Kita sama-sama hitung 1 sampai 3, Memang, kemudian ya. Ustadz yang bilang stop. Iya. Ya, kita harus berdiri. Berdiri. Bisa dibantu Ustadz ya? Ya, bahwa Baik. tidak ada alat saya pegang ya. Iya. Ini ya, cuman mic ini kalau saya simpan. Kosong. Kosong tangannya. Iya. Jadi kita ngitung 1 sampai 3 sama-sama, nanti Ustadz yang bilang stop. Iya. Baik. Baik. Kita Dari angka berapa? 10 ya? Ya 10. Di- 5. 5 5 aja. aja. Ya? Baik, Oke. kita mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Dan hadiah umroh dari Wisata Iman Tour and Travel diberikan kepada Ibrahim. Masya dari Allah. Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten di Kabupaten Berau. Masya Allah. Allahu Ibrahim Akbar. ada Ini di calling masih ya? online. Baik, siap-siap Masih nomornya online. ditelepon. Siap-siap di telepon Iya. atau ada di Zoom? Siap-siap ditelepon. Ibrahim masih ada? Masih ada cari nama Ibrahim? Ibrahim. Angkat Ibrahim tangannya, dari raise hand. Kalimantan Timur ya. Kabupaten Berau. Iya. Ibrahim dari Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Hari ini mendapatkan rejeki umroh gratis dari Wisata Iman. Masya Allah. Ada? Nomornya 08. 0855. Coba panitia telepon. Iya. Ditelepon Ustadz 0855 85 349 77 77 94.
Ibrahim. Satu hadiah umroh yang dipersembahkan oleh. Sepertinya anak muda kalau saya lihat ya. Namanya Ibrahim. Iya, pastinya laki-laki. Tapinya laki-laki ya. Iya. Dari Kalimantan Bagaimana Timur. panitia? Terkoneksi? Ada orangnya? Iya. Ada, coba Orang kaya. pakai mic. Oh iya benar, nomor cantik. Ada Ibrahimnya sudah nyambung? Betul Ibrahim. Kita kasih speaker dulu, loudspeaker. Ya, Ibrahim di Berau ya? kasih ini. Iya betul. Murabinya siapa Ustadz Ibrahim? Ustaz Ardi. Ustadz Ardi. Ustadz Ardi Ketua DPD Berau. Murabinya. Murabinya. Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah. Selamat buat Akh Ibrahim. Dengan nama Ibrahim ternyata dipanggil untuk ke Masjidil Haram. Masya Allah. Video call. Ya iya, membangun Ka'bah kan, meninggikan Nabi Ibrahim jadi subhanallah. Oh itu tahu Ustadz video call tuh. Video call ya. Assalamualaikum Ustadz Ibrahim ya. Berhak hari mendapatkan hadiah umroh. Dari wisata iman Ustadz ya. Tanya, hadir enggak dari pagi? Hadir enggak dari tadi pagi? Iya bisa dikasih lihat ini kopernya Ustadz nanti kalau kita umroh bareng wisata iman ya. Selamat Ustadz Ibrahim. Ya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah dapat pemenang satu ya. Berarti kesempatan Asatidz di sini sudah hilang ya? Karena yang satunya Ahwat. Oh ini Yang khusus di sini udah ikhwah. hilang. Udah nggak Begitu ada ya? di sini berarti. Berarti akhwat. Ahwat Mami Ustadz. Kalau Iya. akhwat, ya kita minta salah satu asatidzah di sini ketua dewan yang ada bisa Iya. menyetop. Iya. Bagaimana Baik, kalau tapi kita seperti tadi, Ustadz. berikan ke Ustadz Yusron untuk menyetop? Iya. Baik. Insyaallah. Mungkin seperti tadi juga Ustadz, kita akan acak lama. Oh acak lama Iya. dulu. Oh ya masih Pesertanya ada. lebih banyak Ustadz. Acak lama 70.000 lagi. pendaftar. Masih ada yang mau dibagi. Iya. Masya Allah. Oke. Pesertanya lebih banyak. Silakan Wisata- nanti MC yang tunjuk lah. Wisata iman sudah, sekarang kita ke Wahda Travel ya. Wahda Islamic Travel. Betul. Ini diacak lama ya. Silahkan diacak. Silakan diacak. Ya. Sambil diacak Sambil kita menunggu. masih ada 10 hadiah lagi. Ya. Namun sebelumnya sambil menunggu kita akan dihibur dulu oleh penampilan dari tim nasyid kita. Ya kita ini dulu, dihibur dulu sama tim nasyid. Ah, udah ada mau pulang? Oh, mentang-mentang udah nggak dapat door prize umroh. Ini masih ada Ustadz. Nanti masih ada 1 juta tabungan dari BSI ya. Tabungan emas dari Emas. BSI. Senilai 1 juta sebanyak 10 orang ya. 1 juta 1 orang tabungan emas dari BSI. Iya, 10 orang. Ada mic-nya? Ya. Satu lagi. Sang surya pancarkan sinarnya perlahan muncul di balik awan, menyambut datangnya hari bersama mentari pagi. Sahabat, apa kabar dirimu? Siapkah menyambut hari ini? Hilangkan gundah dalam hatimu, bersama kita jalani hari. Kita disatukan dalam ikatan cinta, cinta pada Allah dan Rasulnya. Hilangkan ribuan prasangka, kita bersama menggapai ridhonya. Jika ku salah, tegurlah aku. Jika ku hilaf, bimbinglah aku. Karena ku ingin di surga bersamamu, seperti di dunia
dunia pun bersamamu. Maafkan aku jika ku salah, karena ku manusia tak sempurna. Maafkan jika pernah buatmu marah, karena ku tak pernah sengaja. Kita disatukan dalam ikatan cinta, cinta pada Allah dan Rasulnya. Hilangkan ribuan prasangka, kita bersama menggapai ridhonya. Jika ku salah, tegurlah aku. Jika ku hilaf, bimbinglah aku. Karena ku ingin di surga bersamamu, seperti di dunia pun bersamamu. Maafkan aku jika ku salah, karena ku manusia tak sempurna. Maafkan jika pernah buatmu marah, karena ku tak pernah sengaja. Jika ku salah, tegurlah aku. Jika ku hilaf, bimbinglah aku. Karena ku ingin di surga bersamamu, seperti di dunia pun bersamamu. Maafkan aku jika ku salah, karena ku manusia tak sempurna. Maafkan jika pernah buatmu marah, karena ku tak pernah sengaja. Sungguh ku tak pernah sengaja. Terima kasih atas persembahan yang luar biasa dari adik-adik kita. Ya, sahabat sesurga. Siapa Ustadz? Oh, judul nasyidnya. Sahabat sesurga. Masya Allah. Oke, kita bagi-bagi dulu dong. Bagi, atau ada? Iya, ada iklan. Ada iklan Jadi dulu. Bagi yang itu belum apa? kesampaian untuk umroh Oh, iya. ya, atau haji, tapi mau juga mendapatkan oleh-oleh haji dan umroh, maka toko Bin Daud solusinya. Iya. Di Isinya sana apa lengkap aja itu? dengan Isinya apa oleh-oleh aja umroh. ini? Isinya ada sajadah. Ada sajadah. Oh, bisa beli sajadah juga. Iya. Terus ada air zam-zam. Dalam ya. kemasan. Terus ada ini coklat. Ada apa nih? Rembo. Ini apa sih? Saya nggak tahu. Oh ini apa fragrance untuk aromaterapi apa dibakar Terus gitu. ada ini garam Himalaya Agarbati. ya. Ada juga ini coklat, Banyak, coklat ya. kerikil ya. Baik. Terus apa lagi? Ada parfum, oh minyak nih, minyak virgin, minyak zaitun ya. Banyak banget ternyata yang dijual sama Bin Daud. Ada kurma tentunya ya. Apalagi? Apalagi ya? Banyak banget. Ini. Gelas. Oh gelas itu. Oh ini apa nih? Kurma. Kurma halas. Oh kurma halas. Baik. Dan masih banyak tentunya ya. Dan oleh-oleh ini cantik. menjadi Bin Daud. solusi untuk kita yang ingin mendapatkan oleh-oleh haji dan Ini umroh. kalau tidak salah store-nya di ini ya, di dekat bandara gitu Benar. ya. Oke. Insya Allah. Luar biasa. Ya, terima kasih Bin Daud atas Terima kasih untuk sponsornya hari sponsornya. ini. Oke. Kita lanjut ke 10 hadiah tabungan emas. Ya, tabungan emas dulu ya. Dari BSI. Oh BSI, oke. Kita Iya. cabut. Silakan aja ini yang langsung cabut-cabut dicabut, ya. langsung sebut aja. Iya. Saya langsung cabut, langsung sebut. Iya. Biar lebih cepat. Yang ada orangnya, 217. ada orangnya langsung. 217. 217. Iya, silakan maju Ya, ke sini 1 Ustaz. juta, 1 juta tabungan emas. 217. Kita Ustadz. Ya, kasih cocok dulu. 217. Baik, Ya, silakan orang dicatat panitia. Berikutnya yang kedua.
Iya, boleh. Kemana Ustadz? Tadi arahan dari Ustaz. Iya, Ustadz Yusran. Guru Tahsin. Oh, mau dikasih ke Guru Tahsin. Iya, dihadiahkan ke Guru Tahsin nanti. Iya, Ustadz Sudirman katanya, Masya Allah. Ustadz Sudirman. Ustadz Sudirman kita kah? Sudirman yang ini yang kah mana ini? atau siapa? Sudirman yang di... Oh, murabi beliau. Oke, nanti baik bicara sama... Nanti bicara dengan Kak Sudi panitia juga. ya. Oke, yang kedua. Kedua. 226, 1 juta tabungan BSI. Ya. Tabungan emas. 226. Tabungan emas. 226. Senilai 1 juta. Oke, Angus. Berikutnya. 461. 461. 461. Angus. Ada. Mana? Aduh, Ustadz Suyuti ternyata melamun. Next. Ya, 461 ada. Ya, tabungan emas ya Ustadz ya. Atau mau disumbangkan ke saya? 461. Enggak butuh jiki Ustadz. Ya, langsung bergeser ke sebelah kanan orang BSI. Ada orang BSI di situ. Oh iya. Baik, yang ketiga. Oke, yang ketiga. 523. 523 Angus. Ya. Apa sih? Berikutnya. 467 ada tabungan BSI 1 juta, tabungan emas BSI 467. Ini tetangga saya. Iya Sati, sana Sati ya. Berikutnya 66, enggak ada Angus. Udah berapa nih? Berikutnya keempat. 432 Angus. Masih yang berikutnya 81. Enggak ada. Angus. Ini kita Iya. sepertinya semakin besar kesempatan Iya. kita ya untuk dapatkan door prize offline ini. 368 enggak ada. Baik. Ya. Berikutnya. Ya. 512. Silakan. Oh ya, silakan. Yang Ini kelima ini ya. Yang keempat. Yang Nanti keempat dicatat. kali. Yang keempat. Ya. 4 juta. Ya, 1 juta Next. tabungan emas. Next 367. 367 enggak ada Hangus. Berikutnya 456 enggak ada. Ada. 456. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ustadz, juta tabungan emas. Ya, alhamdulillah dari BSI. Oh iya, benar tiket untuk berangkat ke Jakarta. Berikutnya 352. Oh ada 352. Masya Allah. Ada. Baik. Ini yang keenam ya, yang keenam. Keberapa? Yang keenam. Yang keenam. 6 juta nih keluar. Berikutnya 427 enggak ada. Dicatat saya catat. Berikutnya 260 ada? Apa kita Masya nak? Allah. 260? Daftar di situ nak? Iya nak, 260 itu wah benar. ini, kasih cocok. Dapat kita tabungan emas. Ya, 260. 1 juta. Iya, mana bapak nak? Oh kita. Oh, Yang Masya keberapa? Allah. Pinter. Ke-8. Bapaknya yang tanda tangan, abinya. Ke-8. Oke, berikutnya 616 hangus. Ya. Ambil lagi langsung. Oh, kasih banyak nih. Ini berapa lagi? Ya, dan itu sudah minta di itu. 353 enggak ada. Enggak ada 353. Oke. Berikutnya 361 hangus. 539 hangus. Kita cukupkan sudah lama. Iya, oke. 290. Baik. 290. Cukup. Hangus. Cukup nih. Cukup dulu. Oh, cukup dulu. Kita hold. Ada?
290? 290. Weh, 2 kali Mina, 2 kali Mi. 2 kali Mina anak-anak anak SMA. Masya Allah, silakan di sana. Ini yang mau jadi dokter Daftar di sana, katanya. bawa sana. Hafiz Quran, mau Baik. jadi dokter tawa. Ya. Masya Allah. Kita stop dulu untuk offline kita dan kita kembali ke hadiah utama yang berikutnya. 1 tiket umroh gratis untuk muslimah. Ya. Iya. Dari Wahda Islamic Travel. Masya Allah. Iya, ijo-ijo ya, ijo-ijo. Wahda Iya. Islamic Travel itu ijo-ijo. Ada saran Ustadz, kita nunjuk siapa untuk stopnya? Baik. Baik. Ustadz Yusron. Mohon berkenan Ustadz Yusron untuk di depan ya. Iya. Baik. Ustadz di sini Ustadz boleh? Di sini. Iya. Pembimbing utama dari Wahda Islamic Travel. Betul sekali. Dikasih mic ya. Bagaimana Ustadz kesan-kesannya dengan Wahda Islamic Travel? Sangat berkualitas ya. Silakan Ustadz. Ini nanti kita bilang 5. Boleh Ustadz ya? Iya, mau langsung Ustadz atau ada nasihat dulu? Enggak, ini ikhwat atau akhwat ini? Iya, akhwat Ustadz, akhwat. Iya. Untuk akhwat. Tapi saya nasihatkan kalau akhwat yang dapat harap pergi dengan mahramnya. Baik. Oh gitu, pendampingan mahram 1 berarti. Kalau akhwat yang dapat, Oh, iya. pastikan berangkat dengan mahramnya. Oh berarti 2 dong. Iya. Oh Iya. satunya lagi untuk, iya betul. Pokoknya usahakan berangkat dengan umroh, dengan mahramnya. Berangkat umroh dengan mahramnya maksudnya. Iyalah. Pastikan dengan mahramnya maksudnya. Iya. Itu saja Ustadz nasihatnya. Baik. Asatizah mohon kita bantu untuk memilih, menghitung mundur dari 5 dan Ustadz kita akan bilang stop ya, untuk undian umroh dari Wahda Islamic Travel. Ya, kita hitung hitung ya. dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Ustadz. Ya. Stop. Siapakah? Nomor yang terpilih adalah Ke atas. Kita lihat 5, 7, 2, 3, 4, 8. Siapakah itu? Pitarati. Selamat. Dari mana? Tidak ada alamatnya, kita Dari mana? coba hubungi. Ada Oh panitia dari muslimah. Sulawesi Tenggara, Kota Oh. Kendari. Dari Kota Kendari, Sultra. Kampungnya Ustadz Ambo. Iya. Ya. Nanti panitia ahwat yang Nanti Ahwat, berkomunikasi. yang penting ini dicatat ya, dicatat. Iya. Nomor teleponnya 087 859 475 389. Difoto dulu. Pelan-pelan. Ya, inilah pemenangnya. Selamat kepada Pitarati ya. 087. Ya. Oh ya, Iya. nasihatnya Ustadz harus berangkat dengan mahramnya. Iya. Walaupun belum nikah, harus tetap berangkat sama mahramnya ya. Adiknya, ayahnya kah, pamannya gitu ya. Oke? Baik. Sudah? Sudah ya? Sudah siap dihubungi? Nah ini masih ada. Selamat. Iya, Ahwat nanti yang hubungi. Nanti Ahwat yang Siap-siap. hubungi. Jadi Ini masih ada berapa ini? kita sudah siap-siap berangkat ke Tanah Suci ya. Masih tersisa? 1. Oh, yang emas tadi udah berapa Kak? 3. Yang emas. Sisa 2 lagi ya. Oke, kita cabut lagi. Cabut dulu yang 2 emas itu. Iya, emas lagi. 369. Oh ada. Ada lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi kita akan cari. Satu lagi. 665. 665. Ada? 665, enggak ada. 369 tadi ini, 369. Baik. Ya. Berikutnya, satu lagi. 518 ada. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini sabar nih menunggu nih abinya sampai selesai ini acara. Ya. Dapat nih tabungan emas. Di sana masukkan Iya. data abinya.
Iya, ini kasih Kak Udi. Oke, habis ya. Habis untuk hadiah tabungan emas dari senilai Bank 1 Syariah juta. Indonesia. Masing-masing senilai 1 juta. 1 juta rupiah. Untuk 10 pemenang. Oke. Baik. Lanjut. Ini ada beberapa hadiah supaya Ya. Bank Nanti Syariah Bank Indonesia, Syariah Indonesia Cabang Makassar. Cabang Makassar. Ya. Baik. Oke. Masih ada beberapa, tapi sepertinya supaya cepat kita akan pilih yang ter dulu. Supaya cepat baginya nih. Apa? Tergantung. Bagaimana panitia? Langsung aja Kak. Yang cabut. umurnya senior mungkin. Oh ya. Siapa yang mau? Yang umurnya senior. Apa? Yang umurnya senior, paling senior. Pokoknya nomornya ya. Nomornya apa? Usianya. Usia paling senior. Usia 80 tahun. 80 tahun usianya. Ada enggak? 80 tahun. 79 tahun. 79. Ada? 78. 75. 70. Ada 70 tahun? 70? Iya, kita utamakan yang masih standby di sini. Ada 70? Usia 70. 65, oke 65. 65 tahun dapat door prize. Silakan pilih. Ada juga, ya 2. 60, 66, oke dapat. 66 tahun. Iya, dapat mana juga, dulu? dapat juga. Oke, 2. Dapat juga Ustadz, ya. Beliau. 66 tahun. Oke. Sekarang yang senioritas sudah ya, paling ya. senior udah. Kamu yang muda. Bagaimana kalau yang halaqah tarbiyahnya? Kayaknya sulit tuh Ustaz. Tapi siapa tahu ada ya. Iya. Terpilih langsung. Apa itu? Yang istrinya lebih dari 1. Istrinya 2. Kalau lebih lebih dari 1. Istri 3, istri 4. Udah ya. Ya Allah. Yang sudah enggak apa boleh. Yang sudah biar. Istri 2. Oh 2. Siapa tahu ada istrinya yang 3. Oh berarti dapat 2. Oh dapat 2 tahu dapat 2. Yang istri ya. 3, istri 3. Yang 3 istrinya, yang 3. Yang 3 istrinya. Oh. Masya Allah. Oke, masih ada yang 4, yang 4. Oh 4 tahu. Wih 4. Sini Ki. Wih 4. Masya Allah 4. Baik, masih ada 2 lagi. 4. Istrinya 4. Oh, istrinya 4. Beneran Masya Allah 4 istrinya. Takbir. Kasih semua Mi. Oh, ada 1. 4. Enggak cukup Ki. Dapat tambahan Ustadz, dapat tambahan. Alhamdulillah, ya. Sebenarnya dokumentasi. Begini, jadi saya cuma tidak ingin ada disalahpahami. Artinya di kesempatan yang mulia ini, kalau tadi 1, 2, 3, Masya Allah sudah ada. Dan yang 4 ini saya mau tanya secara khusus. Bukan minta resep. Karena saya suka membuat resep herbal. Ya. Tapi saya mau sekilas saja bahwa mau tahu namanya, asalnya, dan tarbiyah sama siapa kira-kira. Karena ini sukses. Bagaimana dengan murabbi? Ya. Syukran, siapa namanya? Irsan Kadri. Irsan Kadri. Asal? Palopo. Palopo, Masya Allah. Tarbiyah sama siapa? Ustadz Muhammad Istiqomah. Ustadz Muhammad Istiqomah. Stiba yang. Selamat kepada murabbi. Bagaimana selama ini dengan 4 keluarga insya Allah? Akur, aman, baik, tertib, ya masa depan cerah ya insya Allah. Barakallahu fiik. Jadi inspirasi nanti ya, ini. Surprise. Sukses. Baru-baru apa? Baru-baru kirim foto bahwa mereka lagi makan bareng semua. Subhanallah. Takbir. Kita ikut berbahagia, ya
bersama orang yang telah bisa membina 4 keluarga. Ya, qulu amin. Mudah-mudahan sukses, jadi contoh poligami yang sukses di dalam kehidupan berjamaah kita. Dan ini amanah yang besar ya. Ya Ustadz Rais tadi 3, ada yang 2, kalau saya 1 ji, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dan subhanallah. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mohon maaf Ustadz Yusron, saya tadi yang kasih ide. Ya, tapi selalu kita berprinsip rubbal darratin nafi'ah. Ya, mungkin saja tidak terlalu nyaman tapi luar biasa ternyata ada. Oh, jadi inspirasi di antara kader kita yang telah berjuang. Langsung kirim. Ya, berjuang untuk memelihara ya kaum muslimah di tengah-tengah banyaknya fitnah. Barakallahu fikum akhi, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Ditambah lagi dengan bidadari di surga, jadi 5 insya Allah antum dapatkan. Iya. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum. Syukran ya. Ustadz, kayaknya enggak cukup tahu 1, harus 4. Begini, Yeah. sebagai kebijaksanaan karena Yeah. BSI tadi bilang sama saya, ya ditambah tadi yang dari BSI 3. Oh, 3 emas. juta. Iya, 3 3 emas juta yang tabungan nilai emas 1 juta ya. Berarti tambah, tapi kayaknya enggak adil. 4 4 kita berarti kasih, Ustadz, ya. 4 emas, 4 ya, emas, dan 1 ya. hadiah untuk beliau. Ya. Saya setrika. khawatir kalau hadiahnya ini herbal yang buat vitalitas. Iya. Ya. Saya nggak tahu ini isinya ya. Tapi ala kulli hal ya luar biasa, hikmah ya luar biasa. Tambah lagi Fadal ya. lagi. Insya Allah 4 emas Oke. ya. Tapi antum punya usaha apa sekarang? Alhamdulillah, percetakan, ya sablon konveksi. Oh, Subhanallah. Masya Allah. Bukan hanya mencetak buku, tapi mencetak generasi Rabbani. Amin. Insya Allah. Cita-cita punya anak berapa? Sekarang sudah 10 alhamdulillah. Rencana? Mungkin Rencana. 12. 12 dia rencanakan. Amin ya Allah. Di sore hari ini mudah-mudahan 12 jadi penghafal Quran. Semua menantunya penghafal Quran. Sama-sama masuk surga insya Allah. Luar biasa. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Mohon maaf ya. Mohon maaf agak panjang. Dan saya sekali lagi mohon maaf kepada akhwat kalau ada yang salah persepsi. Itu aja. Kasih. Ya, jadi dicatat namanya dapat tambahan 4 juta tabungan emas dari BSI. Oke. Ada lagi? Dari Litmi Printing. Untuk Nakib. Saya mau kasih hadiah. Yang merasa Nakib tercepat datang ke sini. Ayo ambil ini. Nakib yang merasa Nakib. Dapat Ustaz. Ada lagi? Karena beliau nakib ya. Iya. Nakib Ustaz ya. Jadi nakib memang harus lincah. Ya, Iya, harus lincah. harus sigap. Iya. Ini Masya Allah. apa? Apalagi itu? Nah, kalau ini tidak boleh kayak tadi Nggak karena boleh. ini untuk murabi. Murabi. Ya, yang Nggak di boleh sini disuruh lari-lari ya. apa kriterianya nih? Murabi saya dong, murabi. Apa kriterianya untuk murabi nih? Yang Apa? banyak halakohnya atau Yang banyak halakannya. Oke, Yang banyak oke, halakannya. oke, baik. Yang banyak halakannya. murabi yang Halaka yang membina 5 halaka. di atas 7 dulu. Di atas 7, di Siapa atas tahu ada? 7. 7 halaka halako. membina halaka di atas 7. Ada tiap Ada hari murabi yang mentarbiyah. 5 deh, 5. Ada 5? Ustaz 5? Masya Allah, sini ke Ustaz. Ada lagi? Mana? Ada Satu juga? satu hadiahnya nih, sisa 1. Satu nih, yang duluan itu. Mana duluan? Oke, Ustaz ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah 5 Jazakallah halaka khair, dia Ustaz. bina. Selamat Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Habis mie kapang, Sul? Sudah habis? Habis ya? Baik, habis. Oke. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. Pamit. Alhamdulillah, asatidzah. Alhamdulillah, asatidzah sekalian. Baik. Silakan Ustaz. Ya, syukron, saya mewakili SC, seluruh panitia, terima kasih kepada semuanya. Dan saya sebagai Ketua Kita Palestina tetap mengingatkan bahwa di tengah kegembiraan kita ini masih ada saudara-saudara kita di Palestina dan juga Sudan. Maka insya Allah program-program kita untuk saudara kita di Palestina dan Sudan akan tetap berlanjut. Dan insya Allah nantikan sebagai informasi
imam-imam dari Palestina. Insya Allah kita Palestina akan menghadirkan beberapa imam yang akan keliling di seluruh Indonesia yang memungkinkan. Maka saya berharap DPW, DPD menyiapkan diri untuk mengontak atau menginfokan kepada kami nanti di pertemuan, dan insya Allah yang siap untuk kita datangkan imam di tempatnya, insya Allah kita Palestina akan memfasilitasi itu, ya. Barakallahu fikum. Ini yang terakhir, kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di hati. Kalau ada yang kalau ada jarum yang patah jangan simpan di peti. Kalau ada kata yang salah jangan simpan di hati. Syukron ya, dengan beribu-ribu syukron kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Silakan MC. Syukron Ustaz. Maka dengan berakhirnya penyampaian dari Ustadz kita tadi, Sekjen mengakhiri DPP juga sekaligus acara mengakhiri kita. Seluruh rangkaian acara Silatnas Wadah Islamiyah 2025. Iya. Dan pembukaan Mukernas ke-18 Wadah Islamiyah tahun 2025. Oke. Baik. Saya dapat pantun. Silakan. Kamu hadap kiri, hadap kanan, hadap kiri. Cakep. Kami berdua undur diri. Saya Teguh Wisnu dan rekan saya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Silatnas tahun berikutnya. 2026. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Syukran, jazakumullah khairan. Semoga seluruh peserta Silatnas di rangkaian pembukaan Mukernas ke-18 Wahdah Islamiyah keluar dari arena dan waktu Silatnas kelima di tahun 2025 ini dengan membawa kesan yang baik. Kami dari SC Musyawarah Kerja Nasional ke-18 mengingatkan